Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang mengutus para nabi dan kitab suci sebagai petunjuk bagi kita umat manusia untuk sampai kepada kebenaran hakiki dan kembali kepada pencipta langit dan bumi dalam keadaan selamat. Salam serta taslim atas baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas ajaran beliau, risalah beliau yang sampai kepada kita sehingga kita lepas dari rongrongan ajakan untuk menyembah kepada sesama makhluk, ajakan menyembah kepada makhluk yang terkutuk, yaitu iblis, di dalam Al-Quranul Karim yang senantiasa mencobai, menggoda, membujuk manusia untuk meninggalkan ajaran yang benar. Begitu juga di kitabnya saudara kita Yahudi yang sampai hari ini terjemahannya di kita, bahwa iblis yang dikutuk di Taman Eden. Hari ini saudara-saudara sekalian, saya mendapatkan tantangan dari seorang Kristiani, nama akunnya Saponitas123. Saya berharap beliau sudah ada di sini. Mengaku paling hebat dan bisa menghentikan langkah Bang Suma. Kita undang beliau ya. Ya, jadi dia japri barusan. Saya ini Batak. Saya Batak keras, pahami itu. Bukan asal-asal kata Batak. Buka masker kau biar kelihatan muncung kau yang hampir stroke itu. Di sini kau berkoar, pasang badan kau malah ratu entok diamnya kau. Oh. Sekarang ribut dengan masker. Aku sudah live dia ributnya dengan masker. Tadi nantang-nantang. Ternyata kucing juga ternyata dia, teman-teman. Kupikir hebat gitulah ya. Ternyata cuman ribut dengan masker. Apa dibilangnya? Buka masker kau biar aku naik. Judul kirain hebat. Ternyata buka masker kau biar aku naik. Tadi hebat kali. Tunggu aku live sebentar lagi, ku bilang kan. Iya, silakan buka komal. Begitu buka komal, alasannya sekarang buka masker. Cemen kau dek, buka masker aja, enggak paham kau. Ribut dengan masker. Ternyata kirain tadinya itu hebat, ternyata pink juga dia. Dia nantang, jangan tentukan tema, oke. Mengalir saja, oke. Malah ribut sama masker. Aku sudah bahas kau. Cepat naik. Malah dia ributkan masker, buka maskermu. Kasihan. Kasihan kali, modal emosi doang. Kirain jago. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi tema ini kita bahas terkait penyembah kutuk. Siapakah gerangan penyembah kutuk ini ya kan teman-teman? Artinya bahwa, makasih sahabatku, ketika Islam itu hadir, itu adalah wujud kasih sayang pencipta langit dan bumi ini kepada manusia, kepada keturunan Adam alaihissalam. Setelah berabad-abad tidak memiliki pengajar, tidak memiliki kemudian nabi, selepas Nabi Isa alaihissalam
maka telah hadirlah kemudian kebenaran itu tanpa keraguan. Di Islam itu tak ada keraguan. Islam tak ada kebimbangan. Islam mengajarkan sesuatu yang hak itu hak, yang batil-batil. Tidak ada keraguan di dalam ajaran kita umat Islam. Jadi ketika Al-Quran datang sebagai penyempurna ajaran, maka tak ada keraguan lagi. Tuhan itu satu-satu, nggak ada keraguan 2, 3, atau 5, atau 7, itu nggak ada. Di Islam tak ada abu-abu. Seketika itu dijelaskan oleh Allah. Ketika Islam datang, maka risalah para nabi itu sudah disempurnakan. Nah, untuk itu, ya teman-teman yang non-Islam, silakan hadir di sini. Kita berdialog, kita berdiskusi dengan mengedepankan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Bible. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Bisa bertanya nggak, Ustaz? Dari mana ini? Kristen atau Katolik? Islam. Islam bertanya ke Islam. Ini materi apologet abangku. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Bang Handi. Masya Allah. Kendaku. Mana tahu dia mau bertanya materi apologet. Kenapa Anda marah? Orang Kristen mangkit nama Al-Quran. Alhamdulillah. Halo, selamat siang. Oh iya, siang. Iya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Kristen lah, Kristen. Kristen. Iya, silakan buka kamera, kita bahas tema. Silakan Bang. Buka kameranya Bang, tidak masuk ke temanya Bang. Sahabat Dharma Wolong, makasih. Apa itu? Silakan Bang, itu ada tema. Kalau di Yahudi yang dikutuk itu iblis, di Islam juga yang dikutuk itu iblis. Tapi kalau di agama Anda justru sampan Anda yang dikutuk. Itu gimana ceritanya? Yang dikutuk apanya dari iblis? Kalau mau tahu aku. Di dalam kitab Kejadian 3. Iya, aku tahu itu. Itu kan kejatuhan manusia. Lalu Iblis yang dikutuk. Dikutuk iblis itu apanya? Iblisnya yang dikutuk. Iya, apanya dikutuk? Dirinya, objek iblis itu yang dikutuk. Objek Iblis sebagai makhluk yang dikutuk. Gak usah pura-pura bingung Bang. Objeknya seperti apa objeknya? Enggak, Anda bingung ini. Anda bingung. Oknum. Kenapa Anda mengatakan iblis itu objek atau oknum? Oknum. Iblis itu oknum kan? Ya dari mana itu abang tahu oknum? Anda mau diskusi objek? tema atau Anda mau melawak? Enggak, aku justru ngajari nih, mau ngajari. Udah Anda turun. Pemahaman Anda nggak tepat ketika dikatakan iblis itu wujud. Model lu udah sangat jelas-jelas di Kristen yang disembah itu adalah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk. Anda tidak usah pakai jurus Paulus di sini. Iblis itu makhluk yang dikutuk di dalam kitabnya Yahudi, di dalam Al-Quran juga. Fa innaka rajim. Iblis itu makhluk yang dikutuk. Oke? Jadi kalau Anda takut agama Anda dibongkar di sini, jangan ada kata bongkar. Katakan aja di sini kita sedang pembibelan. Kita sedang menjalankan amanat agung. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Nah, inilah cara kita memberitakan. Kita ulas satu persatu apa yang ada di dalam Bible itu terkait dengan agama Anda, hubungannya dengan Islam. Karena Islam mendapat informasi dari Al-Quranul Karim. Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel.
yang kalian sebutkan dengan nama Yesus itu ditanya oleh pencipta langit dan bumi. Wa isqalallah ya Isa a anta qulta linnas. Apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cupu menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Apakah kau mengajarkan dia menuhankan dirimu? Apakah kau yang mengajarkan mereka bahwa engkau adalah Tuhan yang nuzul ke bumi jadi manusia? Apakah engkau yang mengajarkan bahwa aku penciptamu ini berinkarnasi menjadi manusia? Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka aku yang maha kuasa ini menjadi lemah? Aku yang bukan manusia ini menjadi manusia? Kamu yang mengajarkan mereka. Nabi Isa mengatakan tidak. Berarti uraian Al-Quran ada yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Dan ternyata itu adalah kalian. Gitu. Maka ketika Nabi Isa itu mengatakan tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Jadi yang kalian sembah ini siapa? Yang kalian sembah ini siapa? Ternyata Nabi Isa mengatakan tidak. Oh, Yesus bang. Yesus juga mengatakan tidak. Matius 7, 22, 23. Yesus juga mengatakan tidak. Lalu yang kalian sembah yang mati dengan jalan kutuk ini siapa? Jawab. Jangan sok paten. Kalau nggak ada ilmu jangan naik sini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bang. Siang. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Katolik Bang. Oke, saudara bisa buka kamera? Masih belum bisa kebuka kameranya, soalnya pengikutnya masih sedikit ini Bang. Oh gimana moderator, gimana? Saya sih asik-asik aja dengan diskusi dengan siapapun, yang penting narasi saya sampai, pesan saya sampai. Tapi moderatornya, itu moderator yang tidak menginginkan. Maafkan saya bang. Silakan yang lain. Jadi Nabi Isa alaihissalam ditanya, sudah sehebat itukah diri lo sampai lo mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu, menjadikan engkau juga sembahan? Adakah aku mengajarkan samamu? Gak ada katanya. Lalu siapa mereka ini yang tiba-tiba dari barat mengajarkan menyembah kepada utusan Tuhan? Sudah gitu diberitakan pula tuh, dia mati dengan jalan kutuk untuk nebus dosa kita. Sedangkan dapat kita buktikan di dalam Bible itu sendiri, berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang dibukukan hari ini, yang sampai pada kita di tangan kita hari ini, ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Silakan Dinda dirimu yang berkuasa di sini, adikku. Mau diturunkan silakan, mau dipertahankan juga silakan. Saya hadapi siapapun yang hadir. Ini tadi yang keluar-keluar mau hadapi saya ternyata nggak hadir ya. Cuman ribut dengan ini ya, ribut dengan apa? Ribut dengan masker. Jadi gitu. Ketika Nabi Isa menolak, ketika ada orang yang menyembahnya, ternyata Yesus pun demikian adanya. Yesus pun menolak. Jadi siapa sebenarnya yang mati dengan jalan kutuk ini yang saudara kami Kristen tuhankan gitu loh? Nah ini pertanyaan besar. Dan saudara Kristen punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena Kristen memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Tunggu dulu. Kita mau ngapain di Kristen? Menyembah makhluk yang mati dengan jalan. Oh sorry lah. Bagi kami umat Islam itu tahayul. Tidak masuk akal. Silakan saudara pria punya selera. Silakan. Jadi kata abang tadi kan yang disembah itu adalah yang dikutuk ya di kayu salib. Ya itu pasti. Nah, lalu siapa lagi yang saudara sembah? Sebenarnya sih bang, kalau abang mikirnya ke situ sih oke-oke aja, saya terima aja sih. Tapi agama kan cuma sebagai perantara bang. Abang yakini nggak? Abang yakini nggak yang abang pegang sekarang bisa abang masuk ke surga?
Yes, harus, wajib, harus dengan akal, dengan iman, nggak bisa tidak. Dan begitu juga saya, Bang. Walaupun dia dikutuk, kalau saya yakini dan imani bahwa saya bisa Nah, itu pintar. Itu pintar. Ah, Tapi keyakinan itu bukan Anda yang bisa merubah keadaan, bukan? Kalau Ya, cuma masa- modal yakin, iya kan? tetap, Bang. Soalnya di Al-Quran juga diajari kita, kalau kita imani, kita percaya, dan kita yakini, itu akan membuat kita bisa mengangkat kita, derajat kita ke dalam surga, Bang. Kalau Anda yakin ini pulpen, Anda sudah benar. Anda sudah benar kalau Anda yakin ini pulpen. Keyakinan Anda sudah benar. Kan saya berbicara mengenai bahwa saya meyakini loh, Bang. Bukan ini mengenai benda loh, Bang. Ya, kalau Kan Anda beda meyakini benda daging bernama Yesus itu yang digantung dengan jalan kutuk itu menyelamatkan Anda, dan Anda mengatakan dia Tuhan padahal dia adalah manusia daging, sama halnya ketika Anda meyakini ini pulpen. Dan sekarang kalau saya yakini bahwa Muhammad itu bisa mengangkat saya ke surga, sedangkan saya berada di posisi Kristen, gimana? Ya nggak bisa dong. Harus sesuai dengan Nggak praktek. bisa. Ya nggak bisa. Agama itu kan hanya sebagai perantara, Bang. Perantara untuk menuju kepada jannah. Ya. Keyakinan kita itu harus sesuai dengan teori dan praktek. Enggak, Bukan penipu. Anda apakah Kristen saya dengan salah mulut. sekarang kalau saya Bagaimana? yakini bahwa Bagaimana? kalau Muhammad itu bisa posisi Bagaimana Anda bisa meyakini Nabi Muhammad itu adalah Rasul sementara Anda masih Kristen? Itu namanya Anda penipu, pembohong, pendusta. Kepada pengikut Nabi Muhammad, ngaku Nabi Muhammad sebagai utusan. Kepada orang Hindu, ngaku kemudian Krishna sebagai utusan. Kepada orang Buddha, ngaku Siddhartha Gautama. Itu namanya Paulus. Ikut Paulus. walaupun dalilnya sekarang, Bang, Itu Abang pengikut Paulus yang Al-Quran, suka nipu-nipu. Ya. Suka nipu. Suka berbohong. Suka mengelabui. Itu pengikutnya tuh. Sorry ya teman-teman, bukan saya nggak mau on cam, soalnya pengikutnya nggak bisa. Jangan Kalau Anda on cam pakai sih, cara-cara Paulus ini sekarang 2026 udah nggak laku cara-cara Paulus dipakai. saya nggak pakai cara Paulus loh, Bang. Terus kenapa Anda mengatakan Anda Kristen dan Ya. Anda berharap Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Anda sementara Anda kafir? Itu gimana ceritanya? Lah, itu kan tergantung keyakinan saya, Bang. Ya, keyakinan Anda itu keyakinan penipu. Keyakinan dari mana penipunya? Penipunya gini, ketika seseorang itu mengaku Nabi Muhammad itu Rasul, mutlak dia Islam. Sekarang saya bertanya sama Abang. Abang yakin kan bahwa Nabi Muhammad itu bisa membawa Abang ke surga? Kalau saya juga sama-sama yakin Nabi Muhammad itu bisa bawa ke surga, Iya gimana? masuk Islam. Kalau Anda yakin masuk Islam, jangan di Kristen. Kan lucu. Tapi saya maunya posisi di Kristen, gimana? Oh nggak bisa, Anda penipu. Penipu Itu dari berbohong. mana? Itu pendusta namanya. Pendusta dari mana? Ketika Anda turun, Anda nggak layak diskusi dengan saya. Anda orang sakit Ya. jiwa. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwasanya Anda percaya kepada Nabi Muhammad tapi Anda masih makan babi? Anda masih menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang digantung dengan jalan kutuk. Ular besar apa yang ada dalam tubuh Anda? Model tipuan macam mana lagi nih yang Anda ingin jalankan? Model tipuan apa lagi yang Anda ingin jalankan? Sama ketika Anda menjadi seorang Kristen, lantas Anda mengatakan, aku ini pengikut Yesus. Penipu. Pengikut Yesus ya Yahudi Anda. Sunat, tidak makan babi, puasa, sujud dalam beribadah. Baru dikatakan pengikut yang sesungguhnya. Ngaku pengikut tapi makan babi, tidak bersunat, Natalan, pret. Terus cara-cara tipuan kayak gitu Anda mau pakai dalam Islam? Sorry, Islam bukan agama seperti yang dibawa oleh penjajah. Menghalalkan segala macam cara untuk nampak seperti benar. Islam itu harus sesuai dengan teori prakteknya. Makanya ada persaksian. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Anda bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, mutlak wajib Anda jalankan semua rukun iman dan rukun Islam. Kalau enggak, berarti Anda penipu. Anda pembohong, Anda pendusta. Gitu saudara. Berat di Islam itu, berat. Tidak seperti di agama Anda. Yang penting ngaku Yesus, pasti selamat. Nah itulah di iman Anda. Jangan Anda ngaku Islam, ngaku percaya Nabi Muhammad, sementara Anda masih makan babi. Selamat siang saudara. Ya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Semat. Saya
Bang Suma, saya ini malah betul sekali itu Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita Iya, Bang, bilang iya, itu. Iya, iya. Sorry Bang, sorry. Moderator kita luar biasa hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Os. Os. Hai, dari mana ini? Ini gini, Os. Ya kan? Oh, Boleh saya iya, bertanya, Os. Os? Dari mana agamanya, Mas? Katolik, Protestan? Saya dari Nasrani. Oke, silakan buka kamera. Ini lagi di apa ini pula, Os? Lagi di belakang pula ini. Gak apa-apa gak gini, Os? Saya kembalikan ke moderatornya, Bang. Saya ingin bertanya aja, Gimana? kenapa Tuhan itu menikah? Coba jawab dulu, Os. Kenapa Tuhan menikah? Apa itu? Kenapa Tuhan menikah? Karena memang dicipta untuk berpasang-pasangan. Nasrani, emang masih ada Nasrani hari ini? Dada aja. Aku Nasrani. Pret. Kalau ada yang mengaku Nasrani, itulah wujud ketidakberdayaan menegakkan agamanya. Berarti dia menemukan ada yang timpang, ada yang keliru. Makanya ngaku Nasrani, malu ngaku Kristen. Jadi gitu teman-teman sekalian. Al-Quran menjelaskan, adakah engkau mengajarkan manusia-manusia toples ini menuhankan dirimu, mengilangkan, menghambakan diri kepada dirimu? Nggak ada katanya. Nabi Isa mengatakan tidak. Yesus pun tidak pernah mengajarkan untuk mengilahkan diri. Apatah lagi menyembah kepada sosok yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Itu bukan ajaran Yahudi, bukan ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu pencipta langit dan bumi, maha suci. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi kemudian terkutuk? Nah, semalam itu ada yang lucu gitu kan ya. Lucunya di mana? Yang mengutuk Yesus katanya adalah orang-orang Yahudi. Sementara mereka nerima bahwasanya harusnya mereka orang Kristen inilah yang dikutuk karena dosa mereka. Dikutuk sama siapa? Dikutuk sama Tuhan, kata dia. Terus ketika Yesus yang menanggung kutuk itu, dikutuk sama siapa? Dikutuk sama orang Israel. Kan gak nyambung. Kalau Yesus dikutuk oleh orang Israel, berarti dia tidak menanggung kutuk kalian. Berarti Tuhan tetap aja mengutuk kalian. Kecuali yang mengutuk Yesus itu adalah Tuhan, barulah kemudian Yesus menanggung kutuk. Anda dibebaskan. Tapi faktanya yang mengutuk Yesus bukan Tuhan, tapi Bani Israel. Gimana ceritanya? Lucu kan? Yang mengutuk Yesus siapa? Tuhan. Nah, itu baru betul. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Kak Zuma. Waalaikum. Iya, gimana Bang? Kita orang TB. Orang TB. Orang TB. Apa itu TB? Jadi gitu teman-teman sekalian. Ya semalam itu kan aneh gitu ya. Dia seakan-akan ingin membela Yesus. Oh, Yesus tidak dikutuk. Tidak dikutuk oleh siapa? Tidak dikutuk oleh Elohim. Loh, lalu yang mengutuknya siapa? Orang-orang Yahudi. Alamak, Tuhan mau dikutuk sama manusia. Kok Tuhannya dikutuk sama manusia? Manusia mana yang berani ngutuk Tuhanmu? Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Katolik, Protestan, Bang? Assalamualaikum. Waalaikum.
Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak. Biarlah bang, biar oten aja yang naik bang. Antum. Iya bang. Memang tadi kita tunggu order. Siap. Ya. Salam kenal abangku ya. Saya tahu salah pencet. Jadi Yesus ini dikutuk sama siapa? Dikutuk sama orang Yahudi. Anda dikutuk sama siapa? Dikutuk sama Elohim. Nah, ketika kutuk Anda ditanggung oleh Yesus, sejatinya secara logika sehat, Yesuslah yang dikutuk Elohim. Karena tadinya Anda yang dikutuk oleh Elohim. Ketika kutukan itu diambil alih oleh Yesus, maka yang dikutuk Elohim sekarang bukan ente lagi, tetapi Yesus. Kan begitu? Benar nggak? Benar. Ya sudah, berarti Anda menyembah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Gimana dong? Itu fenomena, itu fakta. Mau kayak mana lagi? Anda harus berani mengatakan iya. Anda harus mengatakan iya. Yesus mati dengan jalan kutuk. Siapa sih yang suka mengutuk? Ini kan Tuhan yang suka mengutuk iblis, mengutuk orang-orang yang berbuat dosa, mengutuk yang menerima suap, mengutuk yang tidak menjalankan hukum Tuhan dengan teori Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya termasuk pengikut abang. Saya terima kasih sama. Iya bang, sama-sama bang. Saya juga pengikut teman-teman muslimku yang saya cintai dan saya sayangi. Kalau saya tidak jadi pengikut kalian, tidak mungkin aku di sini kan gitu ya. Nah gitu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengutuk kaum Sodom, mengutuk kaum Nuh, mengutuk Fir'aun dikutuk, Qarun dikutuk. Tuhan itu memang kerjanya mengutuk. Dan yang posisi kutuk ini hanya iblis dan pengikutnya. Hanya iblis dan pengikutnya. Apesnya itu tertulis di Bible. Aneh kan? Malah Yesus mengatakan orang-orang yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Wow. Bahkan Yesus mengatakan, masuklah ke dalam api neraka dengan jalan terkutuk. Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Jadi gimana ceritanya nih? Tiba-tiba saja kutuk yang dilakukan oleh, kutuk yang diderah oleh orang-orang kita, saudara-saudara kita Kristen menurut pengakuan mereka. Bahkan biasa dilemparkan ke kita tuh, bukan cuman kami Bang Suma, tapi kalian juga umat Islam katanya. Enak aja. Bukan menebus cuman kutuk Kristen Bang, kutuk dunia, nenekmu kiper. Ketika Anda mengatakan itu, berarti siapa yang menanggung kutuk ini sekarang? Yesus Bang. Yang mengutuknya siapa? Lidah langsung kaku. Yang mengutuknya siapa? Lidah langsung kena stroke, kata yang mendm saya tadi. Jadi Tuhan yang kau sembah-sembahanmu ini, ya mohon maaf, Anda harus terima. Orang yang menanggung kutuk, dan kutuk yang ditanggung ini adalah kutuk dari Tuhan, bukan kutuk dari setan, bukan kutuk dari Yahudi, bukan. Tapi kutuk dari Tuhannya Yahudi. Karena Paulus mengutip itu Galatia 3. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang mengutuknya? Orang yang digantung di salib ini. Elohim. Elohim yang menggantung orang yang dikutuk. Berdasarkan kitab Ulangan yang dikutip Paulus. Berarti dengan kata lain, saudara yang saya kasihi menyembah firman yang turun menjadi daging yang dikutuk oleh Elohim. Berdasarkan kutipan Galatia 3 nomor 13. Sudah gitu Anda datang ke lorong-lorong, ke gang-gang, ke desa-desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ibu kota, untuk menjadikan kami juga sama seperti kalian. Oh, sorry lah, langkai dulu mayat kalian. Gak bisa. Umat Islam gak boleh digiring untuk menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Gak boleh. Gak boleh. Kami apologet Islam harus berdiri di depan untuk menghalau generasi Islam agar jangan kemudian tergiring dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para misionaris
untuk mendangkalkan akidah generasi Islam agar masuk ke dalam kelompok orang-orang yang menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas pohon. Camkan itu baik-baik. Jadi jangan Anda bilang, loh, kenapa Bang Suma kami menghalangi kemudian gerakan-gerakan pemurtadan. Wajib bagi kami untuk menghalau itu. Jangan marah, jangan tersinggung, jangan merasa wah ini nggak bisa dibiarkan. Oh nggak bisa. Silakan Anda menjalankan amanat agung Anda. Kami pun menjalankan kemudian perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah. Di dalam kitab kalian ada amanat agung. Di agama kami juga ada amanat yang sangat agung. Apa itu? Mengajarkan kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi masing-masing kita punya misi. Masalahnya ketika kami menghantarkan manusia itu masuk ke dalam Islam, yang kami hadiahkan adalah menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi. Yang kami hadiahkan adalah surga yang dijanjikan oleh pencipta langit dan bumi. Sementara kalian, ketika Anda menggiring manusia untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib, di dalam kitab sendiri, kitab Anda sendiri, orang-orang ini akan diusir dan dikatakan oleh Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu. Jadi jangan salahkan kok Bang Suma kok tiap hari bahas ini aja. Ya iya, memang wajib. Wajib. Nah makanya kalau nggak suka naik sini kita diskusi. Biarkan orang menilai. Oh ternyata ini dasar pijakannya. Kenapa Bang Suma dan timnya membentuk yayasan resmi yang disahkan oleh negara? Ternyata ini dasar pijakannya. Ya sudah, mari orang-orang yang terpelajar lulusan S1, S2, S3, S4, S5, S tontong, dah hadapi Bang Suma itu dengan timnya. Gitu. Begitu saudaraku. Jangan panikan. Naik-naik di sini entah apa-apanya, bukannya menjelaskan tentang imannya. Iman Anda sudah terlanjur. Sudah terlanjur, kami tahu, kami paham. Kami ngerti kitab yang kalian gunakan. Kami ngerti. Dalam bahasa Ibrani kami pelajari, dalam bahasa Yunani kami pelajari. Itu sudah terlanjur, sudah satu paket. Kristen menyembah manusia yang bergelar Kristus, yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Udah titik. Jangan gengsi aku itu. Makanya di rumah kalian ada lambang itu, ada foto itu, ada karikaturnya, ada patungnya. Di rumah ibadah kalian ada lambang salibnya. Bahkan di kalung kalian gantungkan dengan salib itu. Bahkan ditato, di paha, di bokong itu ada di antara kalian. Saking cintanya kepada salib itu. Sekarang jangan Anda pura-pura, kenapa sih kau mengatakan kami menyembah yang mati dengan jalan kutuk di salib? Hei, kamu lupa ingatan apa? Kamu pikun? Atau kamu memang pura-pura selalu seperti memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta? Itu kan dalil. Itu kan kenyataan. Itu kan fakta. Kalian memuja salib. Bahkan tanpa penyaliban kalian tidak selamat, bukan? Oleh karena itu saudaraku, ini Anda sudah terlanjur menyembah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Apesnya Paulus mengutip Ulangan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kurang apa lagi Cak Ayu? Ternyata kalian penyembah orang yang mati tergantung di atas salib, mati terkutuk. Ada siapa yang Anda ingin persalahkan? Persalahkanlah diri Anda yang menyembah kepada sosok tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikum, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Halo. Halo juga. Katolik, Protestan? Ada suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh bertanya Bang Juma? Katolik, Protestan, Bang? Enggak, kita Islam. Oh. Apa yang Anda ingin tanya? Mualaf. Saya mau. Jadi gitu saudara-saudara sekalian. Ya. Terlanjur kan? Fakta.
real. Setiap rumah ibadah kalian di depannya ada salib. Itu tanda salib itu simbol apa rupanya? Kasih sayang. Ya. Galatia 3 nomor 13 kan udah tertulis dengan jelas di situ, Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Paulus bersama dengan orang-orang yang ada di Turki, di Ankara, Turki. Dengan jalan menjadi kutuk karena orang-orang yang ada di Ankara, Turki sana. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dalil. Dalil. Iya kan? Iya. Terus apa masalahnya sekarang? Ketika kami umat Islam ini mengatakan saudara kami Kristen ini hebat kali, mau-maunya mereka menyembah sosok yang mati dengan jalan kutuk. Oh, masih banyak yang harus diurai di situ, Bang Suma. Bang Suma enggak paham. Ya sudah, naik ke sini, jelaskan ke kami. Memang banyak hal yang harus saya kupas dari sini. Banyak hal yang harus saya uraikan berdasarkan dalil tersebut. Rangkaian dengan dalil-dalil pengajaran Yesus, misi kedatangan Yesus, dan pembangkangan orang-orang Israel terhadap dirinya. Naik sini. Naik. Jelaskan kepada kami umat Islam. Barakallahu fiik sahabat Ziko. Jelaskan kepada kami itu. Jangan cuma menghujat, menista, memaki-maki, di DM memaki, di sini typing maki. Enggak, jangan. Naik ke atas sini. Anda boleh bertanya tentang Islam, sembahan umat Islam. Anda boleh bertanya. Setiap kali Anda ke sini, lihat tema, Anda boleh bertanya sekaitan dengan tema hubungannya dengan Islam. Penyembah kutuk, kan situ tidak menjelaskan Kristen. Bisa jadi Islam, bisa jadi Bang Suma, bisa jadi bom-bom, bisa jadi. Makanya kita urai. Makanya saudara-saudara Kristen, kalau Anda mengabdikan diri sebagai apologet Kristen, bekali diri Anda dengan pemahaman Bible. Jangan kita yang lebih tahu Bible daripada kalian. Malu nanti. Seperti itu saudara-saudara ya. Jadi silakan teman-teman di posting ulang di tab layarnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, pendeta khususnya, pastor khususnya, lulusan teologi Kristen khususnya yang belajar teologi Islam, naik ke sini. Jangan ribut dengan masker. Anda ketika ribut dengan masker saya, berarti Anda sudah kalah. Belum perang, kalah duluan. Gitu. Anda menggiring kan? Keselamatan hanya ada di Kristen. Tak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada di bawah nama Yesus. Kalian bukan hamba Tuhan lagi kan? Tapi anak-anak Tuhan katanya. Kalian pewaris surga, katanya gitu. Buktikan di sini, buktikan. Ketika kalian mengatakan Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu pembunuh berdarah dingin, Islam itu intoleran. Di saat yang sama, para misionaris ya kemana-mana mengajarkan orang-orang untuk menjadi Kristen. Ya, kita lihat di pasar-pasar sudah mulai pakai sound system di pasar, berkhutbah di pasar-pasar, di bus, di pesawat juga ada itu. Begitu sebelum mendarat atau sebelum terbang, nah, sudah mulai ada tuh yang jualan-jualan tuh di lorong-lorong, di emperan toko. Masya Allah, sahabat. Syukran. Begitu. Terus kenapa giliran Anda diperhadapkan dengan Bang Suma dan teman-temannya, kenapa nggak ke sini gitu loh? Cuman jualan dalil-dalil yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke Indonesia, menggunakan banyak istilah Al-Quran di dalam, di pasar-pasar dijual. Naik ke sini, hadapi kita di sini.
Nggak usah lagi lari ke lorong-lorong, ke desa-desa. YouTube Bang Suma dan timnya itu sudah masuk sampai ke desa. Percuma aja kalian datang, nggak berhasil. Nggak berhasil. Kecuali kalian menggunakan atribut Islam, ngaku Islam. Assalamualaikum, masuk di masjid. Kami dari ini yayasan ini mau mengadakan bakti sosial di sini. Kebetulan kami ada tim. Kami ingin membagi-bagikan kemudian Al-Quran, terjemahan. Ya, bisa. Kami ingin sini selama 3 hari, pasang spanduk, nginap di masjid. Tapi kumpulan orang-orang kafir. Memang ada di antara mereka yang bisa Quran. Anak-anak muda dikumpul, kajian-kajian di Quran, di masjid. Ujung-ujungnya jualan Bible yang menggunakan bahasa Arab. Ujung-ujungnya mengajarkan Injil yang katanya adalah Lukas, Markus, Matius. Itu pengakuan mereka sendiri. Puji Tuhan, halilintar kita sudah sampai bla 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 bla. Dan hari ini kita sudah memenangkan jiwa-jiwa bla 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 bla. Kita sudah mendapatkan beberapa domba sesat dan ya, puji Tuhan sekarang dia sudah menjadi domba dan kalangan domba bla 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 bla. Kalian bisa pakai kopiah, pakai baju koko. Hitam jidat di sini dibuat celana cingkrang. Habis itu darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Itu fakta, itu real. Tapi giliran kita mau diskusi, dialog, jangan berdiskusi, jangan berdialog. Kenapa? Nanti kebongkar semuanya. Apalagi dengan Bang Suma, jangan coba-coba. Bang Suma itu punya banyak guru Bible. Dan jangan coba-coba. Silakan saudara-saudara kami non-muslim naik ke sini, kita diskusi. Buktikan kalian anak-anak Tuhan, anak-anak dewa. Masa menghadapi Bang Suma aja takut? Temanya menarik loh ini. Ya kan? Penyembah kutuk. Siapa penyembah kutuk ini? Hah? Silakan aja. Kalau Anda punya pengetahuan, silakan naik. Tidak punya pengetahuan, kalian punya pendeta, pastor, suruh ke sini. Lulusan STT ada di mana-mana kan? STT ada di mana-mana. Ya, masa tidak sampai di kuping mereka tentang Bang Suma? Sampai dong. Jangan merencanakan hal buruk. Kita nyusun rencana gimana caranya supaya Bang Suma ini bisa masuk ke penjara. Wah. Jangan yang kayak gitu. Jangan. Kenapa? Karena penghujat-penghujat dari kalanganmu itu menjamur. Saya mana ada pernah menghujat. Saya menjelaskan. Dan saya senantiasa selalu mereaksi. Bukan saya membuat aksi. Saya mereaksi setiap hujatan yang dilakukan oleh pihak kalian. Gak usah bikin, wah bagaimana ini caranya kita kumpul donasinya. Gak perlu. Bang Suma bersama dengan Allah. Ya, gak usah ngibul kayak gitu. Harusnya kalian persiapkan lulusan-lulusan terbaik kalian untuk menghadapi kita para apologet Islam ini. Begitu sahabatku. Bang Sul, barakallahu fiik. Ya kan? Jangan malah niatan yang jelek. Karena kita pun bisa. Bukan cuma kalian yang bisa. Bukan kalian yang pegang hukum. Hukum itu netral. Terlepas apapun agamanya. Kan gitu. Kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak baik untuk Bang Suma, ya Allah tidak buta. Allah maha melihat. Allah maha menyaksikan. Begitu saudara. Jadi ya saya cuma mengajak, yuk mari kita diskusi. Mari kita membahas apa yang menjadi perselisihan antar dua agama ini. Gitu.
Nah, masih ada nggak rencana tema kita ke depannya? Ini kalau berat kayak begini gimana mau kita lanjut? Tema-tema begini gimana mau lanjut? Yang tema seperti ini aja udah mulai keok. Iya kan? Gimana mau lanjut tema yang lebih besar, yang lebih dahsyat? Gak ada yang berani naik. Iya berat Dinda. Dinda dia berat. Mau kayak mana? Ada lagi tuh yang ngaku-ngaku murtadin dari Makassar yang perempuan. Wah, kalau dia ngomong, wih, paling benar, paling sakti. Giliran diajak diskusi, mencret tepung. Baru tapping di bawah sudah kalang kabut di atas. Kalang kabut dia di atas. Padahal kita cuma bicara sederhana. Di atas dia ngamuk. Dia bawa-bawa keluarga segala. Keluarganya Bang Suma begini, sudah menerima Yesus. Fitnah malah disebar kemana-mana. Menerima Yesus itu kata dia. Keluarganya Bang Suma udah menerima Yesus. Halilintar. Ada aja orang-orang ini. Ngaku-ngaku murtadin dari Makassar katanya. Muka bukan muka Makassar. Muka kodok. Silakan saudara-saudara, jangan sungkan. Belajar itu penting. Ya, naik aja di sini. Santai kita. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Siang bang. Oke, bisa buka kameranya? Iya. Katolik, Protestan? Kristen. Baik. Bisa bernarasi berkaitan dengan tema ini? Penyebab kutuk. Kutuknya apa kutuk? Penyembah kutuk. Tulisan kutuk. Iya. Supaya nggak kena PL dari TikTok, Abang. Oh, baik. Penyembah kutuk. Iya. Maksudnya gimana? Iya, penyembah kutuk, Bang. Yang dimaksud penyembah kutuk siapa? Kalian? Siapa lagi? Apa dasarnya? Dasarnya karena kalian menyembah Yesus yang mati dengan jalan kutuk. Jalan kutuknya apa? Jalan kutuknya mati dengan cara bonyok di atas salib. Itu Babak belur dia, diludahin, ditampar, diseret, telanjangin, diarak seperti maling kambing, kemudian digantung, habis itu ditombak, habis itu ditombak dikasih minum anggur asam, habis Ya, itu itu mati kan dengan jalan kutuk kan gitu. pikiran Itulah manusia. kutuknya itu gitu. Pikiran manusia yang tidak percaya kepada dia. Orang yang tidak percaya dia kepada Yesus sehingga dia disalib. Ya, sehingga dia menyangka bahwa Tuhan itu terkutuk karena disalib. Tapi faktanya tertulis dia dikutuk di situ. Dia kan pikiran orang yang tidak percaya kepada Yesus. Paulus maksudnya? Mereka pikir Yesus kan nabi-nabi palsu. Oh, bukan. Paulus yang menulis bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Paulusnya yang mengatakan itu. Ayat berapa itu? Bisa Galatia 3. Galatia 3, sabar ya. Saya baru. Ya, silakan. Galatia 3:13. Silakan. Galatia 3 ayat 13. Iya. Ada. Galatia 3:13 berbunyi.
Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Maksudnya? Galatia 3 nomor 13. Bang. Galatia 3 nomor 13. Itu bang ayatnya. Ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu 12, Gitu 13 nih bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, dia menjadi kutuk karena kita. Nah, tuh, Artinya menjadi bukan kutuk, dia kan? bukan dia terkutuk, kan karena kita. Menjadi kutuk Kita- kan dia. Ya, abang coba mengerti bahasanya. Gimana? Ini bang, abang berdosa karena aku, itu beda kan persepsinya, berarti ya bukan abang yang berbuat dosa gitu kan? Hmm. Nah, itu kan beda. Tapi saya berdosa karena Anda. Ya, Nah, Berarti- saya berdosa nggak? Berdosa kan saya? karena Ya siapa? sudah, saya berdosa. Yesus terkutuk kan? Ya sudah terkutuk. Habis itu Anda sembah. Salah itu pengertiannya, Mbak. Jadi gimana maksudnya? Dia ke dunia kan menjalankan misinya, Misinya apa? menebus dosa manusia Nah, kan. nebus dosa. Terus kenapa dia terkutuk gitu loh? Iya, karena Bukankah- pandangan orang yang membuat dia jadi kutuk itu kan tidak percaya dia, bahwa mereka tahu bahwa dia nabi-nabi palsu. Loh, kan Paulus doang yang mengatakan itu, yang lain enggak. Siapa yang mengatakan? Siapa orang yang mengatakan Yesus itu kutuk? Siapa? Kan cuman Paulus dan pengikutnya. Paulus Kalian mencatat aja. bahwa karena kita lah, itu abang Nah. mengerti, karena kita lah, maksudnya karena Kalian kita, kan? karena kita lah manusia. Mm-mm. Yesus, ini kenapa nih? Visibilitas live dibatasi, maksudnya? Anda tidak memenuhi syarat. Karena Anda kelihatan kayak hantu di sini, gelap bang. Jadi panitia, orang-orang yang ada di manajemen TikTok itu mengatakan ada penampakan di Komali Bang Suma. Jadi Pak Paulus menekankan, memberitahu bahwa karena kita lah, karena dosa kita lah, Nah, Yesus dianggap kutuk, siapa yang menganggapnya kutuk? ya orang-orang yang tidak percaya atau kepada. Loh, kenapa jadi kami? Kenapa kami? Kok jadi kami yang menganggapnya dia kutuk? Kami justru tidak beriman dengan Yang salibkan materi dia itu. Kalian yang salibkan membuat dia- Yesus menjadi kutuk, betul? yang salibkan dia itu bukan orang yang percaya dia kan. Ya, bukan masalah itu. Sekarang Yesus mati dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Orang yang tidak percaya dia. Di mana itu Yesus dikutuk sama mereka? Itu kan mereka menganggap dia nabi-nabi palsu. Iya, tapi tidak dikatakan kutuk. Di mana dalilnya mereka menganggap Yesus itu kutuk? Gak ada, cuman Paulus doang yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Memangnya orang yang Paulus. percaya memangnya orang yang percaya yang salibkan dia. Nah, sekarang dari mana Paulus mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk? Dari mana Paulus mendapat ilmu itu? Jadi Paulus mengatakan itu menyadarkan manusia karena kita lah Yesus Ya, ilmunya dari mana? Yang kutanya ilmu Paulus ini dari mana dengan mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk, itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Iya, tapi kan dia tidak bilang Yesus adalah kutuk. Lah itu Galatia 3. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya, itu kan jalan kutuknya di situ, bukan Yesusnya yang terkutuk. Jadi yang dikutuk digantung di tiang salib ini siapa?
Iya kan itu persepsi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu yang Siapa yang digantung di situ? Itulah yang terkutuk. Pertanyaan memang saya. Yesus dia digantung bukan berarti dia menjadi kutuk. Ya itu persepsinya. Siapa yang mengutuknya? salah. Siapa yang mengutuknya? Orang yang tidak percaya kepada dia toh. Berarti kutuk kalian tidak ditebus sama Yesus. Kan ditebus dengan mati dan bangkit. Kutuk kalian kan yang harusnya dikutuk, betul? Nah manusia. Nah, Siapa yang mengutuknya? maksudnya yang mengutuknya Siapa yang mengutuk kalian? Siapa yang mengutuk kalian? ya kan dosa kita sendiri. Yang mengutuk siapa? Kan akibat dosa kita sendiri. Siapa yang mengutuk kalian? Karena dosa kalian itu, maka kalian dikutuk oleh siapa? Begini bang, dosa Begini itu adalah nasib. Kalian berdosa sehingga dikutuk. Siapa yang mengutuk kalian? bukan dikutuk menjadi kutuk. Kalian ini yang harusnya dikutuk, bukan? Kalian ke kita. Kalian, kita di situ adalah orang-orang yang ada di Ankara, Turki, bukan yang ada di Indonesia. Belajar lagi. Oh berarti abang juga bukan dari Arab. Nah, apa nyambungnya coba? Apa nyambungnya? Surat Galatia itu ditujukan Paulus untuk orang-orang yang ada di Ankara, Turki. Baca Galatia 1. Memang dulu hanya orang-orang yang Nah, hidup sekarang di siapa yang daerah bilang? itu. Siapa yang bilang bahwa Galatia itu untuk saya? Mana dalilnya? Kita ini siapa? Kita di situ Paulus dan jemaatnya yang ada di Ankara, Turki, toples. Ya, benar. Nah, itu benar. Nah, sekarang permasalahannya ada di Anda. Ketika Anda merasa dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus turun ke bumi untuk ngambil alih kutuk itu, betul? Nggak ambil alih, menghapusnya dari Di manusia. mana dalilnya menghapus kutuk? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia menebus dengan jalan kutuk. Iya kan bukan berarti Nah, dia sekarang jadi, permasalahannya kalau dia menebus dengan jalan kutuk, siapa yang mengutuknya? kan orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Orang-orang yang tidak percaya kepada dia mengutuk Yesus gitu. Berarti dosa-dosa kalian tidak ditanggung Yesus. Menganggap dia kutuk karena kan disalib yang disalib itu kan hanya orang-orang yang anggapan mereka itu terkutuk. Itu Seperti bukan anggapan nabi-nabi orang. palsu. Coba kau baca dalilnya. Aduh, payah saya. Maaf abang, Anda saya turunkan. Saya capek mengajar orang yang dongok. Dalilnya mengatakan Kristus telah menebus kita. Itu bukan tuduhan orang-orang yang menyalib. Itu ajaran Paulus. Bukan orang yang menyalib yang mengatakan Yesus itu dikutuk, bukan. Tetapi Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu bukan ucapan orang-orang penyalib. Itu ucapan Paulus. Paulus yang mengatakan itu. Bukan orang-orang yang lain. Paulus. Kamu jangan... inilah kalau beragama tidak berakal. Gitu. Modal congor, modal doktrin, modal dogma. Tidak ada sedikit pun pengetahuannya tentang agamanya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah nyaman di situ. Tidak ada perintah, nggak ada larangan. Semuanya boleh. Sudah gitu janji masuk surga. Sedikit saja kita sentil, kita kaji agamanya, kita gali informasi tentang imannya, nggak ada yang nyambung. Nggak nyambung-nyambung. Iya, nggak ada nyambung-nyambungnya. Mungkin mana coba? Membahas ini, lari ke sana. Bahas di sana, lari ke sini. Nah, inilah akibatnya. Kalau cuman obat kuping,
kesenangan-kesenangan aja yang diajarin, tidak berdasar kepada pengajaran yang sesungguhnya. Coba. Padahal sudah sangat jelas sekali itu dikatakan. Kristus telah menebus kita. Oh, itu hinaan, itu adalah hujatan. Hujatan siapa? Orang-orang menyalib. Itu ucapan Paulus, tuyul. Bukan ucapan orang yang menyalib. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Suma, kamera depan saya rusak, jadi iya. Dari agama mana itu tadi? Kok dia bilang kamera? Emang siapa yang suruh buka kamera? Yang disuruh itu yang Kristen. Kalau Islam tak perlu. Gitu teman-teman sekalian. Silakan ditetap layarnya, tembuskan 1M, 2M teman-teman, supaya semakin banyak orang yang menyaksikan dialog kita ini. Begitu. Ya, supaya banyak orang yang paham. Iya juga ya. Yesus mati dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Kalau dikutuk oleh manusia, berarti kutuk Kristen yang karena melakukan dosa tidak ditebus. Karena kan ceritanya orang-orang Kristen ini yang dikutuk. Orang-orang yang dikutuk ini adalah orang Kristen kan harusnya. Dosa dunia kan? Dosa Kristen maksudnya di situ. Tuhan yang mengutuk orang Kristen kan? Benar? Nah, setelah orang Kristen yang dikutuk oleh Elohim, mereka ingin dibebaskan tuh dari kutuk itu. Ketika mereka ingin dibebaskan dari kutuk itu, ada yang mengambil alih kutuknya. Kutuk dari Tuhan ke orang Kristen. Kalau Kristen jujur, maka mereka semua mengakui Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Kenapa? Karena tadinya Elohim mengutuk orang-orang Kristen. Tapi karena Yesus datang menanggung, maka kutukan Elohim ke orang Kristen itu beralih kepada kutukan Elohim kepada Yesus. Itu baru bisa disebut sebagai penebus. Ketika dia yang menanggung kutuk dari Elohim, baru bisa disebut sebagai penebus. Loh, kok ini aneh? Lab saya dibatasi karena Anda tempat gelap gitu loh. Coba nyalakan lampunya dulu. Mati lampu ini bang. Ya keluar di depan. Keluar di jalan ribut. Nggak apa-apa. Oke bang. Coba abang bahasa Indonesia nya bagaimana? Saya juga kurang paham dengan pengertian bahasa Indonesia nya abang. Ini status yang mengutuk kalian siapa? Itu dulu. Manusia dikutuk karena dosanya. Yang mengutuk siapa? Sang Pencipta. Sang Pencipta. Yesus turun mengambil alih kutuk itu. Mengambil alih maksudnya? Ya kan dia yang menebus. Nah, iya kan? Dengan jalan dengan jalan kutuk, dengan cara kutuk. Ya. Pertanyaannya, yang mengutuknya siapa? Kan dia sebagai manusia. Ya, yang kutuk dia siapa? Yang sudah begini bang. Kita yang pada saat dia turun sebagai manusia, orang-orang banyak kan yang tidak tahu bahwa dia Tuhan. Iya, orang Kristen aja yang lebih tahu dari orang Yahudi. Jadi banyak kepercayaan bahwa dia itu nabi-nabi. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus entah kemana-mana orang ini? Ngerti bahasa Indonesia enggak? Nggak dikutuk dia menyelamatkan dosa manusia. Kalau dia tidak dikutuk, kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Ya memang itu orang-orang terkutuk punya jalurnya, itu mati dia harus digantung kayu salib, bukan berarti dia jadi kutuk. Pertanyaannya, ketika Yesus digantung di atas salib, dia kan terkutuk tuh. Makanya digantung di atas salib, betul? Gak terkutuk dia. Orang lalu kalau dia tidak terkutuk, kenapa digantung di salib? Coba pikirannya
tidak bisa kita langsung buat statementnya bahwa dia terkutuk. Loh, kalau dia tidak terkutuk kenapa disalib? Ya kan itu kepercayaan orang bahwa orang tidak percaya dia bahwa dia itu Tuhan, Sang Juru Selamat. Nggak Orang ada tahu- urusannya dengan itu. Fakta real di lapangan, Yesus disalib, berarti dia terkutuk. nggak bisa paksakan pemikiranmu bahwa kau bisa. Syarat untuk disalib itu apa? Syarat untuk disalib itu apa? Ketika orang itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23, betul? Sekarang gini bang, saya tanya. Sekarang gini, bicara sendiri kau sudah. Iya, Bang. Kau ngomong aja terus sendiri, arahkan sendiri otak lu. Di saat kita mau diskusi, kau dengan otak lu sendiri punya konsep. Nah, coba. Gimana? Ulangan berapa? Ulangan 21 nomor 22, 23. Oke, ulangan. Kita baca lagi. Ulangan 21 22, 23. 21 ayat 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, berlaku nggak itu untuk mayat Yesus? Berlaku menurut kepercayaan orang yang berlaku. Kenapa berlaku? Karena jasadnya diberkati atau dikutuk? Dianggap najis menurut orang yang tidak percaya kepadanya. Dianggap najis atau menurut Tuhan? Kamu sudah baca dalilnya tadi? Kamu sudah baca dalilnya barusan? Ini kan pemikiran manusia, Bang, bukan perkataan Tuhan. Ini bukan di sini. Sekarang Yesus menurut Anda itu disalib tanpa alasan atau misinya memang untuk menyelamatkan kalian dari kutuk? Ya, memang menyelamatkan kita. Nah, berarti yang dikutuk sekarang di situ siapa? Dianggap kutuk, bukan? Iya, siapa dia itu? Siapa itu? Yesus. Yesus. Siapa yang mengutuknya? Kita beranggapan bahwa itu Tuhan yang mengutuk. Nah, Tapi berarti ya, Anda menyembah manusia yang dikutuk Tuhan. Itu temanya tuh. Jadi gini, Menyembah Bang. kutuk. Udah terjawab Dia kan? Sudah disalib itu rohnya sudah terangkat ke surga. Nggak ada urusan dengan itu. Mau terangkat ke, mau tidak ke, yang pasti tema sudah terjawab. Kristen menyembah manusia yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Disebabkan Yesus menanggung dosa-dosanya Kristen, orang Roma, Yunani, orang Indonesia. Maka Yesus dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Jadi Tuhanmu adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Maka tertawalah umat Islam. Kenapa? Karena Kristen menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Sampai sini paham? Abang yang nggak paham. Loh, Anda ingin mengatakan sembahan Anda itu manusia suci? Gini, Bang, oke. Saya jelaskan. Kan pada saat Yesus disalibkan ada dua kontroversi. Yang terima dan tidak terima. Dia terima. Karena mereka percaya bahwa dia adalah orang benar. Nah, mereka selamat nggak? Tapi Yang percaya, yang tidak menyalib Yesus selamat nggak hidup kekal? Bagaimana? Selamat nggak orang-orang yang tidak menyalib Yesus ini? Masuk surga nggak Bagaimana mereka? saya tahu? Saya belum ada di sana. Karena dalilnya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak menyalib Yesus karena mereka percaya. Selamat nggak mereka yang percaya Yesus ini? Bagaimana saya intinya siapa yang percaya dan melakukan firman-Nya pasti selamat. Sekarang firman-Nya Yesus apa? Ketika ia datang, Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada muridku.
Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti yang percaya Yesus itu Rasul Tuhan, bukan Tuhan. Sedangkan penyaliban itu Anda sendiri mengakui. Penyaliban adalah karya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Betul? Mereka kan percaya tidak 100% bahwa mereka percaya itu Tuhan. Yang sama-sama dengan dia. Yang menganggap Yesus Tuhan itu cuman Kristen. Tidak ada orang Yahudi menganggap Yesus Tuhan, itu nggak ada. Orang Yahudi itu orang berakal. Mereka menolak Yesus karena hanya faktor politik, bukan karena Yesus Tuhan, bukan. Itu konsep kalian, itu konsep Kristen yang kalian bangun sendiri, yang kalian buat-buat sendiri itu. Yesus disalib bukan karena Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Yesus disalib karena mengancam kemudian keberlangsungan politik yang mereka bangun di tengah-tengah penguasa Romawi saat itu. Pelajari Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 biar Anda tamat di sana. Jadi, orang yang menyalib Yesus adalah orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Jadi penyaliban itu bukan menyelamatkan, tapi menghentikan penyelamatan. Catat itu. Makanya kamu bingung kan? Dosa-dosa kalian yang adalah dikutuk Tuhan ditanggung oleh Yesus. Tapi giliran ditanya, berarti yang dikutuk di situ Yesus? Tidak, Yesus tidak dikutuk. Lalu apa maumu? Maumu disalib, apa? sebelum salib dan mati dan bangkit naik ke surga, pernah dia katakan ke tidak? Bahwa anak manusia akan mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga naik ke surga. Pernah dia katakan anak manusia dan akan menjadi tanda untuk orang-orang jahat. Yesus katakan itu. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 50. Angkatan jahat, orang-orang jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Jadi anak manusia keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah orang-orang jahat. Yesus katakan memang. Jadi kalian yang menerima kebangkitan itu orang-orang apa menurut Yesus? Orang jahat. terus terangkat ke surga. Terangkat ke surga itu hak prerogatif Tuhan karena ingin menyelamatkan Yesus. Menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari orang-orang kafir dan krunya seperti Anda. Nanti dia akan turun kedua kalinya untuk menghakimi kalian. Baca Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku. Itu kalian diusir. Karena kalian kemudian menganggap penyaliban itu menyelamatkan. Padahal penyaliban itu adalah menghentikan misi penyelamatan Yesus. Coba tidak ada penyaliban, maka seluruh Bani Israel akan selamat. Terus kenapa dia tahu bahwa dia akan disalib sebelum disalib? Dia tidak pernah mengatakan aku disalib. Dia mengatakan anak manusia. Anak manusia akan disalib dan akan diserahkan. Mereka akan membunuhnya dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Baca Lukas 22. Ya, itu kata Yesus. Kata Berarti Yesus anak manusia. Berarti dia sudah tahu nubuatannya. Bukan untuk dirinya, untuk anak manusia. Emang cuma dia yang anak manusia? Kan banyak anak manusia. Loh, lucu ente ini. Sekarang saya tanya sama saudara. Dengarkan saya. Ya. Tuhan mengutus Yesus untuk disalib atau untuk dipercayai sebagai Mesias? Menjalankan misinya. Misinya apa? Sebagai Mesias, juru selamat, atau orang yang disalib? Mesias juru selamat. Untuk disalib. Untuk menebus dosa manusia. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau bodoh, bahlul. Tidak ada Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Yesus datang untuk dipercayai sebagai Mesias. Baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa. Barang siapa yang tidak percaya menyalib. Barang siapa yang tidak percaya menerima salib. Padahal
salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Ini tema sudah kita pernah bahas. Kalian aja yang otaknya nggak nyampe. Penyaliban itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Salib sama dengan pekerjaan atau simbol tidak percaya kepada Yesus. Itu salib. Jangan pula Anda mengatakan salib adalah keselamatan. Salib simbol ketidakpercayaan orang-orang terhadap Yesus. Dengan kata lain, salib boleh dikategorikan sebagai simbol antikristus. Itulah salib. Tanya saya kenapa bisa? Ya iya, anti terhadap ajaran Yesus menghantarkan orang-orang menyalib Yesus. Itu fakta. Kalau orang-orang percaya kepada Yesus, apakah mereka akan menyalib Yesus? Nah, tidak, guru. Ya paman, ini udah jam 7 pagi guru. Terus siap-siap sebentar lagi kita akan isal. Oh iya ya, kita makan dulu yuk, ngopi dulu sebelum kita adakan prosesi penyaliban. Ayo kita bikin pesta dulu, perpisahan. Karena sebentar lagi kita akan ditebus oleh guru kita. Oke, kita pesta ya. Ya. Itu kalau yang menjadikan penyalib itu, kalau penyaliban itu berasal dari Tuhan. Itu kalau penyaliban itu benar-benar adalah jalan keselamatan. Sudah aku bilang salib itu adalah simbol antikristus. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin mengganggu, gitu. Jadi gitu sahabat-sahabat sekalian. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya, bukan disalib loh ya, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga di antara mereka ada yang melapor kepada orang Farisi. Paman, lapor komandan, ada apa? Yesus bahaya. Kenapa bisa? Banyak orang percaya kepada dia, bos. Wah, ini nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dibiarkan ini. Gimana dong? Panggil imam kepala mahkamah agama, kita rapat kilat. Cepat, kita adakan rapat. Maka rapatlah mereka untuk menghentikan Yesus ini. Baca Yohanes 11:45-57. Rapat mereka, orang Farisi, ahli Torah, imam kepala mahkamah agama berunding. Apa yang harus kita lakukan ini? Bahaya ini kalau kita biarkan Yesus terus menerus. Semakin banyak orang selamat gara-gara dia. Semakin banyak orang yang percaya. Berdasarkan Yohanes 3 nomor 16, orang yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, mereka tidak mau orang memperoleh hidup kekal. Bahaya ini kalau dibiarkan. Nah, sekarang yang mau manusia tidak selamat itu siapa? Tuhan atau iblis? Yesus datang mengajarkan penginjilan kepada Bani Israel. Ada yang kepanasan, ada yang ngamuk, ada yang berontak, ada yang sensi. Ini dia kalau dibiarkan Yesus ini bahaya, ini bisa masuk surga semua orang ini dibuatnya. Jadi gimana? Ayo, cepat, rapat. Apa yang harus kita lakukan? Yesus harus kita hentikan. Ya, sebagai imam besar tahun itu, dia berkata bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar dia bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel. Tuh nubuatannya. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Mulai saat itu mereka sepakat menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Titik. Jangan dibalik. Salib adalah jalan keselamatan. Justru salib ini upaya yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus. Apa pula kita diselamatkan dengan darahnya, kita diselamatkan dengan salibnya.
salib itu berasal dari orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan kepada Bani Israel. Kalian aja yang kurang jauh mainnya. Kurang paham Bible kalian itu. Kalian punya kitab tapi kalian tidak pernah buka ini. Kalian hanya jadikan sebagai aksesoris. Siapa bilang salib itu penyelamatan? Salib itu adalah menyelamatkan. Siapa bilang? Paulus. Padahal di TKP penyaliban itu adalah upaya propaganda yang dilakukan mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat untuk menghentikan misi Yesus menyelamatkan. Mereka sepakat, maka mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu karena dengki, karena iri, karena benci sama Yesus. Maka ketika mereka berupaya menyalibkan, misi penyelamatan terhenti. Yesus diangkat ke langit oleh Tuhannya. Karena tidak bisa dibiarkan ini. Makar terus yang mereka lakukan ini. Ya sudah, Nabi Isa dibersihkan dari mereka, diangkat. Tipu muslihat karena mereka lakukan makar, maka Allah membalas tipu muslihat mereka. Membolak-balikkan semua hukum. Tiba-tiba yang tadinya menghentikan keselamatan, menjadi jalan keselamatan salib itu. Aneh betul. Gitu ya teman-teman sekalian. Cobalah sedikit untuk berhikmat. Sedikit untuk menggunakan akal di dalam beragama ini. Jangan doktrin mulu doktrin, mulu doktrin, dogma. Itu aja terus. Cobalah gunakan sedikit akal sehatnya. Penyaliban itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan misi penyelamatan? Ayo. Di mana Yesus berkata, ayo teman-teman, cepatlah salib aku. Kalian segera untuk diselamatkan. Segera salib. Ayo salibkan aku cepat. Oh iya paman, kita udah tentukan harinya nih. Oh ya, hore, kita mau diselamatkan. Mana ada kayak gitu? Penyaliban itu adalah upaya orang-orang kafir untuk menghentikan misi penginjilan Yesus. Catat itu baik-baik. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Izin bang, menyita waktunya sebentar teman-teman. Mohon maaf. Gini bang, penting. Penting katanya, penting. Ketik aja di bawah bang. Apa yang penting itu? Silakan. Halo, selamat sore. Selamat siang Zuma. Iya, siang bang. Silakan buka kameranya. Oke. Cari tempat yang agak kuat dulu sinyalnya Zuma. Oke. Sebentar ya. Katolik Protestan bang. Silakan, tapi dia belum bisa buka kamera di Nadio. Kayaknya ini pengikutnya masih sedikit sekali. Gimana itu? Silakan bang, silakan. Sambil saya balas chat ya, kita tunggu dia ya. Halo. Halo Pak Suma.
Halo juga. Jumpa lagi kita, Bang. Iya Pak, wah tema menarik sekali nih. Siap. Iya. Lanjut. Baik Pak, ini saya jadi jadi belajar lagi dari Pak Zuma, ini luar biasa. Sama-sama Bang, sama-sama. Kalau dilihat-lihat lagi yang ulangan itu, ini ya Pak ya, ternyata kalau mau di apple to apple dengan salib itu agak, ya sebenarnya kalau yang di ulangan itu dimatikan dulu baru digantung ya Pak ya? Iya. Kalau yang disalib itu eksekusinya disalibnya langsung ya. Maksudnya hukumannya ya dimatikannya disalibnya gitu. Tapi kalau di ulangan itu dimatikan dulu baru digantung di kayu begitu lah ya. Dan itu hukumnya juga sepertinya ini ya apa hukuman dari Roma ya Pak ya, dari orang Romawi ya. Tapi kalau kita lihat di Ulangan 21 itu kan di situ diceritakan apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia. Kan di hukum matinya di situ nggak dijelaskan, malah yang ada di data 23-nya itu digantung. Lalu kemudian setelah digantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Kan gitu. Jangan biarkan mayatnya semalam-malaman kemudian di atas tiang. Tetapi mayatnya harus segera diturunkan gitu. Itu yang ada, yang tertulis di kitab tersebut. Ulangan 23 ya Pak ya? Iya, 21. Oh, Ulangan 21. Nomor 22, 23. Ulangan 21 ya. Jadi maksud Pak Zuma itu dibunuhnya tetap di waktu digantung di salibnya itu Pak ya? Di kayunya itu ya Pak ya? Kalau kita lihat narasi di situ dihukum mati, lalu kemudian digantung pada sebuah tiang. Tidak dihukum mati. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menggantungnya, menyalibnya. Jadi dibunuh lalu disalib. Seperti itu Bang. Lalu ia dihukum mati. Dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi dia sudah mati, habis itu digantung. Ya, berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian ayat 22-nya itu Pak ya? Iya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka mayatnya jangan dibiarkan. Nah, bisa juga kalau kita mengartikan gini, dia dieksekusi mati, dia mendapatkan hukuman eksekusi mati. Cara kematiannya ya ditembak, dipenggal. Nah, ini mungkin cara kematiannya digantung. Oh, ada cara kematian itu ya Pak ya, digantung ya? Iya, bisa jadi. Oke. Kalau tadi yang saya lihat dirajam kemudian digantung. Digantung. Baik. Ya, mungkin itu nah kemudian ini Pak, yang tadi di mana tadi ya, Galatia ya Pak ya? Galatia 3. Iya. Galatia 3. Itu kalau saya membacanya tadi kalau melihat dari bahasa ininya bisa juga seperti ini Pak. Mungkin ya. Kalau lihat dari ayat-ayat atasnya, saya juga kurang setuju Yesus itu menjadi kutuk ya, bukan masalah dia Tuhan atau apa Pak, seperti yang ini ya, maksudnya suara hujannya masuk nggak Pak? Gede banget hujannya ya. Iya, nggak apa-apa. Pak ya, mohon maaf. Nah, itu kalau di Galatia 3 tadi Pak, Galatia 3 ya. Iya. Itu kan memang sedang membahas tentang
terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, itu saya tidak setuju tafsir dia menjadi kutuk itu, saya tidak setuju, Pak. Kalau saya sih lebih mengartikannya dia hidup di bawah kutuk itu, maksudnya dia tetap hidup di bawah Torah, Pak. Dia disamakan dengan kita semua gitu. Jadi kalau kita semua hidup di bawah Torah, ya Yesus Kristus pun juga hidup di bawah Torah begitu, Pak. Maksud mungkin itu penjelasannya menjadi kutuk itu lebih ke arah situ sih, Pak. Jadi bukan menjadi kutuk ya. Kalau menjadi kutuk kayaknya dengan ayat yang atasnya sepertinya tidak ini ya. Tidak seperti tidak nyambung gitu. Tapi kalau mungkin ya kita dijelaskannya mungkin dari sisi dia hidup di bawah kutuk hukum Torah, karena barang siapa melakukan hukum Torah dia akan hidup, barang siapa tidak melakukan ya dia akan mati begitu, Pak. Jadi mungkin dari sisi itu sih, Pak. Iya. Kalau kita melihat pernyataan Yesus di dalam, kalau nggak salah dalam Matius 15 nomor 9 kalau nggak salah. Situ Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Taurat maka terkutuklah dia, kan gitu ya. Betul. Ya. Jadi yang mengenal Taurat tidak mengenal Taurat terkutuk. Nah, sedangkan Paulus di data nomor 10-nya itu kan di Galatia 3-nya sendiri. Paulusnya yang mengatakan bahwa terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam di dalam hukum Torah, kan gitu. Itu Paulus yang mengatakan itu. Betul. Nah, sekarang permasalahannya orang mana ini? Apakah seluruh manusia? Kalau seluruh manusia, bisa jadi Yesus ini menanggung kutuk orang-orang yang hidup di bawah Taurat tapi tidak menjalankan Torah. Kan gitu. Jadi kalau kita merujuk di data 10, orang yang hidup di bawah Taurat adalah orang yang terkutuk bila mana dia tidak setia. Betul. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang meninggalkan Taurat satu saja, maka dia sama halnya dia membatalkan seluruhnya, kan gitu. Nah, Paulus mengatakan bahwasanya orang-orang semuanya tunduk di bawah hukum Torah. Sehingga karena orang-orang ini tidak sanggup menjalankan Taurat, maka kutuk yang mereka alami ditanggung oleh Yesus. Yesuslah yang menanggung kutuk tersebut. Sehingga ketika dengan matinya Yesus, orang-orang yang tadinya di bawah Taurat, di bawah hukum kutuk, seketika merdeka dengan tidak adanya lagi kutuk, tidak adanya lagi Taurat ini. Makanya Paulus mengatakan bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih. Karena kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak akan pernah bisa. Kita pasti jatuh. Karena tidak ada yang bisa melakukan Taurat itu dengan sempurna. Maka Yesus datang membatalkan Taurat itu supaya kita tidak kutuk lagi. Nah, artinya bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus ini benar-benar menanggung kutuk demi untuk membebaskan kutuk kepada orang-orang yang tidak sanggup menjalankan Taurat. Makanya terakhir dia mengatakan kita hidup bukan lagi di bawah Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, artinya Kristen sudah tidak lagi hidup di bawah hukum kutuk. Karena sudah ada yang membatalkan kutuk itu. Siapa yang membatalkan kutuk itu? Contoh gini. Contoh, ketika dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak
menggenapi, yang tidak menepati Taurat ini dengan perbuatan, terkutuk. Nah, Kristen mampu enggak menepati Taurat itu dengan perbuatan? Tidak bisa. Maka harus ada yang menebusnya. Yesuslah itu. Maka Yesuslah yang mati dengan jalan kutuk. Sebab, ya Ulangan 27:26 ini, terkutuklah orang yang tidak menepati Taurat dengan perbuatan. Kristenlah itu. Maka supaya Kristen ini tidak dikutuk, maka Yesus mengambil kutuk tersebut dengan jalan kutuk, demi untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Jadi tetap aja Bang, tetap aja dia berdasarkan Ulangan 27:26, ya tetap aja Yesus mati dengan jalan kutuk. Karena orang yang hidup di bawah kutuk, orang yang hidup di bawah Torah, menurut Paulus itu adalah orang yang hidup di bawah kutuk. Ya. Gitu. Silakan. Ya, memang di agama Kristen itu saya nggak tahu ya, mungkin semuanya atau ada orang yang tidak berpendapat seperti itu, karena orang itu menganggap Yesus itu Tuhan, sehingga dia itu bisa seperti tidak melakukan Torah gitu, seperti bekerja, dianggap pekerja ya, yang dilakukan Yesus kan ada beberapa yang dia dianggap oleh orang lain melanggar Torah begitu Pak ya. Nah, kalau saya sih tidak setuju dia itu melanggar menyembuhkan orang di hari Sabat kalau nggak salah ya Pak ya. Ada seperti itulah. Nah, Yesus berhak ini karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat gitu. Atau dia berhak ini ya tidak melakukan Torah karena dia Tuhan. Nah, kalau saya pribadi pun itu tidak setuju Pak. Kalau dia melanggar Torah, itu berarti dia tidak bisa menjadi contoh bagi pengikut-pengikutnya. Ya karena dia aja melanggar perintah Tuhan loh. Bagaimana kita bisa bisa mengikuti dia gitu kalau dianya sendiri aja melanggar, merusak tatanan kitab-kitab perjanjian lama yang sudah disampaikan terdahulu oleh pendahulu-pendahulunya, terus dia merusak, seolah-olah dia rusak dengan hukum kasih itu Pak. Nah, mungkin kalau saya menggambarkan itu tadi Efesus berapa ya Pak yang menyatakan dia itu? Efesus 2. Efesus 2 ayat 15. 15 ya. 14 15. Ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan juga Pak bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan gitu ya. Jadi sama dengan ini Pak, maksudnya adalah mungkin jadi dengan matinya Yesus Kristus ini yang saya tangkap ya Pak ya. Nah, itu dengan matinya dia sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu maksudnya membatalkan akibat dari Torah itu Pak. Maksudnya sengat dari Torah itu. Nah, sehingga manusia kan selalu berseteru dengan Torah ya Pak ya. Kita tuh selalu pengen melanggar begitu. Nah, dengan matinya dia itu seperti menjadi satu manusia baru gitu Pak. Seperti menjadi satu manusia baru yang itu bisa kita teladani bahwa Yesus Kristus sampai akhir hidupnya, sampai akhir kematiannya, dia selesai melakukan seluruh tuntutan Torah Pak. Jadi dia tidak pernah melanggar Torah begitu. Mungkin bahasanya seperti itu Pak ya. Jadi saya tidak setuju kalau bahasanya itu benar-benar membatalkan, yang dibatalkan itu aturan ketetapannya itu dibatalkan gitu ya. Tapi yang saya tangkap itu Pak ya, yang saya tangkap itu mungkin lebih ke arah ini karena Yesus itu menjadi manusia yang taat, jadi dia itu bisa menyatukan antara manusia dan Torah yang selalu berseteru Pak. Gitu. Ada juga menjadi satu manusia baru. Seperti itu sih Pak kira-kira. Iya. Ya, itu sisi lain, bisa jadi sisi lain. Tapi kalau saya melihatnya
Contoh di dalam Galatia 2 nomor 16 misalnya. Galatia 2. Iya. Paulus di situ dengan terang mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepadanya. Nah, terus kalau kita lihat data 21-nya, dia katakan bahwa aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi saya sebagai Muslim mengatakan bahwa Paulus memang misinya untuk menghapuskan Taurat itu. Karena dia mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan Taurat. Tidak ada. Maka Taurat itu harus batal. Sekarang yang berlaku adalah kasih. Contoh misalnya di Kolose 2:16, jangan lagi kamu mau diatur oleh aturan makanan-makanan, minuman-minuman, hari raya dan seterusnya, jangan. Jadi Paulus memang berupaya untuk membatalkan hukum Torah. Sama Kristus kita telah mati oleh kesalahannya. Ya. Baik Pak. Silakan. Ini, mohon maaf Pak, nanti disambung lagi nih, harus menjemput anak nih Pak. Oke, sudah. Terima Mohon maaf kasih. sekali Pak ya. Ini Sama-sama. diskusi menarik, semoga bisa. Makasih Bang, makasih. Pak. Mohon maaf. Siap. Iya. Jadi wajar kalau kita mendengarkan seorang Kristen dari saudara kita ya, yang mengatakan Paulus itu bukan mau menghilangkan Torah, mungkin maksudnya begini, bla 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 bla. Tapi Paulus sendiri menekankan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, nggak ada. Nah ini belum seberapa. Kalau misalnya Paulus membatalkan Taurat untuk orang Kristen, itu kan nggak nyambung kan? Kenapa? Karena Taurat itu kan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang di luar Yahudi Taurat itu. Jadi sebenarnya nggak perlu dibatalkan karena Taurat itu nggak berlaku bagi non Yahudi. Taurat itu berlaku hanya kaumnya saja. Begitu teman-teman sekalian. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Halo, selamat siang. Ya, jadi gitu teman-teman sekalian ya. Kita paham betul bahwa teman-teman kita Kristen itu pinginnya hukum Taurat itu tetap berlaku. Tapi praktiknya sehari-hari kan justru tidak mereka praktekkan Taurat itu. Dan kalau mereka mempraktekkan Taurat, ya ibadahnya jangan di gereja. Ibadahnya di sinagoge. Harus berkumpul dengan orang-orang yang bersunat, yang tidak makan babi, yang mandi tahir, ibadah Sabtu dan seterusnya. Jangan berkumpul dengan pemakan babi. Ya. Kalau menjalankan Torah. Seperti itu adanya. Jadi saya lari kalau bicara masalah Paulus ini, saya cenderung kepada nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil jarahan. Nah, itu. Jadi dia merampas Torah, dibagikan kepada orang-orang non pengikut atau penganut Torah. Itu yang ada hari ini. Jadi apa yang dinubuatkan Yakub terhadap anak-anaknya, khususnya Benyamin, itu betul-betul terjadi. Begitu teman-teman sekalian. Nah, sehingga ketika saudara kita tadi mengatakan kutuk yang dimaksud begini bla bla bla, ya saya katakan enggak dong, karena Ulangan 27-26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Torah dengan perbuatan. Nah, orang-orang yang ada di Ankara Turki sana, menurut Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus memang mengajarkan mereka untuk menanggalkan adat istiadat Yahudi yang mereka temukan di dalam Torah.
Gitu teman-teman sekalian. Jadi Ulangan 27:26 terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu tidak bisa dipungkiri oleh saudara-saudara kita Kristen. Memang kayak begitu adanya. Lagian juga Yesus mengatakan di dalam kitab mereka, percuma mereka beribadah kepada aku, kan gitu. Matius 15:9. Sebab perintah yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Yesus pun mengutuk orang-orang yang tidak menjalankan Taurat. Elohim mengutuk orang-orang yang tidak menjalankan Taurat. Nah, orang Kristen tidak menjalankan Taurat, maka mereka membutuhkan penebus. Makanya tadi malam kita berdiskusi, ada yang mengakui kok bahwasanya Yesus itu tumbal katanya. Dia akui Yesus tumbal menurut saudara kita. Artinya bahwa Yesus ini dipakai untuk melegalkan tindakan mereka dalam tidak menjalankan hukum Tuhan, hukum Taurat. Padahal keliru. Harusnya mungkin Paulus membuat surat untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Galatia. Bukan untuk non-Yahudi, bisa jadi. Sehingga mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing, ya sudah tidak wajib lagi menjalankan Taurat. Yang penting percaya Yesus, menerima Yesus, kan gitu. Sebagai ya korban penebus salah. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau saudara kita mengatakan, oh, kayaknya begitu, oh enggak, itu dalilnya jelas di dalam kitab Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan. Nah, kalau kata kita di sini adalah tertuju kepada orang-orang Kristen, maka betul Yesus mati dengan jalan kutuk demi untuk melegalkan pelanggaran terhadap Torah yang dilakukan. Sorry. Yang dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. Itu yang diajarkan tuh oleh Paulus. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pembelaan. Oh enggak, maksudnya begini. Lah itu faktanya memang begitu. Makanya Yesus mati dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa orang-orang Kristen. Yang harusnya mereka lah yang dikutuk katanya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, memang kita butuhkan saudara kita yang jujur untuk menjelaskan ini. Harus yang jujur. Tidak bisa bersin. Apa sama di kota kalian, apa sama teman-teman sekalian? Kita di Makassar ini banyak yang kena flu. Mungkin karena pancaroba kali ya. Ya gitu teman-teman. Sekali lagi saya katakan, itulah kenapa Yesus itu harus mati dengan jalan kutuk. Karena harus menebus orang-orang Kristen ini dari meninggalkan Torah. Gitu teman. Ya, memang berat. Oke, mana lagi, itu fakta, itu real. Mereka memang nyata melakukan pelanggaran. Ketika dia dikatakan jangan makan babi, ya mereka melanggar, mereka makan babi. Bunuhlah orang yang tidak bersunat kulupnya, mereka tidak bersunat, perintahnya bunuh harusnya. Tapi Yesus dijadikan sebagai ya penebus di situ. Dengan jalan apa ya? Dengan jalan kutuk. Gitu loh. Artinya bahwa ketika dikatakan dengan jalan kutuk, ya mau tidak mau saudara kita Kristen harus mengakui yang mengutuknya adalah Elohim. Kenapa? Karena dia menebus orang-orang yang tidak melakukan hukum Torah. Kata Tuhan, terkutuklah orang yang tidak melakukan Torah dengan perbuatan. Kristen tidak melakukan Torah dengan perbuatan. Berarti Yesus menebus mereka dari kutuk. Kutuk siapa? Kutuk dari Tuhan. Kepada siapa? Kepada Kristen yang tidak mentaati Torah.
Berarti Yesus dikutuk sama Elohim dalam hal ini. Dengan kata lain, Kristen menyembah ya manusia yang dikutuk Elohim karena menanggung dosa-dosa orang-orang yang tidak taat kepada Taurat, kan gitu. Ada lagi teman-teman sekalian? Ya, silakan di tap-tap layarnya saudara-saudara sekalian supaya sampai kepada pendeta pastor. Mudah-mudahan mereka bisa ke sini memberikan materi-materi atau sajian-sajian terkait dengan iman mereka yang menyembah kepada Yesus, di mana Yesus ternyata terbukti berdasarkan dalil dia adalah manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Akan rancu jadinya kan ya, karena di Islam itu betapa tinggi dan betapa rendahnya kemudian perbandingan antara Islam dan agama Kristen ini terkait dengan salib. Kenapa? Umat Islam diajarkan yang dikutuk itu iblis. Begitu juga di kitab Yahudi yang dikutuk oleh Elohim itu iblis. Tapi di agama saudara kita Kristen yang dikutuk malah Tuhannya, sembahannya mereka. Nah inilah teman-teman yang orang-orang Kristen pun merasa kelihatannya, waduh iya juga ya. Kenapa bisa ya? Kok bisa gitu ya? Nah itu dia. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, mereka lah yang harus menjelaskan itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kalian menyembah sosok yang dikutuk? Kan gitu. Harusnya nyembah yang maha suci aja. Jangan menyembah yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk sama Elohim, Tuhannya Yahudi, ya malah disembah oleh teman-teman kita. Itu dia, teman-teman. Kita kirimkan linknya ke pendeta-pendeta ya. Mudah-mudahan ada yang mau ke sini. Ada Risman di bawah, suruh ke sini, suruh naik ke atas sini, kita ngobrol, teman-teman. Om Risman suruh naik ke sini, atau kalau dia lagi live, ketik di sana, suruh ke sini, bilang, Bang Suma minta abang ke ini, ke wisata, kok wisata pula. Ke Komal Bang Suma, gara-gara baca chat ini teman-teman. Jadinya kita mau ke wisata gimana dong? Saya sudah kirim beberapa akun pendeta dan pendebat Kristen. Mudah-mudahan mereka hadir ya teman-teman. Dan saya yakin bahwa banyak mereka yang ngintip-ngintip dari luar. Mereka melihat apakah materi Bang Zuma ini berdasar gitu ya. Nah setelah mereka menyaksikan, ternyata berdasar, benar-benar berdasar ini, gimana dong? Masuk nggak ya? Naik nggak ya? Apa nanti bantahan saya apa gitu? Wah nggak bisa menolong ini. Ya udah nggak usah naik, bahaya ini. Lihat aja dari bawah, simak aja dari luar. Karena data saya pasti terbantahkan, karena tertulis dengan jelas di situ, terkutuk, tidak bisa dipungkiri, mati dengan jalan kutuk. Sudah gitu mengutip pula tuh apa yang tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jelas-jelas terkutuk gitu loh teman-teman. Dinda Dio masih monitor di bawah deh. Saya mau asar ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Saya lagi di rumah, jadi kalau saya lagi di rumah itu nggak seperti kalau di kebun, di gunung gitu. Oh ini ada blender. Assalamualaikum bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minal aidin lebaran. Oh, kita belum ini ya, belum, mohon maaf lebaran ya. Oh, iya, belum Bang. Belum, Jadi belum. kan Bang, Iya. Abang mau sholat? Iya, habis ini sedikit lagi silakan. Oh ya. Jadi kan ada juga kemarin yang mualaf, ya. Dia melihatnya gini Bang, mualafnya. Saya melihat Kristen itu tidak bisa semua membantah narasi Bang Juma. Itu melihatnya. Terus kemudian para pendeta, tugas pendeta ini kan membela iman Kristen, perwakilan jemaat, kan begitu. Seharusnya ketika dibahas agama mereka, justru yang naik itu pendeta. Betul. Nah, terus pemikiran dia, ini pendeta ini Kristen yang mengatakannya, ini pendeta ini kalau untuk urusan perpuluhan, persembahan keras. Tapi kami sudah ucapkan, Pak Pendeta, ini permasalahan ini kan sebenarnya banyak di komal-komal TikTok itu. Mereka kan bilang uclim membahas agama kita. Tapi satu pun tidak ada yang bisa membantah. Gara-gara nanti tidak bisa membantah, banyak anak-anak kami yang imannya masih tipis menyaksikan mereka akhirnya mualaf. Nah itu jadi punya alasan mendasar. Mereka melihatnya bukan dari hasil perdebatan, tetapi tidak ada yang berani naik ke atas. Salah satu membantah Bang Juma. Itu dia. Berani. Karena banyak di bawah, dari situ aja menilainya. Makanya cuman mereka apa katanya? Memang kami sudah bilang Bang ke Pak Pendeta, apa katanya? Mereka belum menerima Roh Kudus. Gak usah kau dengar itu. Udah, biarkan saja mereka di sana. Mereka belum menerima Roh Kudus. Cuman itu aja. Nanti apapun yang kita jelaskan ke mereka nggak masuk. Udah, gak usah kau tonton. Malah didoktrin kebencian. Agar jemaat-jemaat ini benci sama kita. Akhirnya apa? Ribut kan? Korban lagi jemaat. Padahal udah baik kita kan. Jadi pendeta, ya kan gitu masuk akal juga. Masuk akal. Betul. Itulah, kalau kita kan memang tugas pendeta itu membela iman Kristen, penyampai firman Tuhan, karena yang paham kitab pendeta, bukan jemaat. Betul. Tapi nggak pernah Bang Juma pendeta masuk mari, nggak pernah. Belum, kayaknya belum. Saya kirim-kirim tapi ini. Takut ada dua persepsi lah. Kalaupun dia KO, dia malu hilang jemaat. Itu dia, takutnya hilang jemaat. Karena mungkin pendeta pun menyadarin, dia memang menyadari juga mungkin. Ada satu PT saya lihat pendeta, dia menyadarin isi kitabnya, tapi karena masalah ekonomi dan materi, dia harus terima. Nah, itulah dia, apapun ceritanya. Makanya dia bilang, dia pun sadar kok, jemaat ini bodoh, kami bodoh karena Kristus. Dia sadar. Nah, memang benar lah, nggak ada ya pendeta nggak ada datang. Padahal penonton Bang Juma sampai ribuan gitu loh. Tapi nggak mungkin nggak terdengar sama pendeta, pasti. Hanya saja mereka tidak berani tampil kemari. Udah diundang-undang pendeta. Iya, betul. Ya, mungkin teman-teman Kristen-Kristen lain, kalian melihatnya dari situ aja lah. Melihatnya dari situ aja, ya. Nama pengikut Yesus, tahap yang diikutinya nih. Oke, teman-teman, saya izin sebentar ya. Ada Bang Blender di sini, Dinda Dio juga ada di bawah kok. Saya mohon jangan kemana-mana teman-teman. Kita di sini. Selamat sore, salam. Sore. Silakan. Aku anak muridnya Gurunda ini. Lanjut. Abang Islam? Bukan. Bukan Kristen. Kok anak muridnya Gurunda maksudnya? Kok nama abang pengikut Yesus? Apa yang abang ikutin dari Yesus? Iya. Kita tidak boleh menyembah Yesus. Yesus itu utusan abang. Oh ya, mantap. Jadi siapa Tuhannya bang? Wah, Allah lah. Allah, bukan Allah. Ya sama saja lah. Jadi kalau abang, yang penting bukan manusia kan? Ya, maksudnya gini loh. Tapi kalau abang sudah meyakinin bahwasanya dia utusan, ya udah. Kenapa bang masih menggantung? Masih Kristen abang? Masih? Iya. Masih Kristen? Iya. Nah, sebenarnya bang, ajaran para nabi itu sama seperti Nabi Yesus, ya kan? Yesus dikatakan nabi, abang sudah meyakini dia utusan dan nabi kan? Sama.
Ajaran Nabi Isa dengan Nabi Yesus sama, ajaran tauhid. Pertama di Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 72. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Nabi Yesus juga mengatakan di Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, sama. Dan kemudian Nabi Isa juga adalah utusan Allah di surah An-Nisa ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah. Nabi Yesus juga Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama kan? Jadi ajaran Nabi Yesus, Nabi Isa, semua ajaran-ajaran para nabi sama, karena dia nabi. Dan bahkan Ibunda Maria sendiri yang mengatakan dia itu nabi. Lukas 1 nomor 76, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Sama kan? Jadi apalagi bang, apalagi dipertahankan semua para nabi, karena memang nabi itu adalah utusan Allah. Sekarang pertanyaannya, nabi-nabi Abraham, Daud, Yakub, mana buktinya mereka itu beragama Kristen, beragama Yahudi? Adakah? Ya, aku kan kurang memahami Alkitab. Nah itu dia, tidak ada. Dan dalil tidak ada yang bisa membantah semua para nabi. Di surah Al-Baqarah ayat 132, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu nabi. Nabi Yunus juga dikatakan, Nabi Nuh juga dikatakan muslim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min in ajriya ila Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Nabi Nuh, Nabi Musa juga dia muslim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim. Semua nabi-nabi muslim. Dan Nabi Yesus juga muslim. Apalagi Tuhannya Allah. Jadi ngapain lagi diperlama kalau kayak gitu? Karena Anda sudah meyakinin dia itu adalah seorang nabi, utusan, bukan Tuhan. Kan Tuhan dia. Banyak semua nabi. Nah, sekarang bisa nggak dibantah Al-Quran ini? Bisa nggak dibantah Al-Quran ini? Kalau oke lah, anggaplah ini klaim Al-Quran. Anggaplah klaim Al-Quran. Nah, bantah dong. Al-Quran kami yang mengatakan Nabi Musa itu muslim, bantah. Kan begitu. Yang dikatakan Nabi Sulaiman itu muslim, ala ta'alu alayya wa tu'ni muslimin, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri muslim. Nabi Lut, fama wajadna fiha khaira baiti minal muslimin, kami tidak mendapat di dalamnya kecuali sebuah rumah dari orang muslim. Bantah. Oh, itu hanya klaim Al-Quran, klaim aja itu katanya. Silahkan. Kalau memang klaim, bantah. Kan gitu. Pakai dalil. Tapi kalau tidak bisa membantah, kita berikan. Nah, tunjukkan. Bantah Al-Quran kami kalau dia bukan beragama muslim. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Ibrahim. Tidak mungkin ada Ibrahim dua, tidak mungkin ada Musa dua, cuman satu, datangnya dari Tuhan yang satu. Memang sama-sama diutus hanya untuk Bani Israel. Itu dia. Coba, bantahlah. Kan saya sudah katakan tadi, Abang. Tuhan itu kan satu, tidak tritunggal, tidak tiga, satu kan. Isa itu kan utusan, begitu Bang. Nah, memang pemahaman Abang sudah berubah, sudah berbeda pemahaman. Tinggal iman saja. Pemahaman oke, berarti Abang sudah tidak memahami Tritunggal. Nah, kami di sini kan kami beriman kepada Nabi dan Rasul. Kami Islam beriman kepada Nabi dan Rasul. Makanya di dalam Bible kalian Nabi-Nabi banyak. Sedangkan Kristen tidak beriman kepada Nabi. Namanya saja pengakuan iman rasuli. Tetapi di dalamnya mana ada masalah Rasul.
Beriman kepada Tritunggal, ala Bapa, ala Anak, ala Makjang, mati kita. Itu dia kan? Bukan judulnya aja iman rasuli. Judulnya, ya kan? Itu kan bagi mereka, Bang. Nah, tidak itulah, semuanya kan. Nah, itulah Begitu. makanya kita Islam punya hak untuk membahas kitab Kristen. Punya hak. Karena apa? Banyak nabi-nabi di dalam Bible, tapi Kristen tidak punya hak untuk membahas kitab kita. Apa alasannya? Coba kasih tahu. Apa alasan Kristen harus bawa kitab kita? Kan gitu ya. Bang, bukan Kristen tapi Nasrani, Bang. Loh, beda lah Nasrani sama Kristen. Mereka tidak mau dikatakan Nasrani. Aku. Abang Nasrani. Oh, udahlah apa lagi? Kalau udah Nasrani itu udahlah apa lagi? Ini sekarang katakan di Nasrani kalian masih apa ya? Masih bimbang. Karena apa? Belum selesai misi Nabi Isa, makanya dia udah pergi. Kalian pun bingung, ya kan? Pengajarannya belum sempurna. Pengajarannya belum sempurna, jadi kalian bingung lah nih, bingung mengambil keputusan sendiri. Nah, gitu nih kan. Abang tahu kan kalau orang bingung apa dia harus lakukan? Bagaimana, Bang? Kalau abang bingung umpama ini, bagaimana, Bang? Kalau aku buka celana kalau bingung, Bang. Cuman menurut Bang, kalau aku ditanya, kalau aku buka celana. Sekali lari-lari di jalan lah. Iya. Ya, tapi kan yang penting abang mau belajar. Banyak lo Nasrani. Justru Bang, aku follow abang ya. Aku gini loh Bang. Pengikut abang benar-benar Nasrani ya? Benar kan Nasrani kan? Iya bang. Aku naik di gini loh Bang. Begitu. Aku gini Bang, aku kepingin Bang, abang duduk sama aku satu komal ya, bukan berarti aku undang Kristen-Kristen diskusi sama Bang Nasrani. Karena apa? Kristen-Kristen ini menjudge Nasrani itu tak apa-apa, ya kan? Benar nggak? Ya kan Bang? Menghina, menjelek-jelekkan, ya kan? Jadi gini loh Bang, abang perkumpulan Nasrani yang sebenarnya pengikut Nabi Isa itu orang Nasrani, bukan Kristen Bang. Makanya ketika abang berdiskusi, ya kan, aku backup abang yuk. Naik abang di komalku sama, biar kundang Kristen-Kristen. Berani nggak kalian sama Nasrani? Ini yang benar-benar pengikut Yesus. Nasrani ini bukan Kristen. Tapi justru Nasrani dijelek-jelekkan, dihina-hina, ya kan Bang? Benar nggak? Iya betul. Nah, abang bilang sampaikan, aku tahu kalian ada kelompok Nasrani, ada, ya kan? Memang jarang tampil di komal, karena apa? Kalian dihina-hina. Coba abang kumpul sama semua Nasrani, keluar Bang dari kandang Bang, keluar Bang. Serang Kristen Bang. Kalian yang berhak serang, jangan takut Bang. Jangan kalian rasa trauma konsili di 325 itu. Mungkin kalian trauma di konsili 325 dulu, bener nggak? Iya. Ya kan? Dari situ kalian rasa trauma pembantaian besar-besaran. Bener kan? Iya. Ya, oleh Tritung. Itulah pembantaian besar-besaran oleh Tritung. Makanya kalian rasa trauma untuk tampil. Sampaikan pada kelompok-kelompok Nasrani Bang. Keluar Bang. Jangan takut. Keluar naik komal serang Kristen. Kalau kami istilahnya kita nggak perlu diskusi Bang. Kalau kita sama Nasrani kita nggak perlu diskusi karena abang tinggal sedikit lah. Nasrani tinggal sedikit lagi nya. Cuman serang Kristen nih. Balas Bang, balas. Karena dulu kalian dihajar di Konsili 325. Kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Begini Bang, kami ini bukan kami takut mau untuk keluar, tapi gimana sedikit jumlah kami, Abang. Kami jumlah kami itu sedikit lah. Nggak apa-apa, tapi gini loh Bang, maksudnya gini loh, kalian suarakan Bang, sampaikan. Jangan kalau di sana kan offline kan, sampaikan di komal-komal ini. Kalian buka Bang, kalian buka satu komal khusus Nasrani gitu, buka. Nah, tapi di situ dia jawab kan aku naik di komal Muslim, aku bilang begini-gini kan, mana ada agama begitu katanya, tidak tercatat di negara katanya. Aduh, jadi susah aku jelaskan Abang. Ya itu makanya abang gini loh Bang, cari kawan aku dari dulu, cari abang Nasrani, buka komal kalian Bang, khusus Nasrani Bang, buka komal, tantang Kristen Bang, gitu loh. Iya. Tantang, buka komal aja kelompok-kelompok Nasrani. Kan begini ya Bang, sudah ini aku berdua sama pendeta kan, aku bilang pendeta sekarang percaya kalau Yesus itu disalib. Iya. Jadi aku minta tanda bukti paku atau apa, sedangkan Firaun ribuan tahun masih ada tanda buktinya Bang sampai sekarang. Betul. Dia tidak bisa jawab, langsung emosi lah. Alah, ini pendeta apalah. Nggak apa-apa Bang, buka aja Bang komal nanti, ajak kelompok Nasrani, buka, ramekan Bang di komal TikTok nih Bang, Nasrani semua Bang, gitu loh. Jangan mundur kalian yang pertama dulu Nasrani bukan Kristen.
Kristen datang tak dari mana? Malam. Itulah bang, rencana. Malam. Oh di sini pagi, sana malam ya? Aku di Golgota, di Golgota. Di sini sore, salam. Ya. Bang Blender, aku mau bertanya Bang Blender. Nama sosok Muhammad ini itu nama sifat atau nama manusia Pak Blender? Nama kok ditanya nama sifat nama manusia? Pertanyaanmu apalah? Enggak aja. Nama kok ditanya nama sifat nama apa? Nama lah. Muhammad nama itu sifat nama apa? Nama sifat atau nama orang? Nama lah, nama orang, nama itu. Apalah nama sifat? Oh, begitu. Nama ku Alias. Lah apa pertanyaan kau? Terus ngapain? Ada apa kau dengan Muhammad? Ada apa? Biar ku telepon dia. Hah? Lagi goreng pisang goreng dia sebelah. Mau apa kau? Kau ada urusan apa sama si Muhammad? Ada urusan apa sama si Muhammad? Dia lagi goreng pisang, jualan dia. Aku mau bisa membuktikan karena ada di koma-koma lain dikatakan Muhammad itu fiktif Pak Blender. Mau apa? Di koma-koma lain dikatakan bahwa Muhammad itu fiktif. Apa fiktif? Yang fiktif itu Yesus lah. Gini loh, coba kau ketik gini aja lah. Kau nggak usah klaim ya gini. Ketika aku di YouTube mencari penyalipan Yesus di Golgota, ketik di YouTube, kok yang keluar tukang tambal ban? Ketik lagi, ya ini apa yang salah ketik? Penyalipan di Bukit Tengkorak. Loh, kok yang keluar tukang tambal ban rambutnya gondrong? Cari juga bukti-bukti Yesus nih. Kok nggak ada bukti Yesus? Dulu sabar. Kau nggak bisa mengklaim. Jangan kayak gitu. Nggak boleh mengklaim saja. Ya mengklaim kalau ini memang benar. Coba kau ketik di YouTube makam Nabi Muhammad. Terus Gua Hiro ratusan ribuan setiap hari, bahkan dikawal oleh penjaga sana, polisi sana. Satu-satunya makam di dunia inilah ya, makam Nabi Muhammad loh. Kau buka aja di YouTube, gak usah jauh-jauh kau. Kok bilang pula fiktif kepala bapak kau tuh fiktif. Dari mana fiktif? Gak usah pembodohan, gak usah jauh-jauh. Berarti kau nggak ada internet, nggak bisa kau buka YouTube. Kau ketik aja itu makam Nabi Muhammad. Udah. Coba aku ketik penyalipan Yesus. Itulah bang, saya malas bertanya sama Kristen, tidak kayak Muslim kan. Iya, ngengkelnya. Mengklaim saja ya kan, mengklaim aja. Betul, memfitnah. Makanya memfitnah. Gimana pula Tuhannya saja pun dipitnah, apalagi kita. Tuhannya saja pun dipitnah, apalagi kita. Beda iman. Nggak aja, nggak usah jauh-jauh lah. Narasi kau tuh fiktif. Kepala bapak ayah kau tuh fiktif. Kau masa nggak mungkin satu-satunya makam dijaga, dikawal? Makam Nabi lah, Nabi Muhammad. Mana Yesus? Mana jejaknya? Mana salibnya? Mana pakunya? Mana? Ada nggak? Nggak malu kau sama Firaun yang mengaku Tuhan? Firaun yang mengaku Tuhan, mengaku dia Tuhan. Ada buktinya, muminya ada di Mesir sana. Ada muminya, mengaku ini Tuhan sebenar-benarnya, nggak meninggalkan jejak. Empret lah. Ya kan? Iya, mayatnya mengaku juga kan. Iyalah, ada jejaknya. Nah itu ada di Al-Quran, di surah Yunus 91 atau 92. Ketika kau baca Al-Quran, maka hari ini kami biarkan jasad Firaun tuh, maka hari ini kami biarkan. Ketika kau baca Al-Quran hari, kau buka di YouTube, masih ada jasadnya. Bulan depan kau baca lagi Al-Quran di surah Yunus, maka hari ini kau baca lagi, kau lihat di YouTube ada 2 hari sebelum kiamat pun kau baca Al-Quran itu, maka hari ini kau baca, kau buka di YouTube masih ada. Itu bukti. Beda dengan Oten. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Pada hari ini, setiap hari aku baca Bible pada hari. Aku telepon Wak Daud. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir? Tuhan lahir ada nggak Wak Daud? Kepala bapak kau Blender tanya. Loh, ini pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Gimana? Pada hari ini, setiap hari Tuhan Oten lahir. Setiap hari Tuhan Oten lahir. Ya kan? Nah, kalau kita Al-Quran jelas itu dalilnya, bukti-bukti nyata. Gak usah kalian kayak gitu, gak usah mengklaim. Itulah dasar kebencian saja kalian tanamkan kepada Islam tanpa berdasar. Bicara tuh pakai bukti lah, jangan congor. Kalau kami baca tuh Al-Quran, kau baca hari ini, kenapa? Itu bukti kekuasaan Allah kami. Tapi memang walaupun udah dibuktikan depan mata kalian, kalau memang Allah belum memberikan hidayah kepada kalian, tidak akan pernah kalian menerima. Ya kan? Iya bang, bukan kami takut berdebat sama Oten kan, saudara kita ini, tapi dia ngengkelnya terlalu banyak abang.
Ya, makanya nggak apa-apa bang. Kalau abang berkelompok, bawa aja bang kelompok Nasrani bang, kumpul di Komal. Iya, mungkin kalau kami berkelompok, mungkin kami. Hajar bang, hajar mereka. Kami dukung. Kami nggak perlu debat sama bang. Hajar bang. Iya bang. Siap bang, siap. Bawa rame-rame, ramekan. Kita nggak perlu diskusi, tinggal selangkah lagi nya kalian. Kalian kan bingung ya kan? Coba ingat karena dibanting. Tapi jawab mereka begini katanya, aduh gimana ya, jumlah kita ini sedikit katanya. Ya nggak apa-apa bang, sekarang kan narasi debat loh bang, buktikan kebenaran. Sedikit pun kalau benar, otentik kan royok longor semua. Memang mereka longor nggak ada isi kepala. Makanya bang, kalau abang punya teman ya, punya teman abang di rumah mayat, penjaga mayat, tanya itu. Kenapa kepalanya kok ringan-ringan kali yang oten? Isi kepalanya kosong isi kepalanya. Kalau punya isi kepalanya ada otaknya, emang nggak akan menuhankan itu dia. Cuman akal itu untuk berpikir, fungsi akal untuk berpikir, untuk menilai baik buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Apakah mereka ada akal? Kalau mereka ada akal, pantaskah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan ini mati di kayu salib? Coba gini aja bang ya, gini lah. Aku beranalogi, abang ya, pengikut Yesus nih. Ilustrasi. Oke, abang datang nih sebagai, buatlah nama abang Bernard ya. Oke, abang datang kepada Tuhan, Bapak, saya Bernard datang kemari Bapak. Saya memohon ampun Bapak, meminta tolong. Entar, pakai sound card, sebentar. Ilustrasi ayat ini, sabar. Ya, oke. Nah, aku buat ilustrasi ya. Ini Bernard datang, Bapak, aku datang kepada Bapak memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kuberikan Bapak. Ampunin akulah Bapak, ampunin aku Bapak, dosanya Pak, ampunin Pak. Aku telah mencuri, aku di bumi telah berbohong, aku telah menipu, aku telah ngintip orang mandi, macam. Udah. Lalu kemudian apa kata bapaknya? Baiklah, kalau begitu, kalau ingin dosa-dosamu dihapus, aku akan panggil Yesus. Yesus, kemari kau. Ya Bapak. Ini Bernard datang kepada saya. Dia ingin meminta ampunan dosa-dosa atas apa yang telah dia lakukan selama di bumi. Jadi untuk itu, kau sebagai anak yang kukasihi dan kusayangi, kau harus mati digantung di kayu salib, dan kau harus ditumbalkan agar Bernard ini tertebus dosa-dosanya. Hah? Kenapa aku yang harus ditumbalkan Bapak? Apa salahku Pak? Kenapa aku yang harus ditumbalkan? Aku tidak mengenal Bernard. Dia yang berdosa, dia yang melakukan dosa, kok aku yang harus mati? Memang itu sudah ketentuan. Tapi aku anak yang disayangi Pak. Aku anak dikasihi. Kenapa aku harus dibunuh? Itu adalah ketentuan. Karena Bernard datang ingin menghapus, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Pak, tapi aku anak yang dikasih. Tidak mampukah Bapak mengatakan kepada Bernard, oke Bernard, aku ampuni dosa-dosamu? Tidak punya kuasakah Bapak untuk mengatakan seperti itu? Kenapa aku harus yang dibunuh? Kenapa aku harus ditumbalkan Pak? Aku tidak pernah ikut campur dalam hal penciptaan manusia. Apa kelebihan Bernard ini? Giginya hijau, mukanya petak, sendalnya kiri dua-duanya. Apa? Aku tidak kenal Bernard. Tidak kenal aku Bernard Pak. Kenapa aku harus dibunuh gara-gara dia? Memang itu sudah ketentuan. Nah Pak, tolonglah aku Pak. Biarlah Yesus yang disalib Pak, biar tertebus dosa-dosaku Pak. Salib aja lah dia Pak. Kepala Bapak kau Bernard? Iyalah, salib aja dia Pak, biar terbunuh, biar aku. Kepala Bapak kau Bernard? Aku gak kenal kau. Aku pula mau disalib. Kau yang buat dosa, kau yang berzina, aku pula mau disalib. Ya Pak, tolong melawan dia Pak, Yesus Pak. Udah Pak, salib aja dia Pak. Sabar. Nah, masuk akal nggak ilustrasinya? Hah? Tapi baiklah, kenapa mereka harus disalib, Yesus? Karena selama di bumi mereka ada 2,5 miliar.
2,5 miliar itu aku berharap mereka mengikuti perintahku. Aku mengharap mereka mengikuti perintahku. Jadi aku korbankan satu orang demi untuk 2,5 miliar agar mereka mengikuti perintahku. Bapak, aku adalah anak yang Bapak kasihi, yaitu Yesus. Anak yang aku kasih, tetapi aku harus dikorbankan mati di kayu salib mengalami penderitaan. Sedangkan Bapak mengatakan jangan membunuh, jangan membunuh. Tapi kenapa anak yang dikasih kau bunuh? Hanya gara-gara mereka orang-orang ini Kristen. Apa salahku, Pak? Apa salahku? Tapi baiklah, kalau memang ini kehendak Bapak, aku yakin, Pak, kalau kau memilih mereka yang 2,5 miliar ini mengharapkan untuk diakui untuk mengikuti perintah Bapak, aku jamin mereka tidak akan mengikuti perintah Bapak. Tenang, tenang. Mereka aku tidak salah pilih. Aku tidak salah pilih. Aku yakin yang 2,5 miliar Kristen ini akan mengikuti perintahku. Kutumbalkan kau agar mereka mengikuti. Pak, percayalah, tidak akan mereka mengikuti. Udah, ini sudah keputusan Yesus. Untuk itu kau harus mati di kayu salib. Nah, oke, kita buat alasan Bapak lebih memilih Kristen karena banyaknya dibanding 2,5 miliar orang-orang Kristen di bumi ini. Apakah mereka sesuai dengan keinginan Bapak mengikuti perintah Bapak? No, sama sekali tidak. Sama sekali. Salah pilih Tuhan kan? Salah kan? Kalau begitu Tuhan ataupun Bapak salah memilih dia. Salah. Dikorbankannya satu orang Yesus demi untuk Kristen, mengharapkan Kristen mengikuti perintah Bapa. Makanya satu pun tidak ada mengikuti perintah Bapa. Matius 7:21, bukan setiap orang berseru-seru Tuhan Tuhan melainkan mengikuti perintah Bapa. Maka Yesus pun mengusir seluruh Kristen. Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Tuh, salah kan? Itu masa ajaran kasih, ya kan? Ajaran kasih tetapi menumbal anak yang dikasihinya. Yesus dikatakan anak yang dikasihi loh. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pantaskah kita coba yang namanya mengasihi, kita mengasihi pasangan, anak. Relakah kita melihat anak kita menderita? Relakah kita melihat orang yang kita kasih menderita? Mampukah kita? Makanya bullshit ajaran kasih ini, bullshit. Sedangkan Tuhan yang mengatakan di hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh, jangan membunuh. Tetapi dia sebagai Tuhan membunuh anak yang dikasihnya sendiri, yaitu Yesus demi untuk Kristen. Apa ini? Apa ajaran kasih apa? Bertentangan semuanya. Ajaran kasih apa? Ajaran dipret. Assalamualaikum Bang Dio. Ya Bang, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, sangat bertentangan kan? Nggak ada ajaran kasih itu, simbol saja ajaran kasih. Nggak saja. Masa kita membiarkan anak yang kita kasih terhina? Makanya semua mengharap perintah Bapak. Apa? Satu pun tidak ada mereka itu perintah Bapak. Satu pun tidak ada. Satu pun. Apalah coba? Nabi Yesus mengajarkan apa? Nabi Yesus tidak makan babi, Kristen makan babi. Nabi Yesus tidak pernah memerintahkan ke gereja, Kristen ke gereja. Nabi Yesus mati pakai kain kapan, Kristen mati pakai jas sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri. Apalagi Nabi Yesus mengajarkan bersujud ibadahnya, Kristen lompat-lompat jikrak-jikrak. Namanya pengikut Yesus. Satu pun tidak ada diikutin. Apa yang diikutin? Makanya tidak pernah satu pun mengikuti perintah Bapa, diusir oleh Yesus. Sana kau, nyak kau dari hadapanku. Makanya di penghakiman nanti akan turun, Nabi Isa akan turun. Hei, akulah Isa ibnu Maryam yang kalian sebut Yesuah Amasiah, yang kalian sebut Yesus Kristus. Pertanyaanku, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku? Jawab ten, pecahkan piring nih. Macet oten, macet. Coba kau, anak, datuk, anak apa? Coba kau jawab. Woi, anak, coba kau jawab. Kalau Yesus nanti datang. Iya Pak Blender, aku itu hanya klaim ajaran. Yang aku mau minta bukti sejarahnya ada enggak?
kata kota Mekah di abad 6 dan 7. Kau internet kau nggak ada ya? Kau nggak ada internet? Ya, Kau miskin. Kau buka aja di YouTube, mau saja jauh kau sampai kemari. Nggak usah kau cari-cari. Hei, pertanyaan longor. Kau buka di YouTube. YouTube kau buka. Kau nggak punya internet. Kau ketik aja itu makam Nabi Muhammad. Langsung ada ratusan orang. Satu-satunya makam dikawal. Sekarang mau tanya, kuburan Yesus mana? Mana kuburan Yesus? Mana? Tapi kan ada. Mana kuburan Yesus mana? Mana? Tapi kan ada makam di Surabaya setelah dibongkar. Ya, Yesus Surabaya. Di Surabaya Yesus. Aduh, mak gila kali, Pak. Yesus di Surabaya, woi. Makam Yesus di Surabaya. Matilah kita. Kok udah pindah ke Surabaya? Di mana makam Yesus Surabaya? Pengikut Yesus. Ada nggak makamnya di Surabaya? Ada. Wah, gila ini. Ada makamnya Yesus Surabaya. Ada, Bang. Itu Yesus apa? Tidak ada, Bang. Gak ada ya? Ini kok kau anak budak ini kok bilang mengatakan di Surabaya. Kapan pindahnya? Sakit kau nih dah. Bukan. Apa tadi kau bilang? Aku tidak tahu. Kau Kristen? Kau Kristen kan? Ini teman-teman Kristen tahu nih, dia si anak budak ini Kristen. Dia mengatakan makam Yesus sudah pindah ke Surabaya. Dengar ya, udah pindah ke Surabaya. Udah pindah ke Surabaya. Kapan pindah? Satu di Tarutung, Salib Kasih, satu di Surabaya. Nggak jelas juga nih Yesus jadi kemana nih, coba? Surabaya. Kapan dipindahin ke Surabaya? Marang aja kok, Bah. Gila ini ya Kristen nih ya. Kau Kristen kan? Kristen kau kan? Iya. Kau Kristen kan? Nah. Bang, tidak. Surabayanya di mana kuburannya, Bang? Kalau di mana? Betul. Di mananya kuburannya? Boleh saya jelasin? Boleh. Ya di mananya? Baik, mungkin kita semua sudah pada dengar di Surabaya itu pernah dibongkar kuburan yang dingaku itu ulama. Setelah dilihat itu kosong. Tapi tadi kau bilang Yesus. Mana kau cakap? Kau macam mama kau diskusi, bukan laki-laki kau. Tadi kau mengatakan Yesus, makam Yesus pindah ke Surabaya. Sekarang makam ulama. Yang betul lah kau cakap. Tidak. Apa kau cakap? Kau lagi pakai softtek kau ini, lagi pakai softtek ya? Enggak aja kau. Tadi kau bilang di Surabaya, kau mengatakan Yesus makamnya di Surabaya. Sekarang kau bilang ulama, yang mana cakap kau? Macam perempuan kau tengok, laki-laki tapi perempuan pakai softtek pula kau yang tengok nih. Pasti kau ngomong. Yang di sana itu makam siapa? Yesus. Ya, Surabaya. Karena kan di Golgota nggak ada makamnya. Makam ulama. Pindah dia. Lah, tadi kau bilang Yesus. Cemana diskusi bohong-bohong kayak gini? Aduh, gila kali. Rencana ini Bang, kalau ada makamnya sana, walaupun saya tidak punya ongkos dari sini, saya akan coba jalan kaki ke sana. Iya, penasaran kita. Penasaran. Ini kayaknya, anak budak, kayaknya gigi kau nih hijau nih ya, hijau belumut kayaknya, makanya gini cakap ya. Kau kalau kayak gini, orang-orang yang sering berdusta giginya biasanya hijau belumut, banyak lumutnya. Kau nih. Biasanya kalau kau jalan pakai sendal swallow kiri dua-duanya, betul? Ya, itu kau pakai sendal kiri dua-dua. Satu nomor 37142. Kayak gini kau nih, cakap bohong-bohong kayak gini, kayak gitulah. Karakter orang yang nggak konsisten ngomong, dia pakai sendal kiri dua-duanya, nggak pernah dia kanan kiri, nggak, sendalnya kiri dua-duanya. Satu nomor 37, satu nomor 42, beda-beda. Ditandain pula, ya kan? Makam tadi dia bilang Nabi Yesus, sekarang ulama, cakap kok nggak betul lah. Ya sudah, kalau gitu coba engkau buktikan di abad ke-6 dan 7 itu ada ndak kota Mekah gitu. Astaga, kok masalah kota. Hei, siapa duluan datang? Islam apa Kristen? Sudah itu klaim-klaim. Kau jawab, kita buktikan. Siapa duluan datang? Yuk, kita buktikan yuk. Siapa duluan datang? Yuk, mari kita buktikan yuk. Ayo, berani nggak kau? Berani nggak kau buktikannya? Kau takut kau? Berani nggak kau buktikannya? Hei, Kristen terakhir datang, Islam duluan datang dibanding Kristen, biar tokoh. Mari kita buktikan yuk. Ayo. Saya tidak mau. Berani nggak kita buktikan? Hei, berani nggak? Saya kok takut kau? Jangan kau mengklaim duluan datang. Ayo, Islam duluan datang dibanding Kristen. Yuk, mari kita buktikan yuk. Ayo. Mau nggak? Saya tidak mau. Macet, takut. Ini aja cuma klaim. Cuman bisanya mengklaim fitnah, tapi pakai data bukti nggak berani. Ayo, jangan klaim aja. Kalau aku mengatakan kau monyet, kau pencuri, boleh nggak? Boleh nggak aku mengatakan kau maling? Boleh nggak aku mengatakan, anak budak, kau tadi menjinahi mama kandung kau sendiri ya? Ya, kau tadi niduri mama kandung kau sendiri. Boleh kan? Gue bilang gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Kalau cuma mengatakan gitu, tapi apa buktinya? Kan gitu. Bukti. Ayo kita buktikan yuk. Kalau Islam belum datang yuk. Mau kok?
buktikan. Oke, baik, kita buktikan ya. Kita buktikan. Kita buktikan, woi. Mari kita buktikan kalau Islam duluan datang. Berani nggak kau? Itu aja dulu, woi. Berani nggak? Alah, takut kau kan? Nggak berani. Ayo, berani nggak kau? Kita buktikan kalau Islam duluan datang dibanding Kristen. Ayo. Kalau cuma mengklaim saja, ya udah. Kau tadi kenapa tiduri mama kandung kau sendiri? Nggak ada otak kau. Kok kau tiduri mama kandung kau sendiri, anak muda? Kau macam ada perempuan lain kau. Kenapa kau tidurin mama kandung kau sendiri? Ibu kandung kau sendiri kau tidurin? Gila kau nih ya. Iya. Kau kenapa kau tidurin mama kandung sendiri? Macam nggak ada kau. Ya iya. Kenapa kau tidurin mama kandung kau sendiri? Nggak ada otak kau. Macam nggak ada perempuan lain. Ya iyalah kau. Makanya ajaran kau. Ya udah. Kenapa kau tidurin mama kandung kau sendiri? Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak ada lagi perempuan lain? Nggak ada perempuan lain lagi? Hah? Nggak ada perempuan lain lagi? Kau tidur mama kandung kau? Anak kandung kau pun kau tidurin? Anak kandung kau tidurin? Botol kali kau. Anak sendiri pun anak kandung sendiri kau tidurin? Gila kau nih ya. Ada otak kau. Jadi begini jadi begini. Ya iya. Makanya kita buktikan. Loh, sekarang kau kenapa nggak bantah ketika aku katakan gitu? Bantahlah. Kalau cuma mengklaim saja, makanya kalau cuma mengklaim saja semua pun bisa. Aku mengklaim kau meniduri ada kandung kau sendiri, boleh, boleh. Tapi apa buktinya? Kan gitu. Semua pakai bukti dong. Makanya kita bicara pakai bukti. Kau mengatakan abad, mari kita buktikan kalau Kristen terakhir datang. Ayo, berani nggak kau? Berani nggak? Berani nggak kau kita buktikan kalau Islam duluan datang dibanding Kristen? Berani nggak? Aku mau tanya apa? Berani nggak? Nggak usah dulu situ. Berani nggak kau? Woi, lapet, berani nggak? Biar. Kalau kau turun, berani nggak? Berani nggak kau? Berani nggak? Hah? Berani nggak? Hah? Kamu buktikan ke saya. Mati babi satu, babinya mati satu. Mati babi, tangkap babi bawah, potong, mati babi satu. Orang nggak berani, kau cuman klaim aja. Jangan klaim aja. Yesus mengatakan jangan kau menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Ayo, cuman klaim kami abad ke-7 abad pertama. Ayo, mari kita buktikan yuk. Ayo. Kenapa nggak berani? Kok takut? Kalau cuman klaim saja boleh kan? Aku mengatakan kayak tadi dia tidur di mama kandungnya sendiri, boleh kan? Boleh dong, boleh lah. Kalau cuma kayak gitu aja, ayo diskusi. Kok nggak bisa diskusi, cuma nyerocos saja, cuma mama. Ini lagi nih, anak sebiji ini lagi nih, Henis nih. Ini lagi si Henis nih. Apa lagi nih? Blender. Apa lagi? Beragama kok tapi kata beradab kau. Di mana aku nggak beradabnya? Di mana nggak beradabnya aku? Coba jelaskan. Kamu tidak kasih orang berbicara, itu adab. Loh, aku minta buktikan bahwasanya Islam duluan ada. Itu loh, nggak usah kemana-mana. Kamu tidak kenapa kasih dia nggak mau? Kamu tidak kasih dia menjelaskan. Kenapa dia tidak mau? Jangan mengklaim. Blender. Bukan. Orang kita yang bukti aja. Menonton live ini, kamulah orang yang kalah. Kalau orang-orang yang bijak ya, yang menonton live ini, kamulah yang kalah karena kamu tidak memberikan waktu untuk dia. Kita bukti, bukan congor. Di sini bukti, bukan congor. Itu bukan banyak bicara. Loh, bukti. Ayo. Dia mau bicara, kau nggak kasih untuk dia. Apa bicara? Untuk apa bicara nggak ada bukti? Ini bukan warung kopi, nggak ada bukti. Bicara. Blender kamu sendiri yang membuat citra Islam itu jelek. Nggak usah kau framing. Mari kita buktikan yuk. Kau berani nggak buktikan kalau Islam belum ada? Nah inilah. Nggak berani kau. Berani nggak kau? Berani nggak kau buktikan yuk Islam belum ada? Berani nggak? Ajaran kau itu udah panas gitu loh. Curhat. Berani nggak kau kita buktikan kalau Islam belum ada? Ayo. Islam klaim yuk. Berani nggak? Kalau aku Islam berani nggak? Gara-gara ini hancur piringku kalian buat hancur berserak gara-gara apa? Ini saja untuk buktikan lor kalian hancur semua udah berserak, semua pecah piringku gara-gara kau ya. Dari tadi aku minta bukti nggak ada yang bisa hancur piringku semua gara-gara kau. Serak semuanya. Dari tadi aku minta buktikan, ayo buktikan. Kayak gini, keluar aku langsung dari situ. Banyak hal cerita kau. Ayo berani nggak buktikan? Ajarannya. Berani nggak kau buktikan? Woi, berani nggak?
Udah gue bilang kau jangan menjelekkan citra agama Oke, kau. Henis gini. Kalian mengklaim bahwasanya kami abad ke-7 Kristen duluan datang. Intinya kau tuh berdebat itu sampai kau. Sekarang ku tanya sama kau. Kalian mengklaim bahwasanya kalian duluan ada dibanding Islam, benar? Kalian itu abad ke-7, kami abad pertama. Oke, mari kita buktikan, boleh? Bukti. Oke, baik. Berarti Bible kalian duluan datang dibanding Al-Quran ya? Yes, you're right. Oke, biasanya yang terakhir datang yang mengikut-ngikut yang pertama datang, benar? Tidak. Biasa yang terakhir datang yang mencontoh-contoh. Yang intinya yang pertama itulah yang paling benar. Yang iyalah. Oke. Yang terakhir datang itu biasanya mencontoh yang duluan datang, meniru-niru, benar nggak? Ya, benar kayak kalian. Oke, baik. Kita anggap Al-Quran kami duluan terakhir datang. Tetapi di dalam Al-Quran ada dikatakan kulun nafsi jaikatul maut. Maut itu artinya sabar kita buktikan. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maut itu bahasa Al-Quran artinya mati. Di Bible kalian apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kau pakai kata maut? Kenapa tidak kau pakai kata mati, mampus, tewas, munggil, apa? Kenapa kau pakai kata mati? Maut. Kenapa kau pakai kata maut? Kenapa kau tiru? Kenapa kau tiru Al-Quran kami? Kenapa kau tiru Al-Quran kami? Suaramu panas sekali. Kenapa kau tiru Al-Quran kami? Buktikan di mana Al-Quran kami meniru Bibelmu. Buktikan di mana Al-Quran kami meniru Bibelmu. Ragu imannya perkataanmu ini. Buktikan di mana Al-Quran kami meniru Bibelmu. Buktikan. Aku udah buktikan. Ku tanya dulu kau Blender. Kau tonton dulu si Kitun itu gimana tuh Islam Al-Mahdi itu? Alah, gak usah kau curhat lah. Gak usah curhat. Hei, buktikan tadi mana? Aku sudah membuktikan kalau Bible kalian yang terakhir datang. Aku sudah buktikan. Aku sudah buktikan kalau Bible kalian yang terakhir datang meniru Al-Quran kami. Sekarang buktikan. Buktikan Al-Quran kami meniru Bibelmu. Kok ada ajaran bisa nggak dibuktikan? Hei, bisa nggak? Apanya mau dibuktikan? Membuktikan bahwa buktikan Al-Quran kami meniru Bibelmu, silakan. Tak perlu saya buktikan semua, saya bilang macet. Takkan perlu saya buktikan. Macet, jelas ya. Silakan Bang Dio. Saya tahu karakter kamu Blender. Bang Blender bilang tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Benar. Maut itu dari bahasa Al-Quran. Benar. Jadi Blender mengatakan itu benar dalam surat Ali Imran ayat 185. Ini Kemenak ya teman-teman, dari Kemenak. Quran Kemenak. Surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi al-maut ini adalah kematian. Itu bahasa Arab. Gimana? Iya, mau apapun ajaran kau ya terserah kau. Mau kayak gitu kan tidak peduli. Yang intinya saya hanya menyarankan perubahilah ajaran Islam itu yang damai. Masa kayak gini cara bicara kalian gak ada kualitasnya. Keras gitu loh. Membuat orang tidak percaya lagi sama kalian ini. Keras gitu loh. Ini kualitas kami tampilkan data. Enggak, bukan gitu kualitas. Kenapa bicaranya kau pakai kata maut? Ya kenapa kau pakai kata maut di Bibelmu? Kalau memang Bibelmu pertama datang daripada Al-Quran. Kenapa? Mau apapun ajaran kau, mau kau yang paling benar, it's okay. Macet. Ya. Tapi saya hanya kualitas apa? Saya hanya komen. Perbaiki nggak ada kualitasnya, cuman kau perbaiki agama kau ini. Udah jelas ya. Jangan lagi kau mengklaim kami abad ke-7. Jangan pernah mengklaim ketika kau tidak bisa buktikan. Ketika kau tidak bisa membuktikan, berarti Al-Quran kami duluan datang dibanding Bible. Berarti Islam duluan datang dibanding Kristen. Ajaran kau baik. Ajaran di mana nggak baiknya ajaran kami? Di mana? Kau sebutkan. Di mana tidak baiknya ajaran kami? Nggak ada benarnya lagi. Cara bicara. Rupanya beda cara bicara. Menunjukkan Islam itu penuh.
memang ini karakterku cuma mau rubah-rubah. Sakit kau memang congorku kayak gini. Aku Batak. Kau macam orang Batak aja kau. Bicaranya. Ya udah. Ya Bisa udah. menghargai orang. Loh, jadi apa rupanya perkataanku memang kayak gini omonganku? Saya pun blender Kristen saya, merasa saya saya benar. Tapi saya enggak apa rupanya salahku? Omongan apa aku tidak benar? Omongan apa? Kau jangan, mamamu kau tidur ya? Mamamu kau tidur. Loh, aku bertanya, aku mengklaim dia tadi. Kan tadi mengatakan semuanya klaim. Kalian boleh mengklaim, aku menganalogi. Boleh kan aku mengklaim kayak gitu? Kalau kau mengklaim kami seperti ini, boleh juga dong aku mengklaim. Gitu loh. Loh, kok sekarang gini loh. Aku menganalogi seperti itu biar dia sadar. Artinya kalian jangan hanya mengklaim saja. Tadi kau mengatakan, wow kalian abad pertama. Kan mengklaim itu, mengklaim. Tapi buktinya nggak ada. Oh gitu. Buktinya nggak ada. Tidak kan perlu gitu. saya kasih bukti sama kamu karena kau tidak. Ya nggak halu lah kalau gitu halu. Halu kau abad pertama. Berarti halu kau abad pertama. Halu kau abad pertama, halu. Hancur piring nih, hancur piring gara-gara kau dengan halu ini. Serak semua piring, pecah piring nih. Pecah piring gara-gara kau ini semua. Hancur semuanya. Memang kayak gini, hancur semuanya, hancur piring gara-gara kau ya. Serak semuanya, pecah lagi piring. Halu. Hancur semuanya gara-gara kau. Gara-gara kau aja gitu. Apa? Gimana istri kau menghadapi kau? Nggak usah kau tanya pribadi aku, nggak usah. Kau aja sama aku diskusi. Serak kau. Nggak perlu aku juga sama kau. Muka kau peta kok, ngapain pula? Nggak, itulah kau. Karena memang nggak ada ajaran kasih laki kau sendiri kasih racun. Ginjalnya betul. Ku retakkan ginjal kau congor babi itu ku masih ke mencong mau. Congor babi ku kasih mencong mau tuh, hampir tau kau. Biar tau kau. Congor babi itu ku kasih ke mencong mau tuh, ha. Aduh. Kalau kau, mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya apa rupanya salahku? Apa? Kau lucu kau nih. Bicara masalah akhlak perilaku ini coba dibaca nih. Ada juga apologi Islam yang lemah lembut. Kandas pendeta. Kayak si Yusuf, dia lembut dia berbicara. Ya, kau dengarkan ini kan kau bahas perilaku kan perilaku oknum muslim kan nih. Ini kau baca nih. Iya, mau ada pendeta 1000 kali di situ. Itu tidak urusan. 11 tahun di 11 tahun kenapa? Berkaca loh bang, dia pernah berkaca di situ. Gila kali ya. Nah sekarang saya tanya, parah kali ya. Parah kali ya. Biar kaca dari tadi aku framingnya gawah. Nggak ada ilmunya. Naik cuma sakit hati itu mungkin Bang Blender tolak cintanya. Iya jatuh cinta dia bersama aku tuh ya kan, jatuh cinta dia. Kok panas karakter orang kok diatur-atur. Serang pribadi ya, bahas masalah akhlak. Nah, akhlak Kristen itu lebih bobrok. Udah nih diskusi belum kena dor tadi. Kita belum kena senapan babi ya kan. Akun happy monitor. Akun happy. Hello. Wait. Apa wait. So bahasa Inggris wait. Bahasa Indonesia aja lah, banyak kali gaya punah. Kristen. Ya, saya seorang Kristen. Why? Oh ya. Why? Baik. And the Kristen anda and the longer, you no longer? You no longer? Huh? I'm the Zebel, you no longer, alright? Baik. Anda seorang Muslim. Ajaran Anda itu baik menurut Anda, tetapi perkataan Anda menunjukkan bagaimana ajaran Anda. Salah, jangan kau salahkan agama. Jangan salahkan agamanya. Ya, jangan salahkan agama. Ini baru dapat imbangmu berbicara. Oke, baiklah. Alright. Kita masuk dia, kenapa rupanya? Gas terus, pecahkan piring tuh. Mau pikir siapa kau? Ingin bertanya kepada Anda. Oke, baik. Jikalau memang Muslim, jikalau memang Muhammad adalah orang yang kalian sanjung, kenapa di akhir zaman bukan Muhammad yang diutus, tetapi kenapa Isa? Jadi siapa si Muhammad? Kau jawab itu setan. Apa urusan kau setan? Apa urusan kau? Modat kau yang setan, toko. Gak ada urusan kau. Buka kau peta kau, longor kali kau, bodoh kali kau pertanyaan kau.
nggak usah. Nanti kalau Nabi Isa turun ke bumi, dia berkata, akulah Isa ibnu Maryam, akulah Yesua Hamasyah, akulah yang kalian sebut Yesus Kristus. Pertanyaannya, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan, kau Tuhan kan aku? Jawab. Kau jawab tuh. Kau jawab, setan. Jawab. Kalau dia turun ke bumi, kau jawab. Dasar setan, kau nggak bisa menjawab. Kau di mana? Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau Tuhan kan aku? Jawab. Hei setan, jawab kau. Macet kau. Sosok jubah imbang congor aja kau, banyak kali gaya kau, sibuk kali kau. Tadi bicara Muhammad, kau bicara Muhammad. Muhammad lagi goreng pisang sana tuh, goreng pisang. Sama Wais tetangga Waisa tuh kau. Wak Muhammad sama Waisa. Kau nggak ada bicara Nabi tadi. Mana? Woi, jawab. Macet kau, sok keras kau tadi. Macet kau. Seandainya nanti dia turun penghakiman, dia akan turun bertanya kepada kalian. Enggak mikau. Ngomong terus itu, Bang Blender dia nggak bisa buka itu, kasihan kan. Kalian setan, hewan atau binatang, jangan di-mute. Kau binatang, kau binatang. Kau binatang, kalau kami bukan binatang. Oke, baik. Oke, sebut, ku tanya sama kau. Orang yang tidak punya agama disebut binatang nggak? Kau setan. Orang yang tidak punya agama. Ya. Ajaran apa sekarang ya? Ku tanya sama kau. Ajaran apa? Kenapa si Muhammad itu beristri? Aduh. Mau menghujat. Setan, kau yang setan kok. Kau keturunan iblis. Aku pula, kami pula. Nggak ada dalil kau. Mau masalah apa suka hati lah, nggak aja. Menghujat. Kalau bicara tuh pakai dalil, jangan klaim dalil. Kalau nggak ada dalil kita bantah. Kalau nggak ada dalil kita bantah. Makanya aku salam biar nggak berungkap. Waalaikumsalam. Kalau nggak mungkin nanti berungkap. Kalau itu kan memancing juga sih panasnya diskusi gitu ya. Bang, Kanda, tenggelam suara tak Kanda? Oh, tenggelam ya? Iya. Cek. Sekarang itu masih tenggelam bang. Jauh sekali suara tak Kanda? Kayak tenggelam banget gitu, jauh. Kalau kami Islam tidak seperti Kristen. Jangan salahkan agama ataupun ajaran. Jangan salahkan Islam. Kalau kami diberikan free will oleh Allah, silahkan kau lakukan apapun di bumi ini. Mau kau melakukan maksiat, silahkan. Semua ada ganjarannya. Semua ada ganjarannya. Jadi jangan kau salahkan Islamnya. Jangan. Ketika aku begini, ini karakterku, tinggal urusanku dengan Tuhanku, gitu loh. Jadi jangan kau salahkan agamanya. Nah, cari di dalam agama kami ada pengajaran tidak baik, sebutkan. Itu baru menyalahkan agamanya. Jangan menyalahkan, wah inilah ke Islam, inilah ke Islam. Itulah. Mana buktikan kalau ajaran kami seperti itu. Ketika ada personal oknum melakukan seperti itu, dia akan menerima ganjarannya apa yang dilakukan di bumi. Itu aja. Ya kan? Itu oknumnya, bukan agamanya. Kalau kalian kan tidak, kalian mau melakukan apa saja, semua sudah tertebus dosa-dosa kalian, makanya bebas. Iblis di dalam diri kalian udah nggak ada lagi dalam diri kalian iblis, nggak ada, karena udah nggak ada berguna lagi menyesatkan, udah bebas dosa kalian. Cek, udah bang. Teman-teman Kristen yang mau naik, yang ini ya, yang berkualitas ya diskusinya. Udah bagus belum? Iya, bagus Kanda. Tapi masih tenggelam, nggak seperti sebelumnya Kanda. Kenapa? Iya, tenggelam. Biasanya keras sekali suara tak? Ya, anak rantau, selamat bergabung. Abang anak rantau. Ya. Anak rantau monitor, anak rantau. Hello, anak rantau.
Ya kalau kita kan tergantung, meladenin tergantung. Kalau pengikut Yesus kan santun, dan tadi santunnya kita diskusi ya kan. Kalau kerasnya kita keras juga lah. Ya cuman pengikut Yesus. Ya bang, cuma nyimak bang, nyimak karena abang sesuai dengan nama blender. Ya. Mantap bang, mantap. Ya, Bang Hari. Mantap. Mantap. Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya Muslim, masya Allah. Oke, semua yang di sini semoga mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya, husnul khotimah. Jangan mati dalam keadaan yang tak baik. Kasihan. Ya, bermacam-macam dibuatnya, tapi mati dalam keadaan tak baik. Kasihan. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Takbir. Terima kasih bang. Sehat selalu. Siap bang, sama-sama bang. Ya, silakan anak budak. Anak budak yang betul lah diskusinya. Tadi waktu bagus. Iya bagus. Oke. Ya, anak budak. Bang anak budak. Ya. Ya, bang mau diskusi bang. Ya. Abang mau diskusi atau mau menghujat? Ya, yang menghujat siapa Pak? Ya udah diskusi aja kita ya. Jadi begini Pak Dio, aku bertanya tadi ke Pak Blender, coba tunjukin ke saya temuan arkeologi atau artefak atau yang semacamnya bahwa di abad ke-6 dan 7 itu ada kota Mekah gitu. Lalu Pak Blender bilang kan ada kuburannya. Saya ambil contoh di Surabaya itu ada kuburan ulama setelah dibongkar kosong gitu, untuk membuktikan benar bahwa Muhammad itu ada dan kota Mekah itu ada. Kita ambil dari belakangnya dulu. Coba Pak Dio Pratama tunjukin ke saya by data bahwa di abad 6 dan 7 ada kota Mekah. Silakan Pak Dio. Adanya kota Mekah di abad 6 dan 7 itu terbukti sampai sekarang masih ada. Itu jawaban saya. Oh begitu, berarti ya Bapak berdasarkan saat ini gitu ya? Maksimum ya. Pertanyaanmu itu nggak butuh jawaban, orang sudah tahu. Kalau kau tanya Mekah di abad 6, Nabi Muhammad SAW, peradaban di kota Mekah yang ada sekarang, siapa pendirinya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Semua orang, jangankan Islam, Kristen pun mengakui itu. Adanya Ka'bah, adanya manasik haji, adanya Masjid Mekkah dan Madinah, itu menunjukkan bahwa kota Mekkah itu ada di abad ke-6 itu. Itu secara logika saya nggak perlu buka data. Ini datanya di ini, nggak perlu. Ya sudah kalau gitu, kalau hanya logika. Itu aksioma. Kalau hanya logika ya tidak apa-apa ya Mas ya. Saya tidak bisa membantah sebentar. Saya tidak bisa membantah logika Bapak gitu kan. Iya, sebentar. Saya minta by Coba Abang tunjukkan bukti kepada saya. Abang jawab seperti saya jawab tadi. Secara aksioma, logikanya Abang. Yesus kan menurut teman-teman Kristen disalib, betul? Iya kan? Sebentar dulu Pak, saya tidak mau pakai Alkitab Pak, saya mau pakai sekuler daripada ajaran. Saya cuma mengkonfirmasi, saya konfirmasi. Kalau ajaran, kau aja yang mau ngomong, gantian lah ngomongnya. Ya sudah ngomong Pak Dio. Nah, kalau Yesus yang kalian yakini itu disalib, di mana kayu salibnya sekarang? Ini Tuhan loh ya, bukan Nabi, Tuhan. Sebutkan di mana, daerah mana sekarang salibnya itu? Silakan.
Pertanyaan saya tadi belum Pak Dio jawab. Yang saya tanya, Pak Dio harus bisa membuktikan by red dan temuan arkeologi di abad 6 dan 7 ada nggak kota Mekah gitu loh Pak, karena nantinya akan berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh Pak Dio. Saya sudah jawab tadi, adanya kota Mekah di abad 6 itu buktinya sampai sekarang kota Mekah itu ada. Peninggalan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ada, Ka'bahnya masih ada, Masjidil Haram dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih ada sampai sekarang. Semua peristiwa manasik haji sampai sekarang masih diamalkan oleh kaum muslimin. Itu siapa yang ngajarin kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Peninggalan sejarahnya ada. Kalau abang datang ke Arab Saudi sana, tempat perang, aku sebutkan ya, tempat perang Badar, tempat perang Uhud, itu masih ada sampai sekarang. Perang-perang di mana Nabi Muhammad SAW yang menjadi komandannya. Sekarang kita berbanding terbalik pada Yesus. Di mana salibnya Yesus? Kau belum jawab itu. Jadi begini Di Pak mana Dio, asal negeri munculnya? Sebentar, sabar. Asal munculnya Yesus yang kau tuhankan itu, mana negerinya sekarang? Kok tiba-tiba di Roma, di Vatikan sana? Kok tiba-tiba pindah ke Portugis? Kok tiba-tiba pindah ke Barat? Dari mana asalnya Yesusmu itu? Sampai sekarang nggak ada, sisanya nggak ada. Kalau kalian mengklaim di Yerusalem itu yang pegang siapa di sana sekarang? Orang Kristen diludahi. Kau tengok di YouTube itu, diludahin orang-orang Kristen itu. Bukan orang Kristen itu di Yerusalem sekarang yang berkuasa. Mikir. Silakan kau jawab. Di mana salibnya Yesus itu sekarang? Coba jawab. Jadi saya begini Pak Dio, saya tidak mau menggunakan Alkitab karena saya pikir kita yang menggunakan Alkitab siapa? Longor. Dari tadi aku nggak sebut-sebut Alkitab. Tinggal kau jawab. Begitulah kalau di mana? Begitulah Ustaz Yesus itu di mana? Kalau dia tidak pakai berakal otaknya itu, memang dia itu. Bisa aku jawab nggak? Yang saya minta Pak Blender tunjuk dari tadi ke saya. Cobalah sedikit yang berakal-akal dikasih naik seperti aku ini kan. Seperti aku. Ya yang berakal lah sedikit. Jawab jangan. Coba tunjukkan data Mekah ada di abad ke-6. Sampai sekarang Mekah itu eksis. Sampai sekarang. Kegiatan ya itulah saudara-saudara kita. Kegiatan paling nomor satu, kegiatan orang-orang yang ada di Mekah sekarang itu tawaf di Ka'bah itu. Sampai sekarang, sampai detik ini masih ada yang tawaf. Iya bang, percaya bang. Orang masuk ke sana tanya siapa yang ajarkan semua ini? Manasik haji segala macam, umroh segala macam, siapa itu yang ngajarin? Kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan kota Mekah di waktu itu di abad ke-6 itu ada, eksis sampai sekarang. Beda kalian menuhankan Yesus di kayu salib kan, mati di kayu salib kan. Pertanyaannya di mana salib itu sekarang? Tempat kelahiran Yesus, dia dibesarkan, dia mendakwahkan agamanya. Mana sekarang agama itu? Mana orang-orangnya? Nggak ada. Di Yerusalem sana siapa pengikut yang paling banyak? Bukan Kristen. Itu logika. Aku belum buka data, karena menurut aku nggak perlu buka data sama orang-orang toples kayak kalian itu. Kalau yang lain berkualitas, baru bertanya sama teman-teman kita ini kan, aku minta tanda buktinya salib kan, tidak seperti Firaun kan, masih ada bukti kan. Biasa dia emosi sama aku, dikira aku menyamar lah, beginilah. Aduh, ini teman-teman kita ini, aduh.
Izin lah bang ya. Luar biasa. Ya, bang Dio izin semua ya. Misi ya. Pak, siap Bang Brother, siap. Thank you Bang. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ke Mekah, sejarah Nabi Muhammad SAW masih ada sampai sekarang. Semua orang satu Mekah itu, satu kota Mekah. Coba tanya mereka, ini kota ini siapa yang bangun sampai menjadi peradaban seperti ini? Jawaban mereka kompak, satu, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren kan? Keren. Loh, kalian gimana? Mana kotanya Yesus? Peradaban Yesus mana? Nggak ada. Hilang di telan bumi. Coba Ustaz kasih naik yang ndak usah lah yang tinggi ilmunya bang. Ustaz yang berakal lah dikasih naik Komal. Untuk menjawabnya kan. Ya, teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan. Kita sambil menunggu Bang Zuma ya, teman-teman. Nah, adalkan aku. Ada nih. Salam Gurunda. Salam Gurunda. Selamat sore. Selamat sore juga. Masya Allah. Dinda Dio, Bang Handi. Bagaimana kabarnya? Siap kan aku. Gurunda. Terima kasih banyak Dinda, makasih. Oh ya baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah adik-adik saya seperjuangan, senasib seperjuangan. Abang-abang saya, kanda-kanda saya dan sahabat-sahabat saya, Masya Allah. Kanda di sini sudah azan. Saya izin dibawa Kanda. Iya, sehat-sehat. Lanjut. Selamat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih tadi itu? Kemana tadi yang DM saya yang mau diskusi sama saya? Kemana mau naik mau sini? Kesempatan kita berdiskusi toh berdua saja kita kan ya. Anggap saja yang lain sedang tidur. Silakan. Purani manre tinro si bersih tinro manre si aku ini roka apang tomala asa. Ayo teman-teman non muslim silakan naik ajukan permintaan, kita bahas tema kita ini, kita lanjutkan. Tadi terima kasih kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sudah mengisi kekosongan ya dari narasumber. Ada beberapa tadi aku tengok, ada Dinda Dio, ada Bang Handi, ada Bang Blender, dan juga ada pengikut Kristus. Silakan. Halo, selamat siang, Mas Paijo. Halo, selamat sore, saudara. Selamat sore. Selamat sore, saudara kacang tanah. Halo. Halo, assalamualaikum. Jangan dinaikin, Bang, cuma nyimak aja di bawah, nyimak. Siap, makasih Bang, makasih. Sehat selalu. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Cek. Halo. Tidur dia. Naik ke atas numpang tidur. Halo, selamat sore.
Maaf Bang Juma, turunkan Bang Juma. Siap abangku, makasih abang, sehat selalu bang. Halo, mantap kali, langsung berasa kan ya, langsung turun. Halo. Kita tunggu teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gangguan jaringan atau apa ini, teman-teman? Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore. Sorry, selamat sore. Apa kita tengah tap-tap layar tertekan, maaf, sorry. Oke, makasih. Salam kenal, Mbak Nada. Ya, oke. Oke. Silakan yang lain. Aman ya, aman. Cuman mereka segan ya. Halo saudara Hartito Torar. Halo. Halo. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, baiklah. Kita dikerjain sore-sore, teman-teman. Gak apa-apa. Halo, selamat sore. Halo. Makasih. Selamat sore. Halo. Selamat sore Mbak Li. Oke, makasih. Halo, selamat sore, Saudara Krusut. Assalamualaikum Bang Juma. Salam pencet Bang Juma. Oke, makasih Bang. Salam kenal, sehat selalu. Kita naikkan lagi yang lain. Ada lagi? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bang Ustadz Suma. Iya. Jaga kesehatan ya selalu. Oke, abangku. Makasih. Saya ingin izinkan saya untuk memberi sentuhan kepada orang kafir Kristen di bawah. Oke. Gimana Bang? Oke, baik, izin semua. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin semua.
Iya. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin. Kepada semua orang Kristen kafir murtad di bawah, ya. Terserah kalian, terserah Anda mau percaya siapapun, mencari kebenaran, mencari tahu, silahkan, tiada yang larang. Alangkah indahnya. Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kepencet aja Bang. Oke, makasih. Udah, salam sehat selalu ya Bang ya. Makasih Bang, thank you, doa yang sama. Ini pala bus itu ngapain sini? Ada bom itu Bang. Iya. Dia malu-malu itu. Itu musuh bebuyutan nih Bang. Bukan musuh, teman. Kenapa dimiot itu? Halo Pak Bom Bom. Musuh dalam. Halo Pak Bom Bom. Pak Bom Bom. Pak Bom Bomnya tidur kali itu Bang. Iya kayaknya. Halo Ahmad Hafid. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kota sama Bang Anu Gus Wafi. Oh iya, Masya Allah. Siap. Saya panjang umur Bang. Amin. Turunkan Bang. Oke, makasih Bang. Makasih. Halo, selamat sore. Turun lagi dia. Ya udah Bang ya. Yang penting aku udah bisa naik ya Bang ya sama Bang Juma. Dari kemarin pengen naik sama Bang Juma, nggak bisa naik juga. Ya Alhamdulillah sekarang aku bisa naik sama Bang Juma ya. Terima kasih banyak ya Bang Juma ya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat selalu. Halo Saudara Sulaiman, apa kabar? Halo. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan? Enggak ada Bang, maaf pencet Bang. Cuma mau ngucapin Bang. Semangat ya. berjuang Bang, jalan Islam. Siap. Oke, silakan teman-teman, ada lagi yang lain? Teman-teman non-muslim silakan. Silakan teman non-muslim ajukan permintaan. Tadi banyak ya pada saat saya izin ibadah, katanya ada beberapa otennya. Datang ngamuk-ngamuk. Silakan teman-teman non-muslim. Ini di atas kita ada dua narasumber, ada Pak Bom Bom dan juga Ninja Padang Pasir. Silakan naik. Nanti ini mana beliau ya? Gak ada permintaan sini ya. Bang Lon, mantap kali. Ini Nabi 28. Diundang berulang-ulang nggak masuk-masuk. Danis Saputra. Ya udah dulu ya Bang ya. Ninja mau turun dulu ya Bang ya. Terima kasih Bang udah bisa dinaikkan ya. Salam sehat selalu ya Bang ya. Oke, thank you. Makasih. Assalamualaikum. Wassalam. Saudara kata pengantar, selamat sore. Iya, sore Gurunda. Siap. Saya mau sampaikan, Gurunda ditantang sama Jackson.
Siapa lagi? Gimana Gurunda? Iya. Siapa lagi Jackson ini? Yang pakai topeng itu Gurunda, yang pakai kacamata. Assalamualaikum sebelumnya Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya suruh kesini. Disuruh aja kesini. Dia enggak apa ya, dia enggak berani kayaknya Gurunda. Dia maunya itu didatangi. Gimana sih Jackson ini? Saya agak pusing juga. Dia nantang Ardiansyah. Ketika saya sampaikan sama Ardiansyah, dia bilang Ardiansyah itu enggak bisa diskusi katanya, termasuk Gurunda di framing sama dia loh. Makanya saya bilang jangan framing Bang. Assalamualaikum Bang. Sama dia. Waalaikumsalam. Iya, biarin aja dia panas sendiri di komalnya. Kalau memang dia mau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Gurunda. Kalau gitu saya nanya Bang. sampaikan sama dia. Silakan. Iya. Oke, terima kasih Gurunda dan Eka. Assalamualaikum. Sehat selalu Gurunda. Nanya. Boleh nanya Bang? Dari mana abangku ini? Dari Kalimantan Selatan. Oke, Islam? Islam. Iya, gimana? Masalah Islam, sembahyang Jumat nih, mau nanya nih. Bila 40 bolehkah diganti salat zuhur itu Bang? Soalnya orangnya ada 40. Bisa diganti dengan salat zuhur. Iya, kalau ada uzur yang menyebabkan sholat Jumat, ya sholat zuhur 4 rakaat. Silakan. Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Gimana? Ya sebelum naik oten nih aku temanin abang di sini. Iya. Oke. Otennya kayaknya ini rada-rada ini apa ya? Mereka mikir lagi sepi Bang. Lagi sepi, betul. Mereka mikir itu kalau Bang Zuma lagi buka komal, ketika mereka menyampaikan pandangan mereka terhadap agama mereka, ini akan sulit untuk mereka paparkan gitu, sehingga nanti mereka dipermalukan sendiri gitu Bang. Sulit karena mereka ya, mungkin doktrin gitu. Nah betul Bang. Nah ini tema kan sudah ada nih teman-teman hotel di bawah ya. Ini temanya penyembah kutuk. Nah bagi teman Kristen yang tidak setuju dengan tema ini silakan naik. Apakah benar nih Kristen itu penyembah kutuk? Kalau Islam itu kan menghindari yang terkutuk ya Bang Zuma ya. Malah berlindung kepada Allah. Iya benar. Itulah anehnya kan. Benar. Betul Bang. Kalau kita itu kan jelas, sering kita sampaikan bahwa yang terkutuk di Islam itu adalah iblis, syaitan ya. Ya. di kitabnya orang Yahudi juga begitu. Yang terkutuk itu juga adalah iblis, setan. Tapi di mereka yang mati dengan jalan kutuk justru sembahan mereka kan rada-rada timpang gitu kan ya, timpang kali pun. Nah ini, jadi mereka itu kan seperti yang dikatakan Yohanes Bang, iblis lah bapakmu itu gitu. Jadi mereka ini bapaknya iblis itu Bang. Bisa jadi. Karena setiap kali kita dialog dengan mereka, mereka ingin Yesus disalib. Sedangkan yang ingin Yesus mati itu kan iblis kan ya. Betul Bang. Nah, iya. Karena iblislah bapak mereka, jadi yang mau berkehendak membunuh sejak dahulu kala, lalu ini mereka amini, mereka imani hasil karya iblis kata Bang Zuma gitu ya. Hasil karya iblis inilah yang mereka nikmati hari ini sebagai karya penembusan. Benar sekali. Nah ini teman-teman di bawah udah pada protes tuh Bang Zuma, suruh aku turun. Kok bisa ya? Tuh. Gini teman-teman yang di bawah, di sini aku nemani Bang Zuma sebelum ada Oten yang naik ya. Sekedar untuk menemani beliau karena beliau kan cukup lelah juga ya. Nah, di sini aku pengen narasi sedikit kepada teman-teman Oten. Silakan. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman Oten pertimbangkan gitu ya. Yang pertama itu yang paling fundamental tentang Tuhan.
Nah ini kan sejak zaman 2000 tahun yang lalu hingga hari ini tentang Tuhan di kekristenan itu nggak selesai-selesai. Bahkan internal Kristen sendiri pun masih cakar-cakaran mengenai Tuhan. Nah, akibat cakar-cakaran itu muncullah konsili Nikea itu bagaimana Yesus jadi Tuhan, lalu konsili Kalsedon itu bagaimana Roh Kudus jadi Tuhan, sehingga hasil konsep konsili ini diimani. Belum selesai. Belum selesai abang kita tadi terkait dengan konsili. Konsili ini mereka menetapkan posisi ketuhanan, posisi Yesus, posisi kitab mereka juga dikonsilikan. Benar yang disampaikan beliau tadi. Masya Allah, terima kasih Bang Sahrul. Ilmu yang sangat mahal. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore. Selamat sore, Saudara Dajjal. Selamat sore. Bisu dia, teman-teman. Bicu. Bicu, Saudara Dajjalnya bicu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghilang. Menghilang teman-teman. Bang Sahrul itu, maaf nih saya nanya serius, beliau apologet juga kan ya? Bang Sahrul, apologet kan beliau? Apologet Islam maksudnya dia juga rutin buka komal gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah kalau gitu. Mudah-mudahan bisa semakin kuat dalam membentengi akidah. Jasuka. Halo. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Halo saudara Bang Irianto, Bang Didi, apa kabar? Ya Allah. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi yang Kristen, Protestan atau apapun itu silakan naik Bang. Kita berdiskusi di sini. Gak usah sungkan, materinya bagus untuk kita ulas. Iya. Turun lagi. Oke, kita undang lagi yang lain. Ayo Dinda. Salah. Kepencet kan dah. Sorry. Siap. Saudara BKC. Turun juga beliau. Naik lagi. Halo, selamat sore. Halo, Bang Ian. Selamat sore. Oke, baiklah kalau gitu. Diam-diam baik. Maksudnya salah tekan semua kayaknya nih ya teman-teman. Yang sahabat kita yang muslim minta permintaan, kayaknya sih salah tekan.
Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore, Bang. Halo. Oh, maaf. Oh, dong. Yang begini-gini yang naik di koma ya. Halo, selamat sore. Halo. Oh, mama. Selamat sore, Ison. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Mantap. Betapa hatimu tega padaku. Halo, selamat sore. Koko dong. Selamat sore. Ya, silakan Bang, ada yang ingin disampaikan? Saudara Irianto, silakan. Silakan. Ini sudah keempat kalinya Bang ya. Naik. Jadi teman-teman sekalian, kenapa tema ini diangkat? Karena ada ajakan kepada umat Islam untuk menjadi pengikut Kristus. Ya tentu sebelum jadi pengikut kan kita harus bertanya. Kalau kita jadi pengikut Kristus artinya kan kita menjadi penyembah Kristus yang digantung dengan jalan kutuk, kan gitu. Sementara sebelumnya kita diberi pengetahuan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha kudus, maha suci gitu loh. Ya, kok bisa-bisanya kita tiba-tiba harus jadi murtad dan menyembah kepada Kristus yang digantung dengan jalan kutuk gitu. Nah ini ya makanya kita minta penjelasan kepada teman-teman dari teman-teman Kristen. Kalian punya misi memurtadkan kami, mengajak kami keluar dari Islam menuju kepada Kristen, menjadi pengikut Kristus. Tapi setelah kami menjadi Kristen, kami kudu menyembah manusia yang mati dengan jalan dikutuk gitu loh. Gimana ceritanya? Kami meninggalkan pencipta langit dan bumi yang maha suci menuju kepada agama saudara yang menyembah kepada itu, kepada apa? Makhluk yang mati dengan jalan kutuk itu. Itu agak berat. Nah, mungkin ada solusi dari penjelasan. Gini loh maksudnya Bang Suma. Nah, tolong dijelaskan kepada kami di sini. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, Siluman Gurita. Halo. Nggak ada respon teman-teman. Halo, selamat sore. Salah bang, Halo. salah bang, salah. Salah tekan. Iya. Oke, makasih. Makasih. Makasih Bang, sorry. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
Iya. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid katanya. Artinya kita diminta untuk menjadi murid Kristus, di mana dia mati menjadi dia mati dengan jalan kutuk. Terlepas iming-imingnya adalah untuk nebus dosa, itu tidak membuat kita jatuh cinta. Dosa kita bisa kita hapus sendiri dengan bertaubat. Kita nggak jatuh cinta dengan itu. Yang menjadi konsentrasi kita ini karena dia mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Pencipta Tuhan alam semesta. Nah, terus kita harus menyembah ke dia gitu loh. Itu untuk supaya kita nggak ada urusan, itu Tuhan yang tahu, pencipta langit dan bumi yang tahu. Gitu. Ya, kalau dikatakan bahwasanya dia menebus dosa apapun itu, menebus utang, menebus dosa, menebus obat, resep, EGP, nggak ada urusan dengan itu semua. Yang kita ingin tahu di sini adalah siapa yang mengutuk orang ini? Dan kenapa harus kemudian dia mati dengan jalan kutuk? Lalu kenapa dia harus disembah? Padahal dia adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Halo, selamat. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Makasih ya udah ngundang. Nyimak aja di bawah ya Bang Zuma. Oke, makasih. Masya Allah, luar biasa. Saudari kita ini mantap kali. Keren. Masya Allah. Dari sejak saya izin salat asar, kerjaan saya naik turunkan majlis Islam semua teman-teman. Mantap kali Bang. Serius. Halo Pak Ustadz. Anak bonang. Buka kameranya Ustaz. Bonang. Kamu kenapa? Gimana Bang? caranya bonang? Kamu kenapa Bang? Kok menderita kali hidupmu? Sudahlah sembahanmu mati dikutuk. Kau lagi begini menderitanya. Kenapa kamu? Banyak utang. Ditinggal istri, selingkuh atau gimana? Atau jangan-jangan kau kena penyakit impoten? Jangan macam-macam sama saya ya bonang. Kenapa kamu impoten? Jadi sampai kau stres, depresi. Saya kasih resep kalau mau. Nanti pecah kepalanya bonang. Saya kasih resep biar ucoknya bisa tegang. Mau? Beli cemangi. Menderita memang teman-teman, menderita karena mereka mau melakukan perlawanan tidak bisa. Kalau melakukan perlawanan terhadap Bang Zuma berarti dia membantah dalil. Makanya cuman bisa kayak gitu aja. Karena nggak bisa lagi mau melakukan perlawanan apa gitu loh. Nggak bisa, menyerah. Jadi kalah sebelum berperang gitu. Mau hadapi Bang Zuma dengan data susah gitu. Akhirnya ya begitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Apa kabar? Kenapa turun? Beliau mudah-mudahan bisa mualaf. Alhamdulillah. Siapa ini? Anak Raja Fir'aun, Hagar. Wah keren. Ya, halo selamat sore. Sore Bang Zuma. Ini Anda menggunakan nama putri seorang raja Mesir, yaitu Hagar. HGR itu Hagar. Hagar ini adalah seorang putri besar dari seorang raja terkemuka di kalangan Mesir yang memperbudak keturunan Sarah, yaitu Bani Israel. Oke, ada yang ingin dibahas? Gini loh Bang Zuma. Aku tadi minta
ke Bang Blender untuk membuktikan apakah benar di abad 6 dan 7 itu ada kota Mekah gitu Bang. Sampai sekarang kota Mekah itu tidak ada yang pernah temukan Bang. Hilang, tinggal nama. Kota Mekahnya itu mungkin hanya ada di cerita-cerita dongeng masa lampau. Karena tidak ada manusia yang pernah menemukan kota Mekah itu. Tidak ada. Bang, bukan itu Bang. Kalau kota pernah. Kota Mekah itu nggak ada, nggak di mana itu. Mungkin nggak ada di peta juga itu sih. Ada Bang. Di saya nggak tahu kalau apakah sekarang bola bumi sudah mendudukkan kota Mekah itu ada di peta. Itu kita nggak tahu. Kayaknya di peta nggak ada deh. Coba aja lihat di peta. Ada nggak kota Mekah itu? Kayaknya nggak ada. Kalau ada Bang. Yang ada itu Golgota, Bukit Tengkorak. Yang itu yang ada Bang. Taman Eden. Nah itu Taman Edennya itu ada di sana di dekat Irak. Kalau Mekah itu nggak pernah ada kurasa deh. Saya juga baru mendengarkan kali ini. Abang dengar kota Mekah itu dari mana Bang? Saya kok baru asing. Itu di Indonesia atau di mana? Malaysia kah atau di Singapura? Mekah itu? Mekah sekarang itu adanya di. Oh ada Mekah itu. Kenapa Anda mencari arkeolognya kalau ada? Orang biasanya menemukan arkeolog sesuatu benda atau tempat yang sudah tak ada dan tidak lazim untuk dibicarakan saat sekarang. Tapi Anda mengatakan kota Mekah yang sekarang berarti ada Bang ya? Ada. Oh ya. Berarti Anda ini termasuk orang-orang yang ketinggalan apa? Ada orang yang masuk dalam kategori lulusan-lulusan SLB, sekolah luar biasa yang ketinggalan mental gitu. Nah, ini mungkin Anda salah satunya. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa kota Mekah itu ada sekarang dan secara temurun menjadi tanah yang diwariskan Nabi Ismail kepada keturunannya dan berjaya dari hari ke hari menjadi sorotan dunia, dan Anda masih mencari arkeolognya, berarti Anda ini termasuk makhluk aneh, makhluk langka gitu loh. Anda ini makhluk langka yang harus dimuseumkan sebelum punah gitu. Menurut saya Anda itu lebih mahal dari 1 ton berlian. Karena orang yang seperti Anda ini langka sekali ditemukan. Hanya bisa 10.000 tahun muncul satu orang. Itu loh. Maka saya katakan mulai sekarang lebih baik Anda jangan masuk sosmed. Karena itu akan diperjualbelikan oleh banyak orang yang suka kemudian mencari fosil-fosil. Nah termasuk Anda ini orang yang unik. Dari 10.000 orang itu untung kalau ada satu seperti Anda, dan itu biasanya muncul di muka bumi itu apa, percikan api yang berasal dari planet lain turun ke bumi dikasih roh bisa bicara. Nah itu. Jadi kalau saya pesankan abang ini jangan keluar rumah, di rumah aja biar kemudian tidak diperjualbelikan oleh orang-orang yang suka mengoleksi barang-barang antik gitu abang itu. Kalau boleh tahu abang ini panjang mana kupingnya dengan tangannya coba? Oh lebih panjang kuping. Nah itu saya juga pernah baca buku bang. Nanti di tahun-tahun abad ke-20 ke atas akan muncul manusia-manusia yang keluar dari neraka melalui pintu jendela. Ciri-cirinya itu telinganya lebih panjang dari tangannya. Sehingga otak yang seharusnya ditaruh di kepala itu disimpannya dekat sampingnya, mungkin ada sekitar 3 cm dari lubang pantatnya gitu bang. Nah itu makanya kalau bisa abang ini nggak usah ke sosmed. Abang masuk ke tempurung kelapa yang sudah dibolongin, masuk ke situ bang. Tapi sebelum Anda masuk, ambil kain, ambil lem Korea. Nah nanti Anda tutupi lubang kelapanya itu, batok kelapanya dengan lem Korea. Jangan keluar-keluar lagi. Biar tunggu 1000 tahun baru abang ini keluar. Nah pada saat abang keluar itu sudah canggih tuh, dunia udah semakin canggih. Saat itulah abang akan dilantik menjadi presiden bagi kalangan monyet. Gitu abangku. Jaga itu ya abang, jangan kemana-mana. Kusiksa kau kan, masih mau ku datang besok. Oke, silakan saudara kita yang Kristen yang agak sedikit punya otak. Silakan naik.
teman-teman silakan. Berganti Gio. Halo, selamat sore. Sore Bang Juma. Iya, sore juga. Sore. Gimana? Anak bungsunya Pak Bom Bom, gimana kabar hari ini? Sehat? Anak bungsunya Sehat. Sehat. Kita monitor dulu yang. Halo saudara Delong King. Apa kabar? Ya, kabar baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih jualan duren? Masih Bang? Betul Bang. Iya Bang. Abang kemarin katanya jualan sepeda kumbang, sekarang masih jualan duren? Ya, enggak. Enggak lagi? Oh. Enggak Bang. Iya. Mari Bang. Orang-orang jualan bener kawan kita ini, sorry. Sorry bang. Mudah-mudahan jualannya laris. Di mana abang ini? Di Sulawesi Bang, Makassar. Di mana di Makassar? Di Goa Bang. Oh di Goa. Iya. Iya Bang. Kemana kiri Goa? Are Palangga sih Bang. Palangga. Oh, Jampit nanu lapangan gol. Lapangan gol. Aduh, apa cuan kuda? Tiai. Rampina Stadion Kalegoa Bang. Oh, Kalegoa kan jemina kana. Nia anu di situ ada penjual coto Makassar. Coto kuda. Iya, si pamaman ja. Iya, kana. Tahu jadi ponto ki, Deng. Iya Bang, Jeneponto asli Jeneponto. Asli Jeneponto, bah. Luar biasa. Agangku baturi Jeneponto. Ngurah jeka. Tunggu dulu. Saya mau bertanya serius. Tunggu Deng. Saya mau bertanya serius sebelum diturunkan sama moderator. Dulu ada staf saya orang Jeneponto. Selalu saya bilang sama dia ngurah jeka, tapi tidak pernah marah. Iya, giliran tunggu. Giliran dia dibilang sama teman-teman yang lain ngurah jeka, marah-marah, ngamuk dia. Tersimbung di lantai 2 waktu itu. Terus saya tanya, kenapa dia marah? Karena dibilang sama Nana ngurah jeka tuh. Kenapa kalau saya ngomong nggak marah? Kalau yang lain bilang ngurah jeka, kenapa marah? Maksudnya apa itu? Kenapa bisa marah orang dibilang ngurah jeka? Gak tahu Bang. Kalau ngurah JK itu artinya apa? Nguran JK kenapa? Ngurah tuh ngapa kok? Ngapa gitu. Itu ngurah. Iya Bang. Dompetnya apa sayang? Di celana? Di tas? Oh begitu. Jadi ngurah JK. Aku ini Bang, aku selalu nonton sama ini kalau live Abang. Oh iya, kasih saya baru tahu. Saya di Makassar itu dari tahun 90. Saya baru tahu kalau ngurah JK itu artinya kenapa Ki? Iya, ngurah itu. Oh, ngurah JK kenapa Ki? Bisa ndak berarti kenapa kok? Ngurah JK, kalau JK itu kayak sama Ki kan sama itu JK. Bisa nggak diartikan kenapa kok? Kita misalnya Ki sama. Kenapa kok? Maksudnya karena itu karena dua ada koki. Ya, ngurah JK apakah? Beda di kampung lain Bang. Ngurah JK. Ya kenapa orang itu marah gitu loh? Kan ya, tapi giliran kenapa kok begitu maksudnya sama itu. Kenapa kok begitu? Iya. Mungkin karena dia tua ditegur sama anak ngurah JK mungkin merasa nggak sopan. Iya, maksudnya kurang sopan kalau anak-anak bilang begitu. Oh, pantesan aja. Iya. Pantesan. Tapi dia jauh lebih tua di atasku. Dia sudah pensiun 10 tahun yang lalu kurasa dia pensiun. Saya masa pensiunnya masih ada 10 tahunan kurang lebih.
Begitu saudaraku. Oke. Oh jadi abang. Oke, Sari Batang. Ya, ngapain? Halo, Assalamualaikum Pak Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, gimana Bang? Lama aku ini baru jumpa Mas Suma dari 2021 saya peng sama Mas Suma ini kenapa baru Kemeto sengki mantang kita. Oh, Rigo agate Mas Suma. Rigo atong mantap sekali. Tapi nya kan dari Malaysia nih Mas Suma karena lampu kang cari-cari nafkah. Bah, tapi alhamdulillah selalu saya ikut sama Bang Suma dimanapun live Bang Suma pasti saya ikut. Alhamdulillah. Aku suka betul Bang Suma. Alhamdulillah. Sari Batang. Iya Pargaten nih Bang Suma. Iya. Ojeng. Ande nake mantar di Makassar tahun 90 deh. Iya. Karena lucu Bang Suma ku cini jadi. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Siapa tahu minjo puna 90-an niari Makassar. Berapa tahun asli Makassar kika Bang Suma? Tenaton dia tapi sudah kawin banyak mi keluarga yang campur kawin campur. Oh jadi campur aduk ada mi. Iya. Ada mi anak, ada yang ponakan, ada mi ponakan orang Makassar. Tuh kamu minjo. Iya. Ada mi sepupu. Cocok. Merasa orang Makassar. Iya kalau light Bang Suma, memang saya ikut. Cobi-cobi, cobi-cobi benar. Akarena. Iya. Nih enjo pacarita toh di radio apa enjo? Gamasi kapan? Gamasi FM. Iya Gamasi. Iya. Biar minta dulu sebentar ke Rindu Tong itu jauh-jauh di Malaysia Sari Batang. Iya jauh-jauh ke saya di Malaysia ini Bang Suma. Thanks betul sama Bang Suma ini. Di atas kapal laut kini? Tidak di bawah ini. Oh di ayunan ini tempat buah di atas ini Bang Suma ini. Oh, tempat buah. Siap. Kita nunggu-nunggu lori yang mau datang angkat buah pergi di kilang kan. Oh siap. Yang dibikin minyak sawi itu. Oh iya bah. Iya. Senji. Masya Allah. Iya Mas. Kate lamperi Malaysia nak ke jaga kandang rini. Cocok. Siapa tahu ada menerobos itu ngote masih makin jaga. Sana makin Sari Batang. Niat jadi di Makassar. Jaga. Iya. Bah. Cocok. Kamu minjo paeng di? Iya, kamu minjo paeng Mas Madi. Iya, assalamualaikum. Aku dong anak didikku nih. Anak Balesu njo. Jo main kutai Alosius. Iya. Sari Batang isi agam padale ane Alosius di Binarong. Iya Mas Suma. Oke. Mari kita paeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Alosius tendalinting mingkondong diobela polok nakan de asuh. Apa kabar? Baik, di sini lagi hujan Bang Juma cuacanya. Iya, bisa buka gak kameranya? Biar orang-orang lihat kalau teman saya ini ganteng gitu. Buka kamera. Gelap. Gak apa-apa. Ingat ya, orang main sosmed, main HP itu bisa kena kilat petir. Penangkalnya buka kamera, itu bisa. Masa iya Bang Juma? Iya serius. Maksudnya kalau Anda buka kamera kan ada yang nyaksikan kalau Anda kena petir. Kalau gini kan Anda mati sendiri Bang Tikonyong, kalian jadi saksi. Bukalah cepat. Nah, kan kalau kena langsung orang viralkan. Kena petir. Gitu. Boleh belajar sama Bang Jumang kan? Boleh. Udah cebok, udah. Udah Bang Juma. Oke, lanjut. Udah bersih semua. Bersih semua, silakan. Udah mau sholat berarti. Itu Nasrani sama Kristen itu sama enggak sih Bang Juma? Beda. Nasrani itu bedanya? Pengikut Nabi Isa alaihissalam itu Nasrani, pengikut Nabi Isa. Di antara kaum Nasrani ini ada orang-orang zalim yang membantah ajaran Nabi Isa alaihissalam.
mereka membuat makar kemudian. Nah, inilah yang keluar dari Yerusalem, tanah Palestina, mendirikan sebuah sekte baru. Sekte baru ini tercium oleh orang-orang Yahudi dan terekam di dalam Lukas, catatan Lukas dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Nah, ternyata di luar Nabi Isa ada pembentuk sekte baru. Nah, itu Anda baca di situ. Nah, sekte baru ini bisa juga Anda baca di Roma 16 nomor 7 bahwa Paulus ini sebelum dia sudah ada orang-orang Kristen lebih awal yang lebih dulu menjadi Kristen, kata Paulus gitu. Sampai di sini tidak paham? Paham Bang Juma. Berarti yang di dalam Al-Quran itu yang menuhankan Nabi Isa itu kan berarti bukan Kristen, Nasrani. Nah, itulah yang kubilang tadi, orang-orang zolim. Orang-orang zalim di kalangan Nabi Isa alaihissalam, ada orang-orang pembangkang kemudian. Itu yang disebut zalim. Orang zalim. Kenapa zalim? Karena mereka tahu Nabi Isa itu adalah manusia, tapi mereka mengajarkan ke orang lain bahwa dia itu adalah Tuhan, maka dia disebut zalim. Zalim itu artinya sesat. Tapi gimana? Iya, maksudnya Nasrani itu apa ada yang mengikuti Nabi Isa, apa ada yang menuhankan Nabi Isa juga gitu maksudnya. Iya, Nasrani itu pengikut Nabi Isa yang mendudukkan Nabi Isa kemudian sebagai nabi, utusan Tuhan, sebagai rasul kepada kaumnya Bani Israel. Tapi di kalangan mereka ada yang kemudian membelot, mengajarkan Isa itu adalah inkarnasi daripada dewa Roma Yunani. Dan ajaran itu diajarkan kepada orang Roma Yunani, bukan diajarkan kepada orang Yahudi. Karena berat bagi mereka untuk mengajarkan orang-orang Yahudi ini untuk meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa. Kenapa? Karena sebagian mereka sudah pernah kena hukum. Dihukum sama Allah, ada yang jadi monyet, ada yang jadi kera, ada yang dibunuh kemudian dikarenakan keingkaran-keingkaran mereka. Nah, jadi Kristen dan Nasrani itu tidak sama. Nasrani bisa jadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan diantaranya juga ada yang membelot. Tapi kalau Kristen sudah pasti bukan pengikut Nabi Isa. Gitu, beda. Kalau Kristen kan pengikut Yesus Bang Juma. Kalau apa? Kalau Kristen kan pengikut Yesus. Oh, salah. Iya. Salah saudara, salah. Makasih Hati Marsha. Salah. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Camkan itu. Tapi kan Yesus kan bergelarnya Kristus Bang Juma. Nah, tidak semuanya Kristus itu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi tidak semua Kristus itu Yesus. Coba baca di Matius 24 nomor 23 sampai 24. Camkanlah berapa Bang Juma? 24 nomor 23 sampai 24. Coba kamu yang baca. Matius 24 nomor 23 sampai 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti penyesat ini berbuat mujizat juga. Yes, membuat tanda dahsyat. Jadi Mesias di sini bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa kita di sini sehari-hari Kristus. Kristus palsu melakukan tanda dahsyat. Saya mau tanya sama saudara, orang mati dikubur lalu bangkit dari kematian, itu tanda dahsyat atau bukan? Tanda dahsyat. Dahsyat. Iya. Iya kan? Iya. Kristus palsu datang melakukan apa? Tanda dahsyat. Betul?
Betul. Kenapa kepala digaruk? Karena Iya, gatal lutut. maksudnya mujizat itu berarti bukan patokan ya. Yes, Kalau karena Tuhan- nabi palsu itu kalau Tuhan itu- bermujizat. Iya. Nabi palsu bermujizat dan mujizatnya itu terjadi. Ulangan 13. Terjadi. Untuk apa kemudian dia bermujizat ini? Mujizat dalam arti kata kemampuan yang luar biasa. Siapa yang membantunya? Iblis. Iblis yang datang mengaku Kristus. Makanya ada sekelompok orang yang mengatakan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Nama doang, namanya doang dipakai. Tapi bukan orangnya. Karena ketika bertemu dengan orangnya, apa kata orangnya? Maaf ye, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Ayo. Jadi selama ini mereka panggil nama Yesus Kristus itu siapa yang datang? Bom. Enggak gitu lah Bang Juma. Kan begitu dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang menyebut berseru kepadaku, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pakai nama siapa? Nama Yesus. Akan tetapi aku akan berterus terang kepada mereka. Apa katanya? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal mukjizatnya terjadi loh. Contoh misalnya Rusuli Lubis bermujizat ngobatin orang, memanggil Yesus. Jadi kan? Jadi kenapa iblis pernah mengatakan begini kepada Yesus? Yesus, jikalau engkau menyembahku, segala kemegahan dunia, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Iblis tuh. Iblis yang mengatakan itu. Kalau kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Nah, hari ini kalau ada yang menyembah iblis dalam nama Yesus, mereka bisa bermujizat. Ini pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya dari lubang hidung ke telingamu, dengarkan. Apakah iblis bisa menggunakan nama Yesus? Bisa. Di mana dalilnya? Di mana tuh Bang Juma? 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka sang Mesias palsu akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan kata Yesus, Mesias itu akan melakukan tanda belum dahsyat. datang. Apa? Belum datang. Kok belum Mesias datang? palsu kan belum datang. Baca Yohanes 12:31. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala berbulu domba. Nah, kapan itu terjadi? Datang kepada kamu. Kamu itu kapan? Kamu itu di abad pertama. Siapa mereka? Murid Yesus. Datang kepada murid Yesus abad pertama, nabi-nabi palsu ngaku serigala. Ngaku domba tapi serigala. Bukan sekarang, dari dulu. Yang sekarang ini keturunan daripada penyesat-penyesat itu. Menyesatkan banyak orang termasuk ente. Sekarang saya tanya, bukti untuk bahwa kau disesatkan. Tuhan itu ada berapa pribadi? 1, 3 pribadi. Nah, aku 3 pribadi. Tapi Bagaimana 3 ceritanya pribadi. 3 pribadi? Bagaimana ceritanya? Tuhan 3 pribadi. Tahu pribadi nggak? Apa pribadi itu? Kan
Kan sama kayak Asmaul Husna gitu. Itu sifat. Hakikatnya satu yang memiliki sifat. Sama seperti Bang Suma. Bang Suma satu, sifat Suma itu banyak. Pemurah, pemaaf, periang, ya kan? Pelawak. Itulah Bang Suma, sifat-sifatnya. Ada juga pemarahnya sedikit. Kadang juga pemalu. Gitu. Tapi satu hakikat berdiri sendiri, namanya Suma, memiliki sifat, banyak sifat. Itulah Tuhan. Nah, kalau dikatakan 3 pribadi, berarti Bang Suma ada 3 orang. Bang Suma ada 3 orang, Bang Suma itu. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, berarti Tuhan itu ada 3 identitas yang berbeda dengan pribadi yang berbeda, dengan jiwa yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, dengan hakikat yang berbeda. Sesat tidak kalau dikatakan Tuhan itu pernah turun ke bumi, mati dibunuh manusia? Sesat enggak itu? Iya, itu kan itunya Bang, cuma apanya? Tujuannya menebus dosa. Apa nebus dosa? Tuhan itu tinggal bilang, kampret, dosamu kuampuni. Terhapus nggak? Ya bisa aja. Iya, terhapus kan? Kok harus turun? Ya bisa Tuhan aja turun. bertobat. Gimana? Iya, bertobat. Kenapa harus turun menjadi bukan Tuhan? Inilah yang dikatakan sesat, menyesatkan. Dia, si Kristus palsu, ketika ia datang menyesatkan banyak orang. Sampai-sampai orang itu rela menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Sesat nggak itu? Sesat nggak? Ini loh Bang, cuma kalau ini menyembah loh, makhluk, kalau menyembah makhluk terkutuk, sesat nggak menurutmu? Menyembah makhluk terkutuk, siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Saya tanya, saya tidak mengatakan Anda menyembah makhluk terkutuk. Saya cuma bertanya, sesat tidak jika seseorang menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan? Oh, itu mah sesat Bang, cuma pintar, udah selesai. Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul? Hukum Taurat. Iya. Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Iya. Siapa yang mengutuknya? Siapa mengutuknya? Nah iya, makanya saya bertanya, siapa yang berani mengutuk Yesus? Ayo. Enggak ada yang berarti berani. dia Kan tidak dia digantung, kan- berarti dia nggak disalib. Dia matinya ya jalan terkutuk. Siapa yang memberinya jalan kutuk ini sampai dia harus mati dengan jalan kutuk? Kan itu kan udah ada dibuatkan Bang Juma. Berarti Tuhan yang mengutuknya kan? Pusing amat saya ya. Ya memang pusing, karena Anda telah terbukti sesat dengan menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Itu loh. Tapi kan Tuhan Yesus kan baik Bang Juma. Harus ada tapinya. Turun ke bumi kan ingin dekat dengan manusia, merasakan sakit gitu kan. Sama seperti manusia. Harus ada tapinya. Seakan-akan Tuhan itu punya keterbatasan terhadap makhluk. Tuhan itu meliputi segala makhluknya. Kenapa mesti harus turun? Aku mau ini deh, kamu jaga kopiku dulu ya. Mau kemana ya? Aku mau turun ke bumi, ngapain? Mau lihat dulu ciptaanku. Ciptaan yang mana? Ini aku jadi manusia. Oh, berarti kau mau lihat manusia? Iya. Giliran lu mau jadi lihat monyet, kau jadi monyet. Kalau Bang Juma, kalau menurut Bang Juma, mau lihat monyet jadi monyet, melihat kucing menjadi kucing. Gitu rupanya maksudnya. Jadi kenapa harus jadi manusia? Supaya dekat sama manusia. Kalau ingin dekat dengan ayam, jadi ayam. Iya. Gitu. Iya kan manusia yang jatuh dalam dosa Bang Juma. Jatuh dalam dosa sehingga mereka mati. Ayam juga mati.
Sapi juga mati. Mereka juga jatuh dari dosa sampai mereka juga mati. Gitu. Enggak lah, kalau hewan. Terus kenapa hewan mati? kan- Kenapa mati? Gimana ya? Itu kan dosa waris tuh Bang Juma. Oh, binatang juga kena dosa waris. Begitu. Aduh. Gimana dong? Ternyata Gimana nih Bang Juma nih? Masih ke gereja? Masih, walaupun jarang, walaupun jarang khotbah, juga. apa khotbah terakhir pendeta yang sampean dengar? Apa katanya? Jangan berdebat dengan Bang Suma. Minggu kemarin kenapa? Enggak. Apa katanya? Minggu kemarin kan minggu Palma itu. Pendetanya ngapain? Joget. Naik di atas mimbar joget dia enggak? Enggak lah Bang Juma, enggak lah. Jadi apa khutbahnya terakhir? Kata pendeta apa? Apa yang dibahasnya? Nanti kan hari ini sengsaranya Tuhan Yesus. Sengsara Tuhan kok sengsara piye toh? Iya, tanggal 3 April itu kan Jumat Agung Bang Juma. Jumat Agung lagi diambil dari Al-Quran lagi nih. Kenapa dengan 14 April? Memperingati kesengsaraan itu Tuhan. Jumat Agung namanya. Mama, kenapa nggak Minggu Agung? Kenapa harus hari raya Islamnya yang diambil lagi? Lagian juga di Bible itu tidak ada hari Jumat. Di Bible itu tidak ada kata Jumat. Iya, Di Bible Jumat itu itu nggak ada. kan wafatnya, hari 3 kan bangkit Bang Juma. Oh, jadi kebangkitan Tuhan dari keterpurukan gitu. Iya. Masuk akal enggak Bang Juma? Masuk Nggak masuk akal kan? akal. Nggak. Masuk toilet aja enggak, apalagi masuk akal. Janganlah begitu Bang Juma. Lah itu fakta. Lu pikir Tuhan itu pasien apa? Tuhan lo ini Tuhan. Jangankan Tuhan, malaikat aja itu tidak bisa dibayangkan betapa kuasanya dia yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini ada Tuhan turun jadi manusia, jalan kuk. Ya kan, Hai, aku Tuhan. ya kan Masa sebagai begitu? manusianya itu mengalami kesengsaraan Bang Ya Juma. Allah ya Karim. Gimana kalau Tuhan mengalami kesengsaraan? Iya begitu ajarannya Bang Juma Begitu waktu di gereja kecilnya itu. pengetahuan kalian tentang Tuhan. Sampai Tuhan harus kalian artikan turun ke bumi sengsara. Alamak. Apa lu pikir Tuhan itu seperti selevel raja? Raja kita itu turun aja Bang Juma. merasakan penderitaan di tengah-tengah masyarakatnya. Tuhan itu maha kuasa. Masa Tuhan menjadi kecil? Lebih kecil dari bumi? Gimana? Sementara ada ribuan galaksi, ada ribuan planet. Tuhannya turun mengecil sekecil-kecilnya. Nah itulah kasihnya tak terhingga Bang Juma. Tidak bisa, itu melanggar kaidah akal. Tuhan turun, ketika dia turun jadi manusia, maha kuasa nggak dia? Bisa nggak dia lawan ngantuknya? Bukankah maha kuasa itu bisa menjadi apa aja Bang Juma? Termasuk menjadi setan? Ya kalau pantas. Ya, kenapa kau batasi? Katanya tidak bisa dibatasin. Ya, kalau pantas ya bisa aja. Pantas kalau menurut siapa? Kan iblis itu juga ciptaan Tuhan. Iya, iblis juga. Nah, pantas menurut kita belum tentu pantas menurut Tuhan. Begitu juga sebaliknya.
Ya aku Tuhan, aku yang menciptakan iblis. Sekali-sekali dong aku ingin dekat dengan makhlukku yang namanya iblis. Maka aku turun. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sang bintang timur. Bisa kan? Kalau menurut kaidah agamamu? Bisa? Bisa aja. Dan kalau kan segalanya Tuhan itu. Kalian gunakan logika berpikir Tuhan ingin dekat ke manusia, maka jadi manusia. Ketika Tuhan ingin dekat dengan kuman, kaidahnya Tuhan mau jadi kuman. Enggak sampai segitunya lah Bang Juma. Nah, kau batasi. Kenapa kau batasi? Ya kan enggak layak Bang Juma jadi kuman itu, enggak layak. Gak layak karena kamu Nggak bukan selayaknya kuman. loh. Kuman akan teriak, Tuhan kamu gak adil. Kamu datang dalam rupa manusia, kenapa engkau gak datang dalam rupa kuman? Kami juga ingin dekat dengan pencipta kami loh. Baiklah kalau begitu, saya jadi kuman selama 2 hari. Ketepet. Jadi kuman. Teriak lagi semua. Kecil dianya Bang Juma. Semut teriak, aku juga pingin kau jadi semut. Jangan kau ciptakan aku dengan begini keadaannya. Terus kamu gak mau merasakan giliran yang enak-enak kau mau. Jadi manusia kau mau, karena jadi manusia bisa makan duren, bisa makan sate. Ya kau jadi semut dong, biar kau makan sampah juga. Oh iya, Tuhan akan maha adil. Turunlah dia jadi semut lagi. Cek. Teriak lagi kecoa. Tuhan, betapa tidak adilnya di kau. Jadilah juga kecoa. Jadi lagi kecoa. Teriak lagi suster ngesot. Tuhan, masa kau jadi semut aja bisa, jadi suster ngesot juga. Jadi suster ngesot lagi. Teriak lagi si pocong. Pocong juga teriak. Tuhan, sekali-kali jadi pocong dong, biar adil. Teriak juga bom-bom. Tuhan, jadi bom-bom juga dong, pusar seperti bola kasti. Jadi dia lagi. Begitulah kalau Tuhan diartikan, dimaknai bisa menjadi makhluk. Ayo. Lama-lama Tuhannya juga, yang lain juga teriak. Jadi burung onta. Tuhan, aku pengen jadi burung onta. Maksudnya bukan mentang-mentang bisa berubah, bisa kenapa menjadi kamu apa batasin? aja. Enggak gitu konsep. Gak boleh ku batasin, tidak boleh. Karena itu Tuhan tidak boleh dibatasin. Katamu gitu. Datang ular, Tuhan, sudahlah aku nggak dapat kebagian kaki, nggak ada lubang hidung. Jadi ular juga dong. Bang, jadi ular lagi. Cuma gitu, biar adil dong. Datang ayam juga teriak. Tuhan, kamu gak adil. Kau ciptakan segala binatang bisa kencing. Aku ini ayam jantan, ayam betina gak pernah kencing seumur hidup. Turunlah kau jadi makhluk yang tidak pernah kencing. Nah, turun jadi ayam. Lucu kali Bang Juma ini. Akhirnya ayamnya bisa pakai songkan. Kayak gitu. Ditambah lagi kucing, teriak juga si kucing. Tuhan, kau bisa jadi ayam, jadi kucing juga dong. Lama-lama pada protes, tiba-tiba perempuan juga teriak. Tuhan, kau sudah pernah turun jadi laki-laki, turun juga dong jadi Tuhan perempuan. Mampus. Langsung turunnya Tuhan yang perempuan. Hai, selamat pagi bumi, apa kabar? Aku Tuhanmu loh. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang benar. Aku ini adalah guru dan nyonya. Bos, Tuhan kau artikan gitu, jangan kau batasin. Iya kan? Nah, kemudian para waria cemburu.
Ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Tuhan waria juga dong. Mate meja, balas si Tuhan kau bikin. Gimana dong? Kamu jangan macam-macam ya. Aku lama-lama tikam juga kau ya. Aku tikam juga nanti kau. Gimana dong kalau kayak gitu jadi? Parah. Enggak, Tuhan diartikan bisa jadi makhluk. Udah Yesus doang itu, udah seluruh Atau makhluk jangan-jangan itu, kamu ini adalah inkarnasi Tuhanmu. Jadi merinding saya. Jangan-jangan saya ngomong sama Tuhannya Pak Bom ini. Pura-pura turun dia menjelma jadi Aloysius Sitanggang. Gimana dong? Karena dia ingin dekat dengan Bang Suwo, maka dia menjelma menjadi Aloysius. Jangan-jangan. Kaukah itu Tuhan? Enggak gitu. Kaukah itu Tuhan? Jawab dong. Enggak gitu Bang Juma. Sama seperti Yesus ketika ditanya, kaukah itu Tuhan? Apa jawab Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan bukan menjawab iya, akulah Tuhan. Tetapi akulah yang kau aniaya. Bang Juma. Iya Paman. Sudahlah Bang Juma. Menurut Bang Juma. Menurut Bang Juma kan Yesus kan enggak mati. Terus gimana ayat-ayatnya bahwa Yesus itu beneran nggak mati tuh? Mazmur 100. Ini kan mau belajar tentang nomor 17. Aku tidak akan mati. Aku tidak mati melainkan aku hidup. Itu kata Yesus. Yesus yang berkata di situ. Mazmur 18. Bukan Makmur. Makmur itu tetangga saya, Pak RT. Mazmur. Pak Makmur pula dengar lagi nanti dia datang ke sini. Apa Bang Suma, ngopi kita? Padahal kau yang salah sebut nama. Bukan Makmur, Mazmur. Mazmur 118. Iya, Mas. 118. Nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu Yesus? Baca nomor 22-nya. Coba. Baca nomor 22. Karena itu rentetannya. Coba baca. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Itu siapa? Yesus. Yesus. Di mana diterangkan itu kalau itu Yesus? Kisah Para Rasul 4. Nomor berapa itu? Nomor 11 kalau nggak salah. Baca di sana. Kisah Rasul 4 nomor 11 ya teman-teman. Ini gara-gara Pak Makmur saya lupa dalilnya. 11. Tetapi Petrus bukan ya, salah ya. 11 ayat 4 kan? 4 nomor 11. Bukan. 4. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Di mana Yesus mengklaim bahwa dia yang ada di Mazmur 118 itu? Di mana Yesus mengklaim itu? Di mana? Kamu tahu? Enggak tahu? Baca Lukas 24:44. Nah, baca coba. Coba. Lukas 24:44. Nah, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yesus di situ mati atau tidak? Hidup. Mati atau tidak? Nomor 17 ya Mazmur 118. Mati atau tidak? Tidak. Tidak. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu masalabu. Tidak dibunuh.
melainkan diangkat ke langit. Nah, lalu mereka berselisih paham. Coba baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Berselisih paham gak menurut Al-Quran itu? Meneras 25 24. Kisah Para Rasul 25 betul, nomor 19. Kisah KPR 2519. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Berselisih kan? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Om Paulus mengatakan dia masih hidup, yang lainnya mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham. Mana yang betul? Paulus atau yang lain? Ayo, yang betul yang mana? Paulus juga mengatakan Yesus mati di tiang salib. Ini mengatakan ini hidup. Ya berselisih kan? Berselisih paham kan? Berselisih paham. Berselisih paham gak menurut Kisah Para Rasul? Iya. Sudah. Sudah. Itu makanya. Berarti kalau tapi yang berselisih, benar yang mana? Yang benar itu orang yang suci diselamatkan. Yesus suci enggak? Tadi sudah kita baca, aku tidak akan mati, berarti diselamatkan. Berarti yang dikutuk di atas salib itu Yudas. Yudas adalah iblis. Di mana Yesus mengatakan Yudas adalah iblis? Yohanes 6:70. Yudas adalah iblis. Kalau Yudas yang disalib, Yudas yang bangkit, Yudas yang memerintahkan kemudian ke seluruh bangsa untuk menyembah dirinya, berarti saudara adalah penyembah iblis. Ayo, apa buktinya? Ini ku ajarin. Apa buktinya? Kalau kamu itu menyembah sis. Satu, siapa yang mengajarkan engkau menyembah Yesus? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau ke gereja? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau Natalan? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau makan babi? Tak ada. Siapa yang mengajarkan engkau tidak bersunat? Tak ada. Siapa yang mengajarkan kamu kemudian melanggar hukum Torah seluruhnya? Tak ada. Maksudnya tak ada itu, Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Tapi kalian mengaku pengikut. Tapi ajaran kalian tidak pernah diajarkan Yesus. Kalau kalian pengikut Yesus ke sinagoge, pengikutnya kemana? Ke sinagoge. Kalau Yesus puasa, pengikutnya gimana? Puasa. Kalau Yesus sunat, pengikutnya gimana? Ayo, ngomong. Jaringannya Bang Juma. Jaringannya. Ngomong. Jaringannya. Kamu sudah makan? Maaf, jaringannya. Kamu sudah makan? Udah. Oh, bukan jaringan berarti. Dengar dia. Kalau Yesus sunat, pengikutnya jaringan. Jaringan Bang Suma. Ya harus sunat. Nah, kalau Yesus sabat, pengikutnya sabat. Kalau Yesus sholat, pengikutnya emang Yesusnya sholat Bang Juma? Matius 26 nomor 39. Matius 26 39. Pelan-pelan Bang Juma ya. Iya, pelan-pelan. Matius 26 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berdiri lalu sujud lalu berdoa, sholat. Bukan begini. Iya, iya, bong, bong, bong. Iya, iya, bong, bong, bong. Taralala. Nggak ada kayak gitu Yesus. Maju, lalu sujud, lalu berdoa, sholat. Kalau Yesus soleh, pengikutnya
Soleh. Terus kenapa Anda jadi Kristen? Yang ngajarin siapa? Karena udah dari lahir udah Kristen. Yang ngajarin melakukan itu semua adalah si palsu. Yang keluar dari kubur. Tapi gimana ya jelasinnya ya? Gimana kamu mau menjelasin? Gimana ya? Gimana? Gimana kamu menjelasin? Apa perilaku agamamu yang mencerminkan ajaran Yesus itu yang mana? Coba. Ya itu kan yang kayak bersunat itu kan Yahudi Bang Juma. Nah, Yesus masuk kategori itu. Yahudi ke, Islam ke, Jawa ke, Batak ke, Makassar ke, Sunda ke, apa ke, bake ke. Yang jelas Yesus sunat, pengikutnya sunat. Nggak usah bilang itu kan nggak ada itu kan. Yesus mengatakan, jikalau engkau mengenalku, aku mengenal engkau. Engkau mengikuti pekerjaan aku kerjakan. Yohanes 12:14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Yohanes 14 nomor 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Makanya nanti di akhir zaman, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka tuhankan selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkarinya. Nah, pada hari terakhir ketemu Yesus. Yesus, hormat komandan. Nama saya Aloysius Tandilinti Mingkondok Diobailan Keke Polona Asubolong. Saya waktu di dunia menyebutmu Tuhan, menyembahmu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Sorry, maaf Bendoro, aku nggak mengenal kalian. Kalian ini adalah pembuat kejahatan. Apa nggak kecewa gitu loh? Apa nggak kecewa? Umatnya Nabi Musa berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Wahai Musa alaihi salam, kami umatmu. Ta'al. Dipanggillah umatnya. Pengikut Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai bapak para nabi, kami pengikutmu. Ta'al, sini, kumpul kita sini. Nah, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa pada datang tuh. Nahnu ansarullah, kami yang membantumu pada saat engkau mengajarkan ajaran Allah kepada kaum kita Bani Israel. Nabi Isa mengatakan, ta'al. Terus Nabi Muhammad, ummati, ana umatmu, saya umatmu. Datanglah berkumpul semua umatnya Nabi Muhammad. Ada sekelompok manusia yang pantatnya belang, pusarnya seperti bola kasti, perutnya seperti drum, pendek kakinya, matanya bola. Datang tuh, Yesus, kami umatmu Yesus. Hah? Apa? Kami umatmu Yesus. Setiap hari kami makan babi Yesus. Tiap hari kami urut kulit. Tiap hari kami minum minuman keras Yesus. Kami umat lu. Tiap minggu kami konser lu. Tiap hari kami beribadah menyembahmu Yesus. Kami umatmu. Apa lu bilang? Gue tampar lu gak lu pakai sendal merek Swallow. Aku tidak mengenal kalian. Nih aku kenal nih umatku. Mereka ibadah Sabtu, mereka sholat, mereka sujud beribadah, mereka menjaga Torah, mentahirkan diri, melepaskan alas kaki masuk sinagoge, mereka mandi junub, mandi tahir, mereka bersunnah, tidak makan babi, menjaga tubuhnya dari minuman makanan yang haram. Kalian siapa? Ini sus, perutku udah besar ini gara-gara babi sus. Nih babi banyak di dalam sus. Kami pembasmi hama ketika di bumi. Kami pengikutmu loh.
Jangan banyak bicara kau permalukan aku di hadapan Elohim. Mau ku tampar juga kau pakai sendal jepit merek Swallow. Jadi kita mau kemana nih, Sus? Kita mau ke Musa tidak mungkin, ke Abraham tidak mungkin, ke Daud tidak mungkin, ke Harun tidak mungkin. Terus Yesus tanya, emang pada saat lu hidup lu ikut siapa? Ya ikut kamu lah, itu pengikutku. Bening-bening bersih, pakai hijab. Laki-lakinya kemudian bersih, wajahnya berseri-seri karena wudhu mereka. Lah kalian kukunya panjang-panjang, gigi taringnya 4 meter, matanya bola. Gigi taring kenapa pakai gigi taring kalian? Karena di bumi serigala makan babi. Domba nggak makan babi, nggak punya gigi taring dia. Kalian ngaku-ngaku pengikutku, ada-ada aja. Sekali lagi kau bilang kau pengikutku, aku tampar kau pakai sendal jepit. Jadi gimana? Kau ikutlah dia yang mengajarkan kau makan babi. Kau ikutlah dia yang mengajarkan kau menyembahku. Kau ikutlah dia. Siapa dia? Paulus. Ikut sana-sana. Ikut dia. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Tanya Ulangan 18 nomor 20. Tanya Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 8. Tanya. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Agnostos Theos, dewanya orang Athena? Tanya. Kau ikut sama dia? Ikut. Karena murid-muridku tidak menyembahku. Murid-muridku tidak pernah makan babi. Murid-muridku semuanya bersunat, mereka bersih kulupnya. Murid-muridku mendengarkan suaraku, kalian tidak mendengarkan suaraku. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maaf, aku tidak mengenal kalian. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5. Apa kata Yesus? Hei, jangan kau berpikir aku yang akan menjadi hakimmu di hadapan Elohim. Bukan aku yang akan menjadi hakimmu di hadapan Elohim, tetapi Nabi Musa lah yang akan menjadi hakimmu di hadapan Elohim. Baca Yohanes 5 nomor berapa itu? Nomor 40. Nomor 40. Yohanes 5 nomor 44. Antara 45 sampai 46. Jangan kau menyangka sebab jikalau engkau percaya kepada Nabi Musa, maka dia yang akan mendakwamu. Oh, Yohanes 5 nomor 45. Jadi Yesus itu bukan hakim seluruh manusia. Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 45, Bani Israel pengikut Torah akan dihakimi oleh Nabi Musa alaihissalam. Yesus turun kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kenapa? Karena Kristen telah mempermalukannya di hadapan Elohim. Kenapa bisa? Karena orang Kristen memfitnah Yesus bahwa Yesuslah yang mengajarkan kami menuhankan dirinya. Padahal selama Yesus penginjilan, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Yesus mempraktekkan siang malam sujud kepada Bapa Elohim. Tapi kenapa justru kalian menyembah kepada utusan Bapa Elohim yang kalian sebut sebagai Tuhan? Inilah kenapa kalian datang, kenapa Islam datang untuk menolong kalian. Berhenti, jangan lagi kau menduakan Tuhan. Islam datang menjadi penolong. Beruntunglah kalian yang hadir di bumi ini setelah Islam itu diwahyukan. Kenapa kalian bisa keluar dari keterpurukan? Jangankan kalian orang Indonesia, ahli kitab keturunan Nabi Musa, keturunan Abraham, keturunan daripada para nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang diberikan kitab saja diseru oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran, dan seterusnya. Ya dibihillah. Jadi dengan Al-Quran itu Allah telah memberi petunjuk kepada ahli kitab. Ini loh Nabi Muhammad, ini loh Al-Quran, ini loh Islam, satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan terakhir. Jalan Yesus sudah dibengkokkan, jalan Musa sudah dibengkokkan, jalan Daud sudah dibengkokkan, Nabi Ibrahim jalannya dibengkokkan. Nabi Muhammad datang meluruskan kembali. Wahai manusia, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku datang untuk menjelaskan apa yang harus kalian lakukan berhubungan dengan Allah Tuhanmu dan juga sesamamu makhluk. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Tapi kalau Anda masih mau bengkok aja terus,
tiap hari urut kulup. Ketemu Yesus, diingkari. Kenapa? Yesus itu kaumnya hanya Bani Israel. Kalian itu kaumnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad kalian itu, wahai saudara-saudaraku Kristen. Kalian itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalian menolaknya. Kalian menganggap kami ini umatnya Yesus. Pret. Di mana Yesus punya umat di luar Yahudi? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ada nanti tuh serigala yang ngaku-ngaku domba muridku. Aku usir dia dengan tendangan penalti tanpa bayangan. Mereka menjual namaku, memakai namaku, kemana-mana menyesatkan orang, pakai namaku. Padahal mereka penjual obat. Nabi Muhammad diutus, dan Yesus sudah katakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, akan datang seorang penolong lain, nama dia bergelar Hamad, Roh Hamad. Ismuhu Ahmad. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Ikutlah kepadanya. Dia akan memuliakan aku. Lisannya tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang disampaikan. Ikutlah sama dia. Karena dengan Anda masuk ke dalam pengajaran Nabi Muhammad, Anda memuliakan Yesus. Anda tidak hidup di dalam kebingungan. Anda tegak lurus, tidak bengkok sana sini, tidak ambigu. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Itu imannya Islam. Berarti umat Islam memperoleh hidup yang kekal. Sederhana kok itu. Sekarang simpul terakhir. Coba Anda terangkan ke saya dengan satu kata saja, dengan satu kalimat. Yesus itu Yahudi atau Yesus itu Kristen? Jawab dengan jujur. Yahudi. Selesai. Berarti yang Kristen Yesus palsu. 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Kalau hidup sebagaimana Yesus hidup, berarti kita Yahudi, betul? Iya. Iya. Terus kenapa masih Kristen, Cak Ayu? Subhanallah, sahabat Lisa, syukran. Kenapa masih Kristen? Merinding tadi penjelasannya Bang Juma. Lisan Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu Yahudi apa Kristen? Tidak ada rintangan, tidak ada halangan, polos dari hatimu, itu ada cahaya masuk ke dalam jiwamu, merasuk sampai ke hatimu yang paling dalam, lisankan keluar dari mulutmu. Jujur terhadap kebenaran. Yesus adalah Yahudi. Sudah selesai. Berarti segala sesuatu atribut kekristenan itu disalib, nembus dosa waris, segala macam tetek bengeknya. Itu adalah sesuatu yang dipasangkan kemudian untuk memakai nama Yesus untuk dijual ke orang-orang agar orang-orang percaya. Sebagaimana iblis datang kepada Adam dan Hawa, wahai Adam, jangan kau mendengarkan larangan itu. Justru kalau kau tidak makan, maka kau tidak kekal di sini. Makan biar kau hidup kekal. Makan, enak loh itu, enak. Apalagi kalau dicapcay, campur kecap, campur kemangi, campur kapur sirih. Kau makan enak gitu. Iya juga ya. Dimakan. Tanggung jawab enggak iblis? Enggak tanggung jawab. Iblis lepas tangan dan tepuk tangan. Yes. Beginilah sekarang. Satu perintah yang dilanggar oleh Adam alaihissalam membuat dia dan keturunannya harus turun dari Gan Eden menuju ke bumi. Satu perintah. Lalu bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruh perintah Tuhan? Sunat kekal. Elohim adalah sembahan yang kekal, tidak boleh dibantah. Babi adalah perintah yang kekal, haram, tidak boleh dibantah.
tapi dilanggar semua oleh orang Kristen. Kalau satu perintah membuat Adam jatuh dari surga, bagaimana dengan Kristen yang dilanggar semua perintahnya mimpi masuk surga? Jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Coba renungkan itu. Memang enak. Iblis yang mengatakan makan dong, Adam makan. Enggak mau. Ya udah, aku goda kau melalui istrimu. Hawa tadi makan ya, makan. Apa manfaatnya? Kau hidup kekal di sini, bos. Ya udah makan, Adam makan dong, makan. Selepas makan, iblis lepas tangan, tepuk tangan dia. Akhirnya kita berhasil menjatuhkan Adam. Yes. Begitu di bumi, iblis tidak puas. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunanmu Adam. Iblis tidak puas, kita harus menjadikan Musa sebagai Tuhan. Oh enggak, tidak akan laku. Abraham enggak laku. Lalu siapa yang kita pakai namanya supaya dituhankan? Supaya kita pakai, supaya kita dituhankan. Supaya orang-orang itu menuhankan kita, kita pakai nama siapa? Nama bom-bom. Wah enggak laku kalau dia. Itu mah kalangan rentenir. Ini kita sasar, ini adalah kerajaan Romawi. Kerajaan besar. Yang punya peradaban separuh dari bumi. Bagaimana cara yang kita jatuhkan dia? Ajarkan mereka menyembah dewa-dewa mereka dalam nama Yesus Kristus. Sepakat? Sepakat. Iblis kompak. Sah! Maka datanglah wakil-wakilnya. Wahai orang-orang Athena, wahai orang Roma, wahai kalian yang ada di Galatia, yang ada di Efesus. Yesus telah datang menebus kalian. Tinggalkan ajaran lama. Sekarang ada Yesus penebus dosa-dosa kalian. Hore! Ketepak! Jatuh semuanya. Kelak! Menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Begitu kiamat datang, tuak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketemulah Yesus yang asli dengan para Kristen. Bos, waktu di dunia dulu toh, saya bernubuat pakai nama mata, bermujizat, mengusir setan. Oh, rajin kami berdoa. Yesus mengatakan apa? Pret. Tuh kulupmu masih ada menggantung. Perutmu masih ada banyak babi di dalam. Bagaimana kau bisa jadi pengikutku? Makanan yang diharamkan Tuhanku kau makan. Perintah yang kekal dari Tuhanku kau batalkan. Gimana mau jadi pengikutku? Oh, sana. Aku tidak mengenal kalian. Nah, iblis kemana pada saat itu? Tanggung jawab enggak? Tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dia tidak bertanggung jawab atas tipuannya kepada Adam alaihissalam dan istrinya. Tidak bertanggung jawab. Iblis malah mengatakan, syukurin, kalian ikut kami ke neraka. Syukurin. Coba, iblis berkata, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali satu, yaitu hamba-hambamu yang mukhlis, hamba-hambamu yang ikhlas menyembahmu dengan akal sehat. Bukan karena doktrin, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin bebas hidup di dunia. Coba, saya ingin bertanya pertanyaan kedua sebelum kita tutup. Ada nggak perintah Tuhan kepada iblis yang harus ditaati? Wahai iblis, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Ada nggak untuk iblis perintah-perintah kayak gitu? Wahai iblis, nggak ada. Sekarang di Kristen ada nggak perintah-perintah kayak gitu dari Tuhan? Ada di perjanjian lama. Untuk Yahudi yang sudah dibatalin ada, tapi sudah dibatalin. Nah sekarang ketika Tuhan punya perintah dibatalin, bedanya iblis dengan Kristen apa? Berarti Paulus sama iblis tuh sama-sama menyesatkan, berarti gitu. Baca Matius 24 nomor 23-24. Kristus palsu dan nabi palsu. Syukran sahabatku. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Apa itu nabi? Pemimpi yang bernubuat. 13 kitab Yesus Paulus itu dari mana? Dari wahyu katanya, dari ilham katanya. Berarti dia nabi. Untuk menutupi nabi-nabi palsu, gelarnya dirubah menjadi rasul. Lupa kalau rasul itu sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi kalau sudah rasul itu sudah pasti nabi. Karena jenjangnya nabi dulu baru rasul, SMA dulu baru sarjana. Bagaimana Paulus bisa sarjana nggak tamat SMA? Ijazah palsu rupanya dia.
Aku bukan SMA. Aku ini adalah sarjana. Serius kamu bukan SMA? Bukan, saya sarjana. Kamu nggak pernah SMA? Enggak, saya sarjana. Berarti kesarjanaanmu itu palsu. Rasulmu itu palsu. Sebab kamu ternyata bukan nabi. Sarjanamu itu palsu karena ternyata kamu nggak punya ijazah SMA. Kalau dia bukan nabi, lalu itu kitabnya 13 itu dari mana dia dapat? Sedangkan yang mendapatkan penglihatan adalah nabi. Musa, Daud, Abraham, nabi itu. Yesaya, itu nabi-nabi orang-orang Yahudi. Yeremia, Saul, Daud, Daniel. Lah Paulus bukan nabi. Lalu apa 13 bukunya itu? Bukan bang, dia bukan nabi. Terus kenapa dia jadi rasul? Kenapa dia jadi sarjana kalau dia tidak pernah tamat SMA? Kita akan mencari ijazah-ijazah palsu SMA. Datang Paulus, aku bebas dong. Kenapa? Aku bukan SMA bang. Aku itu sarjana. Oh ya, yes. Datanglah orang mencari, penyidik-penyidik nih cari. Paulus, ya paman, mana ijazah SMA-mu? Maaf pak, saya bukan SMA. Terus, saya sarjana. Iya tahu kau sarjana, tahu kamu itu rasul. Ijazahmu sebelum dapat S1 kan harus SMA dulu, lulus. Oh ya, emang gitu caranya? Iya, kalau tidak dari mana kau dapat ijazahmu ini 13 kitab ini ijazah dari mana? Harus kau SMA dulu dong. Masa kau kayak kayak Miwon? Miwon atau siapa ya? Miwon atau siapa yang jasa palsu itu katanya? Masa kau kayak Miwon? Iya toh? Ngaku-ngaku sarjana di Jepang tapi ternyata masa kau kayak gitu? Harus kau itu memperlihatkan ijazahmu yang SMA baru ngaku sarjana. Oh sarjana kamu nggak ada. Berarti meskipun kau sarjana, meskipun kau profesor, kalau kosong ijazah SMA-mu, maka semua titel-titelmu setelahnya itu adalah palsu seluruhnya. Paham kau? Paham paman? Ya sudah, kau ke neraka, bawa semua pengikutmu ini. Yesus tidak mengenal pengikutmu ini, sampah semua ini. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Maaf ya. Nah, itu. Begitu saudara. Ya berarti yang di Yohanes 16 ayat 7 itu nanti akan ada penghibur ya setelah Yesus pergi. Yes. Seorang penghibur. Kenapa dikatakan penghibur? Karena dia menyelamatkan dunia. Yesus hanya menyelamatkan Bani Israel. Kalau yang ini menyelamatkan dunia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah rasul utusan Tuhan kalian untuk kalian seluruhnya. Mana ucapan Yesus seperti itu? Tunjukkan ucapan Yesus bahwa aku adalah utusan untuk seluruhnya. Enggak ada. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Ada bang, mana? Matius 28, pergilah ke seluruh dunia. Tunggu dulu, apakah itu Yesus? Apakah itu Yesus? Kita buktikan, benarkah itu Yesus? Karena setahu saya, Yesus sudah mengatakan tak ada lagi firman, semuanya telah kusampaikan. Berarti ucapan akulah Alfa dan Omega, akulah Yesus yang kau aniaya, akulah Yesus Samintan Timur, akulah telah diberi kuasa langit dan bumi pergi. Itu ucapan yang muncul belakangan. Tak pernah Yesus ucapkan itu. Itu ucapan pengajaran Yesus itu berarti pengajaran Yesus itu selesainya di Yohanes ya? Benar sekali. Betul sekali. Berarti setelah itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Kan Yesus mengatakan apa? Di Matius 23. Apa katanya? Tidak lama, Matius 23 nomor 30, nomor 39. Coba baca di situ. Matius berapa? Matius 23 nomor 39 ya teman-teman. Coba kau baca deh. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang
kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Pertanyaannya, ketika Paulus menerima 13 buku itu, adakah Paulus terlontar dari mulutnya, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus mengatakan itu? Nggak ada. Nggak ada. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Baca Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 dan An-Nisa 159. Pada saat Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, tak ada satu ahli kitab pun di atas muka bumi ini yang tidak menyanjung beliau, yang tidak beriman kepada beliau, yang tidak mengatakan, diberkatilah engkau wahai Yesus yang dulu aku tolak, ternyata kau benar-benar Mesias yang kami tunggu-tunggu. Halilintar. Tidak akan lagi, kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang tampil di padang gurun menuju ke Damsik bukan aku, yang ada di Pulau Patmos bukan aku, yang datang ke Ananias bukan aku, yang datang kepada para murtadin ngaku-ngaku sholat tahajud, datang Yesus, pret, pembohong, penipu. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Jadi yang kau lihat itu bukan aku, sebab aku sendiri yang berkata. Bang Juma, apa itu? Ada ayat yang menyatakan bukan kamu yang milih, tapi akulah yang memilih kamu. Kamu di situ Bani Israel, bukan kita. Bani Israel. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang menjemput, membawamu ke sana. Kamu di situ Bani Israel, bukan kita. Bukan kita. Jangan merasa karena kita merasa sebagai pengikut Yesus yang dijanjikan. Inilah yang menipu diri kita. Inilah yang menipu diri kita. Karena kita ketika mendengarkan Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada kita. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara-saudara saya. Ketika Yesus berbicara kepada mahasiswanya sebagai dosen, ada yang lewat jualan ikan. Mendengar itu, tepuk tangan dia, katakan sampai dia jatuh motornya. Kenapa? Dia merasa Yesus menjanjikan keselamatan bagi dia. Padahal itu ucapan Yesus kepada muridnya yang ada dalam kelas. Yesus berkata kepada Bani Israel. Kita yang di luar Bani Israel merasa Yesus menjanjikan keselamatan loh. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang yang dimaksud itu siapa? Bani Israel, bukan kita. Kita punya penyelamat sendiri. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai penyelamat kita, maka kita akan mendudukkan Yesus pada porsi yang sesungguhnya. Wahai Yesusku yang mulia, ente adalah seorang nabi dan rasul untuk kaummu Bani Israel. Wahai Nabiku Musa yang mulia, ente adalah nabi dan rasul untuk kaummu Bani Israel. Kita dudukkan perkara-perkara itu pada tempatnya. Kita nggak hidup dalam kebingungan. Kita duduk dalam perkara yang sesungguhnya. A, B, B, C, C, D, D. Kita tidak ambigu di antara keduanya. Di antara semua itu. Itu saudaraku. Makanya kenapa Anda lihat Islam itu tenang. Tidak harus menggunakan terjemahan-terjemahan Al-Quran dengan menggunakan istilah-istilah Bible. Nggak perlu. Karena kebenaran itu nyata. Ngapain dibuat-buat? Umat Islam tidak perlu ngaku-ngaku. Aku adalah mu'alaf. Aku adalah ini. Nggak perlu. Umat Islam tidak perlu mendirikan sekolah tinggi-tinggi untuk mempelajari kristenisasi, untuk menjadikan orang Kristen masuk Islam. Tidak perlu. Orang Islam tidak perlu tampil seperti ala-ala pendeta, seperti mereka ala-ala ustadz, pakai koko, pakai jilbab. Nggak perlu. Kenapa? Kebenaran itu adalah kebenaran. Sekuat apapun kejahatan ingin menggeser kebenaran, tidak akan pernah bisa. Dan sekuat apapun kejahatan ingin menampakkan dirinya sebagai sebuah kebenaran, tidak juga akan bisa. Karena yang hak itu hak bagi Allah,
dan batil itu tetaplah batil bagi Allah. Tidak ada yang abu-abu. Saya kira begitu saudara, karena di sini sudah maghrib, rambut saya juga sudah pada berjatuhan. Mungkin mereka sudah bosan melihat mukamu di sini, maka rambut saya pun protes selalu harus turun menutupi mata saya, karena dia mengatakan, Bang Suma, aku udah bosan melihat anak ini, segeralah kau kutuk dia menjadi cacing tanah. Atau suruh dia bersyahadat. Nah, gitu. Oke, Bang Juma, ada lagi? pertanyaan terakhir Bang Juma. Oke, sip. Pertanyaan terakhir. Yuk, Kenapa apakah ada gitu pas zaman Nabi Muhammad itu mendakwahi kepada orang Kristen, Hindu gitu pada zaman Nabi Muhammad? Yes. Barakallah sahabat Bang Indra. Iya, harus. Karena Islam itu diperintahkan untuk suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Kalau mereka nggak melalui sosmed, mereka langsung dari kampung ke kampung, tablik mereka, tablik. Menyampaikan Islam, kebenaran Islam, menyampaikan. Ya ayyuhal kafirun, dia sampaikan, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ayyuhan nas, disampaikan. Wahai seluruh manusia, wahai manusia-manusia yang ada di sini, wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, disebarkan. Disebarkan. Ada yang menolak, ada yang menerima. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Begitu. Oke, saya kira cukup untuk sementara, saudaraku. Saya salut. Andaikan kamu ada di sini, aku akan memelukmu dengan kasih sayang. Kamu bagus diajak diskusi. Saya suka gaya lo, meskipun kamu suka makan babi. Masih makan babi? Masih? Jarang. Dikurangi. Setelah tahu ayatnya jadi takut. Iya, dikurangi. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membakar habis pemakan babi. Dikurangi. Bahaya itu. Oke? Iya Bang Juma. Oke. Di tempat saya, di bumi saya sudah mulai gelap. Poni saya juga sudah mulai reruntuhan dari benteng yang aku buat. Gak tahu kemana lagi bandoku tadi. Jadi itu, kita tutup dulu boleh ya? Itu tanda Yesus mau datang itu Bang Juma. Yesus datang kiamat, kampret. Aku belum nikah. Kau ini jangan dulu. Aku nikah dulu. Aku pingin punya anak. Masih pingin punya gadis. Capek itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan dah. Kasih dulu moderator ini. Oh, siap. 86. Perintah dilaksanakan. Apa yang satu pakai jalan nanti? Iya kan dah ya. Hati-hati di jalan. Bagus kini bagus kini. Ada dia. Waalaikum. Bagus kini dia ajak dia diskusikan. Karena keluar ki ilmuah. Kalau dia ditanya, dia bertanya. Gitu. Udah. Serah maki dulu maghrib sana tuh. Siap. Iya Pak. Tutup maki Pak dulu saya di bawah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya yang berada dari Gunung Golgota juga mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua mulai dari siang sampai sore hari ini. Hingga saya seperti cenglung, ya belah samping dan rambutnya sudah pada berjatuhan ini. Sudah minta lem Korea ini kayaknya, udah mau dicukur teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, terkhusus kepada saudara saya Kristen, Katolik, dan apapun itu di luar Islam. Ketika ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara saya, minta maaf. Tujuan saya hanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Yakin dan percaya, mungkin Anda sakit, tetapi itu berdata. Saya berdalil. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena perintah dalam agama saya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Itu perintah dalam agama saya. Dan kalau ada hal yang positif, ada hal yang baik diterima di sana, petiklah kawanku, baca di Bible-nya dengan seksama, tanggalkan doktrin dan dogma dulu sejenak, baca Bible baik-baik. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di situ, naik ke sini kita diskusikan. Jangan naik menghujat, jangan naik maki-maki, marah, ngancam, ingin membunuh dan seterusnya. Jangan. Karena itu akan mencederai ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air kita. Cukup Anda naik bertanya tentang Al-Quran, kami menjelaskan tentang Al-Quran, bertanya tentang Bible, kami upayakan, kami terangkan, kami jelaskan tentang Bible. Kenapa saya membahas Bible, Bang? Saya
ada SK sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang mana cakupan daripada organisasi saya ini adalah melakukan diskusi baik offline maupun online, dan itu disahkan oleh hukum dan HAM. Jadi saudara nggak bisa membatasi saya. Saatnya kita buka-bukaan, silakan kita bahas Islam, kita bahas Kristen tanpa kebencian. Kalau ada yang salah diluruskan, kalau ada yang benar di situ diterima, ditelaah, kalau perlu diyakini dan diimani. Sekira begitu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tanpa ibu gelap. Harusnya sudah ada ibu di sini yang nyalain lampu. Abah, ya sayang, udah dulu istirahat. Abah udah capek kan? Iya. Ibu nyalain lampunya. Iya ibu. Gitu. Oke. Udah dulu ya. Iya. Istirahat ya sayang. Iya. Gak bisa melihat beneran deh. Aku mau ngetik judul deh. Apalah ini aku tulis. Ya Allah ya Karim. Itu kan huruf A ditulisnya huruf K. Sebentar malam jumpa lagi kita ya teman-teman. Jumpa lagi kita, jangan kemana-mana ya. Ya, jumpa lagi insya Allah sebentar malam setelah saya olahraga. Saya olahraga dulu, saya jogging dulu. Biasanya dari maghrib setelah isya saya olahraga entah 30 menit, kadang 1 jam. Habis itu kita live lagi. Oke, dadah, makasih. Luar biasa antum, panjang umur, sehat selalu, rezekinya bertambah dan dikaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.